Kemarin waktu yang di Binjai bang, itu ada imam besar juga Masjidil Aqsa. Ini orangnya, Eh, bukan itu dia. bukan ini ya? Yang satu lagi mungkin. Iya, ini kemarin waktu beliau diminta meresmikan masjid yang dibangun oleh Bang Romi. Bang Romi itu juga salah satu BKM dari masjid apa kemarin As-Sakinah ya, yang di Taman Bumi Asri ya. Ah, Beliau bangun masjid itu untuk ibunya Hajah aha. Tengku Nandra. Oh berarti lebih dari satu ya itunya ya. Lebih dari satu. Ini beliau ini. Yang di belakang. Mhm. Oh ada yang bilang tuh, oh suamiku juga Cina Islam. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemarin waktu di Medan ada sama apa Persatuan Tionghoa Muslimnya nggak ada jumpa ya, kowe? Ini apa namanya? PT. PT ya? Nggak ada ketemu orang PT kemarin. Nggak ada ya? Kan waktu di MUI kemarin kita ketemu yang dari pengurus PWM Muhammadiyah sama dari itu ya, dari apa? NU. FKUB ya. FKUB. Iya. FKUB. Ini Bang Glenn nggak diundang Bang Glenn? Bang Glenn kayaknya udah tahu sih, tapi berhubung nanti mungkin di atas cuma 6 orang yang boleh ada di atas, jadi ya yang lain nonton dari bawah aja gitu. Saya juga nanti turun. Yo, kenapa turun? Ya cuma 6 komal yang diminta. Jadi itu isinya nanti Bang Zuma, Bang Dio yang bisa translate kan. Oh, imamnya nih bisa bahasa Inggris Bang? Enggak, Arab. Oh, nggak bisa. Tapi keren kali aku. Beberapa Ya. kali kemarin ketika Bang Dio itu ada titipan pertanyaan atau mau ngasih tahu, itu baru setengah dikasih tahu dia udah paham itu kemana arahnya. Ya. Langsung udah tahu dia arahnya. Luar biasa itu. Udah sering ini berarti ya beliau ya? Udah sering ikut apa komal yang di Indonesia ya berarti ya? Cuman ke Komal ini aja. Oh, komal Ke ya? Komal ini aja. Masya Allah. Beliau sering itu sering live sendiri. Oh gitu, Masya Allah. Beliau selalu on cam itu untuk mensiarkan di sana seperti ini. Wah, kalau dia sering-sering masuk komal ini nanti bisa banyak yang syahadat nanti. Iya, kemarin Raider itu sempat panjang ngomong juga dia di kasih sana nggak ceramah. kenal Oten nggak dikenal, adanya Nasrani. Oh, oke. Ya. Kenal Itu Kristen. salah ya. Nggak kenal Yesus. Yang ada siapa nih? Isa. Mesia ya. Oh, Mesia. Ya. Al-Masih. Taunya Al-Masih ya. Dan dia kisahkan juga itu orang-orang Kristen di sana sangat hormat kepada Islam. Karena mereka tahu sejarahnya bagaimana ketika Umar datang Ya. dan membebaskan mengambil kunci Yerusalem itu kan, Ya. ketika diserah terima. Itu mereka tahu sejarahnya. Jadi nggak ada yang berani kayak di Indonesia gini. Oh ya. Ini kan yang nggak tahu sejarah ini. Tapi justru gini juga Bang, sekarang di Israel itu banyak dimasuki orang-orang Kristen dari luar negeri, termasuk dari Korea, dari Jepang, dari macam-macam negara, yang mana orang-orang Kristen di Palestina itu mereka punya misi untuk mengajak orang-orang Yahudi masuk Kristen.
Kalau persentasenya pun nggak besar kan kayaknya. Kristen entah 2% aja, entah berapa. Iya, kecil. Betul, tapi misionarisnya di sana tersebar buat ngajak-ngajak orang Yahudi masuk Kristen. Kan sampai ada yang diludahi, ada yang ditampar, ada yang dilempar tas gitu. Dan mereka nggak pandang tempat, mau di pasar, mau di jalan, mau dimanapun, di depan halte bus, mau di mana. Mereka seperti orang apa ya, teriak-teriak di pinggir jalan, aja mereka kenal Yesus katanya. Nah, iya, Cari kena ludah lah. banyak yang ludah mereka. Iya, itu pun bangga pula itu kan dengan Yahudi, Iya, sok dibela. iya mereka maunya membela Israel, mereka menganggap orang-orang Yahudi atau orang Israel yang di sana tuh orang-orang yang sesat, Keselamatan dari sana. keselamatan gitu. Nggak tahunya orang Israel benci kali nengok dia. Assalamualaikum Udah diambil Koko itu. semuanya, Ayah. Izinkan saya baca Quran dulu sebelum syekhnya datang, surat Quran Al-Jumu'ah. Boleh. Waalaikumsalam. Boleh, Ayah? Silakan, tafadhol. Koko, terima kasih, salam kenal Koko. Salam Dan kenal. semuanya para Sehat-sehat. amin. Buat semuanya, kita bantu tap-tap layar ya supaya kuat. Kita Quran surat Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون
يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وما نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على النبي Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Silakan dilanjut Koko, Masya Allah.
Assalamualaikum. Insyaallah. Masya Allah, Neng Bang Dio ya? Sudirman. Masya Allah. Assalamualaikum abangku, Kodondi, apa Sudirman itu kabar tadi sehat? itu ori internasional ya? Bukan kok, bukan kor biasa aja. Masya Allah. Dengarnya merinding. Salam kenal Bang, siapa nih Bang Dio? Iya, abangku, sudah kenal. Salam kenal. Sudah lama kenal. Akunya udah lama kenal lah, abangku. TikTok ini kebanyakan nggak open cam sih, jadi lupa-lupa muka ini jadi. Masya Allah. Sehat, Bang. Info dulu, kandaku, abangku. Syekhnya itu sekarang dalam perjalanan beliau menuju ke Masjidil Aqsa. Kurang lebih 1 jam lagi beliau masuk ke sini. Oh, Masya Allah. Jadi beliau tadi sudah ini Nggak apa-apa. koordinasi juga karena sesuai yang kita sampaikan sebelumnya teman-teman, kondisi Masjidil Aqsa itu lagi dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Mereka terkadang semau-mau mereka. Jadi mudah-mudahan ini bisa dimudahkan. Beliau bisa masuk ke dalam nanti sesuai dengan yang kita upayakan insya Allah. Semoga Allah Masih mudah. bisa dipakai sholat Bang, Masjidil Aqsa. Iya iya. Di sana asar bang di sana abangku. Masih bisa buat Jumatan nggak itu? Kalau Jumatan bisa. Oh. Tergantung kondisi juga. Kalau mereka larang ya nggak bisa. Kalau mereka nggak larang bisa. Mana Bang? Kalau Isya ditutup ya Bang ya? Isya ditutup ya? Ya. Jadi di sana itu kalau sudah sholat Isya langsung ditutup, semua diusir keluar. Jadi di sana waktunya beliau itu jam sekitar asar lah, jam 4 jam 5 begitu. Itulah kesempatan karena nggak ada sholat kan, nggak ada sholat jadi bisa bebas masuk. Itu pun kalau nggak ada penjagaan. Nah biasanya itu ada penjagaan, kadang juga enggak. Ya tergantung kondisi kata beliau. Tapi beliau udah janji dari kemarin ya. Insya Allah mudah-mudahan nggak ada halangan. Amin. Ya. Semua Allah Tapi mudahkan. tidak ada kerusuhan sana kan? Tidak ada Enggak, kerusuhan ya? aman bang, enggak ada. Yang konflik itu di daerah-daerah kita lihat di berita-berita itu, kalau di Masjidil Aqsa-nya aman. Harusnya umat Islam ini ya bagi-bagi kopi gitu ya ke tentara-tentara Israel ya. Kenapa bang? Kenapa bang? Harusnya umat Islam di sekitar Masjidil Aqsa tuh bagi-bagi kopi gitu ke tentara Israel ya. Iya, kalau kopi sinyani udah biar mati semua tuh. Iya, kopi kasih racun gitu. Masya Allah. Tapi hubungan Yahudi dengan Islam bagus ya beribadah ya. Nah begitu giliran Oten nggak ada. Bisa Oten nggak ada. Hotelnya malah nggak ada. Dia kan ini bang, yang keras itu yang militer itu bukan Ya, Zionis, Yahudi, iya. tapi Zionis. Zionis. Kalau Yahudi yang ahli ibadahnya itu biasa aja sama kaum muslimin pun ya, baik hubungannya toleran. kan beliau sudah jelaskan kemarin kan. Ya, Yang rese itu yang tentaranya itu yang rese, polisi-polisinya itu yang rese. Sopaten ya. Ya, kalau yang ahli-ahli ibadah tentaranya itu, itu rata-rata mah semua Zionis ya. iya, Iya, Bang. Zionis. Kalau yang ahli-ahli ibadahnya itu yang kita biasa lihat itu yang pakai topi terus berjenggot, terus panjangkan cambangnya itu mereka sama Islam pun baik, cuman mereka anti sama Kristen di sana. Kalau Kristen Iya. udah diludahi. Diambil diroba-roba bang, dibilang Kalau yang sama Kristen itu mereka ini ya sayang ya. sayang. Diludahin. Kasih orang itu. Udah kan sama mereka kan? Kasih ludah, dikasih ludah. Saking sayangnya. Kasih Masya Allah. orang itu sama Saking Kristen. sayangnya. Cuman yang kena ludah pun perasaan sok disayangi kali ya kan. Iya. Iya betul. Oke, buat kawan-kawan mujahid typing muslim di bawah semangat ya. Standby. Semangat. Pokoknya yang menghujat kalian sikat aja di bawah itu. Ya, Keren. Apresiasi buat kawan. Sejarah ya Masjidil Aqsa itu pertama kali didirikan oleh Nabi Adam ya Bang ya. Nabi Adam ya. Ya.
Masjidil Aqsa bangunan masjidnya atau kompleknya, Bang? Ya bangunan apa kompleknya? Kalau bangunan Pertama itu kali. mah baru di Nabi abad Adam, pertama Masehi, Bang. Oh, berarti kompleknya bang? Komplek. Nah, kalau kompleknya mau udah dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi Adam sudah ada. Jadi di situ juga lah kalau Temple of yang di Solomon itu di Quran, situ juga ya. Ya, di Quran yang disebut dengan Masjidil Aqsa itu adalah kompleknya, Bang. Komplek yang ada, yang sekarang apa namanya, ada disebut sebagai apa namanya, bait suci orang Yahudi, ada masjid apa, Dome of the Rock, itu nama kompleknya itu disebut di dalam bahasa Quran sebagai Masjidil Aqsa. Ya. Makanya kan ada tuduhan-tuduhan Jadi tuh. renovasinya Ya kan, makanya ada tuduhan di Quran, masa apa namanya, Nabi Muhammad SAW Isra katanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masa apa namanya, tahun berapa, 622 Masehi kalau nggak salah, sedangkan masjidnya sendiri baru dibangun tahun berapa gitu. Nah, mereka nggak tahu kalau yang disebut dengan Masjidil Aqsa itu adalah nama komplek tempat itu gitu. tapi terus direnovasi para nabi ya, dibangun para nabi ya. Dibangun, iya. Tapi katanya sempat dikuasai juga oleh pihak Kristen gue. Oh, sempat. Kalau Jarang. dikuasai Kristen mah Sempat ya? Sempat, itu sempat rebutan Romawi, kemudian Islam, kemudian Persia juga pernah menguasai, kemudian direbut Romawi lagi pernah. Yang tanpa pertumpahan darah yang ketika Umar ya. Ya, ketika sahabat Umar bin Khattab menguasai, itu yang paling apa ya? Yang paling mengesankan gitu ya. Ini Kodondi ada pasien Bang Blender namanya Mayor. Heeh. Kebetulan dia naik nih. Sepertinya ada yang mau dia tanya sama Kodondi. Silakan. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Masjid Al-Aqsa itu kan dibangun di abad ke-7 ya. Iya, betul. Di abad ke-8 ya, di abad ke-8 ya. Iya, betul. Oh. Pertanyaan saya gini, Don. Pernah nggak Nabi Muhammad menginjakkan kaki di Masjid Al-Aqsa itu? Di masjid bangunannya atau di kompleknya? Enggak. Kalau kata masjid itu apa artinya masjid? Kata masjid itu ada dua arti. Yang pertama itu sebagai tempat sujud. Jadi di seluruh bumi ini tempat untuk bersujud itu bisa disebut masjid. Arti yang kedua, masjid itu bisa artinya bangunan untuk sholat. Nah, kalau yang disebut dengan Masjidil Aqsa itu adalah komplek tempat masjid itu berada. Selain Masjid Aqsa juga ada masjid bait suci orang Yahudi yang tinggal sisa tembok ratapan itu juga ada di dalam komplek Masjidil Aqsa. Jadi kalau bertanya Nabi pernah ke Masjidil Aqsa, pernah sebagai kompleks ya. Tapi pada waktu Nabi Muhammad SAW diisrokan ke Masjidil Aqsa, masjid yang disebut dengan Dome of the Rock itu belum dibangun. Gitu. Oke, jadi kalau Anda katakan arti masjid itu adalah tempat bersujud ya. Nah, jadi kalau ada orang di Monas itu ngumpul tuh sholat itu bersujud itu berarti masuk Monas itu juga masjid. Tempat bersujud itu bisa disebut sebagai masjid. Iyalah, seumpamanya orang kemarin ngumpul di Monas rame-rame ya kan. Nah, orang itu kan sholat bersujud sana, apa berarti Monas itu juga dinyatakan masjid juga? Iya, tempat bersujud bisa disebut sebagai masjid. Oh, berarti pada saat itu sholat yang di sana itu berarti dinyatakan di masjid itu ya? Iya. Oke. Ada nggak data situs Major di sejarah sini yang juga, bisa Major.
Ntar dulu blender diam Kau dulu. jauh kan lu TV kau Iya. bising kali. Tunggu dulu, iya, tunggu dulu. Oke, Abang Doditan, ada nggak data fakta sejarah mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah menginjakkan kaki di Yerusalem? Data fakta sejarah seperti apa yang Contohnya Bang maksud? situsnya bahwa Nabi Muhammad pernah menginjakkan kaki di Yerusalem. Situs maksudnya ini arkeologinya. Iya, bahwa pernah mengatakan gitu, entah ada bentuk apa gitu yang bisa menyatakan bahwa Nabi Muhammad pernah menginjakkan kaki di Yerusalem. Kalau arkeologinya semacam batu atau tulisan kuno gitu saya belum pernah melihat. Apa aja yang bisa diteliti bahwa itu suatu kebenaran gitu. Kalau arkeologinya saya belum pernah membaca ada, Bang. Belum pernah saya lihat, belum ada. Belum ada ya, oke. Jadi yang Anda maksud Nanti lah kau tadi lihat. bahwa Nanti kau lihat Major. Major nanti kau lihat. Kau langsung panik ya ke Balu. Tunggu dulu. Aku Mana jangan ada jumpa sama panik? Iya. aku jarang jumpa sama Bang Donditan ini. Ya. Jadi tadi pernyataan Koko tadi kan bahwa Nabi Muhammad pernah ke Masjidil Aqsa. Jadi itu kapan waktunya tuh? Waktu Isra Mi'raj. Waktu Misra. Oh. Tapi katanya Anda belum bisa menemukan situs fakta sejarahnya bahwa Nabi Muhammad pernah ke sana. Tapi kok bisa Anda percaya kalau itu pernah ada gitu? Nah iya kan kita bisa baca di Quran ada Isra Mi'raj. Kemudian juga ada hadis-hadis yang lain Isra Mi'raj. Nah Isra Mi'raj itu kita bisa tahu tahun berapa. Itu terjadi tahun ke-10 Nabi diutus menjadi Nabi. Kalau disebutkan tahun ke-10 berarti tahun berapa Bang? Tahu nggak Bang? Oke, jadi gini, maksudnya kasih paham dulu aku. Jadi gini kok, kalau menurut Anda, coba dulu Anda jelaskan dulu bagaimana saya bisa memahami bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu suatu suatu fakta kenyataan gitu, bahwa itu benar-benar Oke. nyata gitu. Oke. Bang Mayor pernah riset nggak? Enggak, justru itu saya mau tuh maksudnya gini Bang Tan. Seorang manusia naik ke langit ketujuh jumpa dengan Allah ya untuk menjemput perintah sholat. Bagaimana kita menjelaskan ini bahwa ini suatu fakta sejarah? Ya, kalau ditanya fakta sejarah atau bukan, secara arkeologi saya nggak bisa jelaskan karena tidak ada bukti atau situs atau batu yang ada tulisan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Tetapi di dalam Islam itu ada sebuah tradisi. Tradisi itu yang disebut dengan Quran dan juga dengan hadis. Di dalam hadis kita juga memahami tidak sembarang hadis diterima oleh kalangan Islam. Kalau yang meriwayatkan hadis itu orangnya tidak alim, silsilahnya nggak jelas, dan tidak sampai ke Rasulullah. Jadi kalau di kita, tradisinya sendiri sudah mempunyai syarat yang ketat. Orang yang diterima riwayatnya dan dijadikan menjadi hadis yang sahih, itu kita sampai meneliti orang yang ngomong itu orang yang seperti apa gitu. Kalau orang itu dianggap sebagai orang alim, silsilahnya jelas, nggak pernah bohong, nggak pernah dusta, dan riwayatnya atau sanadnya sampai kepada Rasulullah, kita anggap itu sebagai suatu kebenaran gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah riwayat Nabi Isra pada tahun ke-10 dia menjadi nabi yang menceritakan orang yang alim, orang yang tidak pernah berdusta, bahkan tidak pernah berbohong kepada seekor binatang sekalipun, dan silsilahnya jelas dan sanadnya sampai ke Rasulullah, kita anggap itu sebagai hadis yang sahih. Jadi itu sebagai suatu kebenaran gitu. Kalau mau ditanya sebagai fakta sejarah sebagai bentuk arkeologi, saya belum pernah ngelihat arkeologinya, batunya atau ada prasasti atau apa yang menceritakan tentang itu juga saya belum pernah lihat. Tetapi walaupun ada, itu juga bukan sebagai suatu parameter yang pasti gitu bahwa namanya prasasti itu suatu kebenaran gitu. Setiap orang pada zamannya bisa membuat prasasti masing-masing gitu. Jadi kita punya standar sebenarnya lebih tinggi daripada sebuah batu yang dipahat begitu. Gitu kalau saya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti izin nambah satu putaran ya, host Ustaz Dondi. Waalaikumsalam, lanjut Ustaz.
Oke. Jadi gini maksud saya. Jadi itu yang saya pikirkan kok. Kalau memang itu hanya sebatas diimani, tapi tidak bisa dibuktikan secara fakta sejarah, ya saya juga berpikir ini bagaimana? Apakah memang hanya sebatas cerita aja untuk dipahami, atau memang itu kisah itu pernah ada gitu? Contohnya di waktu Nabi Musa membelah lautan, membawa Bani Israel keluar dari tanah Mesir, ya dengan diteliti dengan para ahli, ya memang ada di Laut Merah itu memang ada ya bekas, contohnya roda keretanya Raja Firaun, ya bagaimana ditemukan dengan situs-situs lain ya. Nah, itu yang bikin saya ini maksud saya bagaimana ini dijelaskan menjadi suatu fakta sejarah gitu. Itu yang saya ini kan kok. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa kita punya parameter malah lebih tinggi daripada sebuah batu prasasti gitu. Jadi kalau tadi Bang Mayor mengimani Laut Merah pernah dibelah dua oleh Nabi Musa hanya berdasarkan bekas-bekas keretanya tentaranya Firaun, itu sendiri kan juga tidak ada tulisannya bahwa pernah terjadi laut dibelah begitu kan. Hanya kereta-kereta yang terdampar di situ, yang tenggelam di laut. Tulisannya kan tidak ada. Fakta sejarah arkeologinya tentang Laut Merah terbelah juga tidak ada. Bang Mayor tadi hanya berdasarkan bekas-bekas kereta tentara yang tenggelam di laut gitu kan. Tidak ada tulisannya. Sedangkan Bang Mayor juga hanya berdasarkan kitab yang menceritakan tentang Nabi Musa pernah membawa bangsa Israel membelah laut gitu. Jadi itu pun kalau buat saya, buat kita umat Islam, kita sendiri juga mengimani bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah membawa bangsa Israel membelah laut, kemudian mereka selamat sampai di seberang dan Firaun mati tenggelam di dalam laut itu, kita juga mengimani gitu ya. Tetapi kalau mengenai hadis, ya ayat di Quran memang tidak terlalu banyak, lebih banyak di hadis. Tapi kalau sebuah hadis diceritakan oleh orang yang diterima riwayatnya dan terbukti bahwa orang ini memenuhi syarat sebagai orang yang diterima omongannya, yaitu juga kita terima. Memang secara ilmu pengetahuan Isra Mi'raj itu belum bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan karena peristiwa itu memang peristiwa yang goib gitu ya. Artinya peristiwa itu belum bisa diterima dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa diperjalankan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian dimirajkan sampai ke Sidratul Muntaha, kembali ke Masjidil Haram hanya dalam waktu 1 malam. Itu secara ilmu pengetahuan memang tidak mungkin. Belum sampai gitu ya, ilmu pengetahuan itu belum sampai bisa menjelaskan peristiwa itu. Tetapi dari hadis-hadis yang sahih diceritakan bahwa orang-orang yang sedang pulang ke arah Mekah pada malam hari itu, bukan itu peristiwa bulan terbelah. Sorry. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu kita terima karena pertama karena itu diceritakan di dalam Quran. Yang kedua, hadis-hadisnya dianggap sahih, diterima sebagai hadis sahih gitu. Itu saja sih sebenarnya yang kita bisa pegang. Jadi yang dikatakan beriman, nah itulah bagian daripada iman kita gitu. Gitu Bang. Oke. Jadi gini Bang Dodi. Iya dong Mayor, lu mulu Mayor, woi. Udah lanjut clear bertanya. Tunggu 1 putaran Mayor. 1 putaran ya, biar nggak kepanjangan Mayor, gantian pelan-pelan. Ya lanjut. Oke lanjut. Jadi kalau bicara mukjizat itu kan biiznillah, atas izin Allah. Musa membelah laut, Yesus menghidupkan orang mati, ya kan? Itu di dalam Al-Quran ada, jadi kita mengimani. Ketika ditanya mukjizat Yesus, mana buktinya Yesus menghidupkan orang mati? Oh, saksinya banyak. Siapa saja namanya, kalah tinggi dengan akademisi Islam dalam meriwayatkan sesuatu hal dalam keilmuan hadis. Itu mukjizat namanya. Satu-satunya mukjizat dari para utusan Tuhan yang sampai hari kiamat bisa kita pegang, kita baca itu Al-Quran. Semua orang bisa mukjizat ini, mukjizat itu di masa beliau masih hidup, para utusan Tuhannya.
Ya, jadi mukjizat itu tidak melulu harus dibuktikan dengan sains. Lalu perjalanan mukjizat lagi di Maha Suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi bukan Nabi Muhammad SAW yang hebat, tetapi karena diperjalankan oleh Yang Maha Segala dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Tadi udah dibahas bahkan definisi masjid. Kemudian perjalanan Mi'raj, ya. Nabi Muhammad SAW meriwayatkan sebuah hadis begini. Terciptanya 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Bicara 7 lapis langit. Bila diibaratkan itu hanya sebuah cincin yang dilemparkan ke gurun Sahara. Yang paling besar kan gurun Sahara nih. Ya, itu baru ketemu kursinya Allah, bukan kursi dalam bentuk materi seperti kita ya. Semuanya gabungkan lagi, 7 lapis langit dengan ini, baratkan cincin, lempar ke padang Sahara. Nah sekarang bisa dibuktikan dengan sains bahwasanya ujung langit ke satu saja manusia belum bisa menemukan pakai teleskop Hubble. Kemudian generasi yang terbarunya teleskop Webb, ujung langit ke satunya aja tuh nggak bisa ketemu. Lalu perjalanannya dengan buruk. Buruk itu digambarkan karena saking sulitnya manusia zaman sekarang aja sulit menerima, apalagi pada saat zaman Nabi Muhammad masih hidup bercerita kepada para sahabatnya. Buruk itu kecepatan cahaya. Manusia saat ini mengetahui bahwa yang paling cepat di alam semesta adalah kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Bayangkan itu kecepatannya. Manusia mana yang gak akan musnah naik wahana dengan kecepatan seperti itu kalau tidak mendapat izin dari Allah. Nah, jadi kesimpulannya menutup putaran ini, tidak melulu bicara mukjizat Allah harus minta buktinya. Sama ketika aku bertanya gini, gantian kau Major, jangan bertanya mulu. Mana buktinya Yesus disalibkan? Karena ada yang bilang disalibkan di pohon, ada yang disalibkan di palang, ada yang disalibkan di seperti huruf T. Mana bukti palang salibnya mana? Kutanya kau. Ini sama Pak Acong nih, Pak Acong. Belum dibayar, tau gak? Berarti Kurang ajar kau, Major. Berarti Mana bukti palang salibnya mana? ini toke Jaya Panglong apa itu? Sumber Jaya itu ya? Inilah pemilik Panglong Sumber Jaya itu. Berapa? Major. Berapa utangnya? 8.750.000. Jangan kau tunjukkan dulu bonnya mana bonnya? Acong. Gimana kau mau Bang minta Acong, bon? Bang Udah Acong. gila kau minta bon kayu aja pun udah lapuk. Bonnya Apalagi mana? bon. Enggak, itu ditulis pakai apa itu? Pakai berarti tulisannya apa pakai apa itu? Izin menceritakan nih. Aku kan sudah ngasih 18 Teman-teman izin sebentar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kita sapa dulu Bang Hima sudah datang. Iya, masya Allah. Karena orang-orang hebat gak kumpul di sini, masya Allah. Masya Allah. Silakan sahabat-sahabat sekalian, ada guru-guru saya nih, Ko Dondi. Masya Allah, akhi, masya Allah. Iya kok. Selamat berjuang. Sudah menyelesaikan menyelesaikan tugas mulia. Alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Sehat selalu, panjang umur, Ko Dondi. I love you full, my Bang brother. Mayor, Thank you. Bang Mayor. Lanjut. Bang Mayor, Ya. mau bertanya boleh Bang? Silakan. Ada nggak Bang bukti arkeologi Nabi Elia ke sorga naik kereta berapi Bang? Bersera. Oke. Bersera. Hah, kereta berapi. Ada kereta berapi. Di mana tertulis itu? Kota. Ada di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Oke, kereta berapi. Iya. Bisa ditampilkan dulu kok. Aku belum pernah baca itu. Mati meja. Mati. Bersera dia Bang Blender, bersera dia. Businya.
Businya rusak, berapi. Slow Kak Blender. Nembak api ya. Tinggal ganti cuknya aja nanti. Sebentar ya. Ah. Saudara Blender, nanti saya bantu. Saudara Bang. Baca nggak Bang? Tenang Bang Blender, saya di sini bela Anda. Sorry, Bang Blender pula. Mayor. Berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Saya pengen tahu Bang, bukti arkeologinya apa nih Bang? Oke, mungkin kalau dia ke sana mungkin tidak bisa diinikan. Soalnya yang mengatakan itu nabi siapa, yang mengisahkan nabi siapa, ya? Salah. Jadi gini, Salah, bukan begitu jawabannya. bentar dulu. Kunci jawabannya Jangan itu sama dipotong aku. Kunci jawabannya sama aku. Salah jawabannya kayak gitu. Nanti kamu dibully. Kunci jawabannya ketika Elia naik, kursi rodanya nggak turun ke bumi lagi, dipakai. Coba baca di Daniel 7:9. Ada orang tua yang pakai, yang rambutnya kemudian bersih seperti bulu domba, dipinjamkan lagi sama bapak tua itu. Alamak. Jadi bukti arkeologinya nggak ditemukan di bumi, kan, masih ada di atas, masih ada. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Jadi kursi roda yang dipakai Elia masih dipakai di atas. Itu kunci jawabannya. Itu kunci jawabannya. Belum Berserah turun ke kau, bumi mundur, kursinya, berserah kau. belum. Masih ada di bawah, masih ada di atas. Mau dibantu nggak Bang Koyor? Terak lah. Itu ya Mayor ya. Jadi kalau diminta mana bukti arkeologi, nggak ada, masih dipakai. Cuman pernah dipinjam starter class, nanti juga dipinjam lagi sama starter class nanti Desember ini. Itu loh. Oke ya, jawabannya itu Mayor. Catat Daniel 7:9. Lanjut. Ya. Jadi gini Kotan, bagaimana kitab suci itu kan kita imani ya, dengan akal sehat kita ya kan. Itu buktinya kalau kita itu memahami apa kandungan daripada kitab yang kita imani. Contohnya di waktu Nabi Nuh mendirikan baterai dia, dikatakan itu jauh sebelum Nabi Musa. Ya, para orang-orang yang pintar ini, orang-orang ahli-ahli ini kan penasaran semua itu. Benarkah ini cerita yang dalam tertulis ini? Dicari-cari ternyata ada, ya. Di Gunung Ararat itu ada berbentuk perahu yang sudah menjadi batu, yang menjadi gunung, ya. Diteliti bahwa itu, diprediksi bahwa itulah baterai Nuh yang sudah tenggelam dulu, yang sudah yang terdampar dulu di Gunung Ararat. Kok lari ke Bahtera Nuh ya? Ya, contohnya gini Bang Juma. Maksud saya kan, kuping saya salah kali ya. Lanjut kok. Ya, maksud saya gini, kita kan merujuk pada situs fakta sejarah yang tertulis pada kitab kita itu, ya. Contohnya tadi waktu Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh menjemput perintah sholat, bagaimana menjelaskannya secara fakta sejarah. Tapi Kotan larinya tadi ke siapa tadi, Nabi Elia tadi naik kereta. Nah, ya ini juga perlu dibuktikan kan gitu. Jangan gitu aja kita terima. Apakah memang itu satu kisah nyata atau memang suatu cerita dongeng aja kan gitu. Pada cara memang sudah tertulis di kitab suci, dan ini mungkin tugas-tugasnya para orang-orang pintar. Satu putaran boleh host? Silakan. Ya Ustaz, ini putaran berserak Major, lanjutkan saja potongnya terus. Ya, aku bikin berserak-serak dia tercerai berai. Jadi Major ini masih bingung host antara peristiwa biasa, walaupun peristiwa besar ya, membangun bahtera yang sangat besar, tetapi itu bukan mukjizat ya. Kalau ada arkeologi menemukan bukti-bukti peninggalannya di Mount Judi, itu karena bukan mukjizat host, walaupun peristiwa besar. Sama dengan ketika Nabi Muhammad SAW berteduh di sebuah pohon, sampai sekarang pohonnya masih ada itu. Yang lainnya kering, gersang, kerontang sepanjang mata memandang. Hanya ada satu pohon di mana Nabi Muhammad ketika berdagang ikut pamannya pernah berteduh di pohon itu. Pohon itu memberikan sandaran, merunduk semua daunnya karena yang di bawahnya adalah utusan Tuhan.
Itu kalau mau menyamakan apple to apple, jangan kau samakan bawang bombay dengan apel Malang. Berserak dia, host. Lanjut, host. Oke. Jadi dalam artian ya, Anda bilang tadi ada pohon yang tempat berteduhnya Nabi Nuh. Di kitab terdahulu kan dijelaskan itu. Jangan menghujat, Mayor. Nggak nyambung dia, host. Nggak nyambung. Mau Gerunda Zuma aja deh. Pasti ini Gerunda Zuma ini. Salah apa gua? Ampun, bertanya aku menghujat. Aduh, ampun. Kau terselamatkan kau, saved by the bell. Mana bukti palang salib Yesus? Aku tagih kau. Mana bukti palang salib Yesus? Ini harus hati-hati ngomong ini, dikit-dikit menghujat. Wah, Iya, Mayalah. Menghujat. dengarkan aja. Bertanya kau menghujat kau nih, hati-hati kau. Jangan salah. Congor kau cakap sedikit menghujat. Hati-hati kau cakap sini. Iya. Dikepung kau, tangan kau diikat dua-duanya. Tangan kau, kaki kau diikat dua-duanya semua. Hati-hati kau. Ini sekarang Bang Mayor. cemana? Ya, Bang Mayor, mohon maaf, Bang Mayor. Ya. Jadi Ya. bukti arkeologi Nabi Elia diangkat ke surga naik kereta berapi itu ada atau tidak ada, Bang Mayor? Kalau secara fakta sejarah kan belum ditentukan, belum ada dibuktikan. Ya kita Enggak, yang saya tanya bukti pengumuman aja. arkeologinya ada atau tidak ada, Bang Mayor? Belum ada, sebelum setahu saya sekarang kan belum ada yang membuktikan itu. Kalau belum ada berarti akan ada. Yang tidak tahu, mungkin ada orang-orang pintar atau ilmuwan nanti untuk meneliti nanti membuktikannya. Oke, berarti sama-sama tidak ada ya, Bang ya. Nah, waktu Ya. iblis membawa Yesus ke gunung tinggi, kemudian memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kemudian iblis bilang ke Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus dibawa iblis ke gunung tinggi. Itu bukti arkeologinya ada nggak, Bang? Berserak. Arkeologinya Iya. nggak ada. Itu kan hampir sama dengan peristiwa Isra Miraj kan, dibawa gitu ke atas ke langit gitu kan, sampai ke gunung tinggi. Bahkan Paulus juga pernah mengaku bahwa dia pernah diangkat ke langit ketiga. Itu bukti arkeologinya ada nggak, Bang? Paulus Iya. di mana dia tertulis itu? Di mana tertulis itu? Belum pernah baca ya, Bang? Belum. Belum. Oh ya udah kalau gitu yang Yesus dulu dah. Yesus ada di Matius 4 ayat 89, Bang. Coba nanti kalau sudah ada bukti arkeologinya baru saya tanya yang Paulus. Ada nggak, Bang, bukti arkeologi? Oke, lanjut yang mau tanya. Pernah dibawa iblis ke gunung yang tinggi gitu, Bang? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Jadi sudah dua tadi pertanyaan saya juga nggak ada ya, Bang ya, bukti arkeologi ya. Oke. Oke. Yang Paulus Oke, jadi gini. saya cari dulu ayatnya ya. Jadi korelasinya pertanyaan saya gini, Kotan. Kan jelas Nabi Muhammad itu kan seorang manusia, sama seperti kita manusia ya. Ya dinyatakan dalam keimanan Islam itu bahwa Allah itu tidak bisa dilihat ya, bagaimana pun tidak bisa dilihat, tidak bisa disetarakan dengan apapun. Tapi Nabi yang sudah membawakan ajaran Islam sudah menjumpai Tuhannya di langit ketujuh dan menerima perintah sholat, bertemu dengan para nabi. Nah ini yang bikin saya ibaratnya ini sebenarnya peristiwa ini nyata atau gimana kan? Itu makanya saya bertanya. Ya. Kalau terkait dengan begitu, tadi Bang, Ilya maaf, itu. Bang. Ya, kalau begitu menggunakan standar yang sama dengan Bang Mayor, bukti arkeologi Nabi Musa pernah berbicara dengan Tuhan di Gunung Sinai, bukti arkeologinya apa, Bang? Sama kan sebenarnya kan? Seorang nabi berbicara dengan Tuhan, ya kan? Face to face, ya walaupun ada hijab atau tidak ada hijab. Sekarang bukti arkeologinya Nabi Musa pernah berbicara dengan Tuhan di Gunung Sinai itu apa? Ada nggak, Bang? Oke, kalau itu kan langsung Musa sendiri yang mengisahkan bahwa dia itu mengalami. Iya, yang saya tanya Tuhan. bukti arkeologinya, Bang. Pas Ada itu- nggak, Bang? Iya, ya bukti arkeologinya Gunung Sinai lah.
Baru dikatakan Iya, bukti silakan di Gunung Sinai. arkeologinya ada nggak Gunung bang? Sinai lah, Bukti arkeologinya. bukti sejarahnya. Hah? Bukti arkeologinya ada nggak bang? Bukti arkeologinya. Prasasti atau situs yang ada tulisan Oh, tidak bahwa ada, tidak Musa ada. tidak ada. Berarti Ya, ya bukti arkeologinya ya kitab suci. Bukti Nah. arkeologinya ya kitab suci. Bagaimana Musa nah, menuliskan itu kitab berarti itu? jawabannya itu Untuk juga menulis- bang. Ketika abang nanya bukti arkeologinya Nabi Muhammad SAW di Isra dan Mi'raj kan, bukti arkeologinya apa? Nah kalau Bang Mayor bertanya seperti itu, Bang Mayor juga harus bisa menyediakan bukti arkeologi Nabi Musa pernah berbicara dengan Tuhan di Gunung Sinai. Bang Mayor juga harus bisa menyediakan bukti arkeologi Nabi Elia pernah diangkat ke surga naik kereta berapi, atau juga Yesus pernah dibawa ke gunung tinggi oleh iblis, atau juga Paulus pernah ke langit ketiga. Itu bukti arkeologinya Bang cari dulu. Kalau ada Abang baru tanya Nabi Muhammad SAW pernah Isra Mi'raj, bukti arkeologinya apa gitu Bang. Oke, jadi gini Kotan, kan itu berbeda. Itu kisahnya itu kan sama-sama di dunia ini, di bumi, ya. Bagaimana Musa bercengkrama dengan Tuhan, bagaimana Elia, itu kan ceritanya di dunia ini. Sekarang manusia, ya manusia sendiri seperti kita ini naik ke langit ketujuh menjumpai Tuhannya, menjemput perintah sholat itu. Dia kembali lagi ke dunia. Kalau dalam pemahaman yang saya imani, ya orang yang sudah menjumpai Tuhan itu, ya saya rasa mustahil balik lagi ke dunia karena dia itu sudah dalam tempat keagungan. Jadi gini Bang, Ini bukan ceritanya dia balik masalah lagi dunia. naik ke surga Ah. terus balik lagi, bukan begitu yang dipermasalahkan. Yang Abang tanya kan tadi bukti arkeologinya, iya kan? Kalau Abang nanya bukti arkeologi, Ya, gini, seorang gini. nabi diangkat ke langit, pulang lagi. Bukti arkeologinya tadi saya sudah jelaskan, selain daripada Quran, hadis sahih, kalau ditanya situsnya atau prasastinya itu tidak ada. Makanya tadi saya bertanya menggunakan standar yang sama. Standarnya apa? Standarnya seorang nabi diangkat ke langit. Paulus juga balik lagi loh Bang. Paulus Bang. Ada di dalam 2 Korintus 12. Silakan Abang baca. Dia melihat langit ketiga. Gini, Paulus kan juga balik lagi gini, Bang. gini kok. Ya, ya korelasinya dari arkeologi tadi, ya. Saya mau bertanya tadi, bagaimana Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah ke Baitul Maqdis, yaitu Yerusalem? Terkait dengan tadi situs-situ tadi, ya fakta sejarahnya ada nggak bahwa Nabi Muhammad pernah menginjakan kaki di Yerusalem? Situs sejarahnya, bukan yang situs sejarahnya naik ke langit ketujuh. Kalau masalah situs, ini kan kita kan kita bicarakan masa di dunianya. Kalau memang Nabi Muhammad adalah dalam sejarah pernah menginjakkan kaki di Yerusalem atau Baitul Maqdis itu, ada nggak situs sejarah yang bisa kita lihat untuk Saya tadi sudah jawab tidak ada Bang. Saya sudah jawab tidak ada. Sekarang kalau Bang Mayor Ya, oke, beralih ya. lagi standarnya perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, terus ke apa namanya Bang Mayor tanya arkeologinya ada atau enggak? Ya saya juga tanya. Ketika Yesus diangkat ke gunung tinggi oleh iblis, ya kemudian diuji kalau mau menyembah iblis, maka apa namanya akan diserahkan semua kerajaan dunia itu oleh iblis kepada Yesus. Itu kan sama juga berarti standarnya, itu masih di bumi loh itu Bang, belum ke langit loh itu, baru ke gunung yang tinggi loh. Nah bukti arkeologinya ada nggak Iya, Yesus dibawa iya. oleh iblis? Kan sama standarnya. Kalau Abang mau bertanya bukti arkeologi dari Mekah ke Yerusalem, bukti arkeologinya ada atau enggak, atau dari Yerusalem ke Sidratul Muntaha terus balik lagi ke Mekah, bukti arkeologinya ada enggak? Saya punya pertanyaan yang sama dengan Bang Mayor. Tunjukkan bukti arkeologi Yesus pernah dibawa ke gunung tinggi, itu masih di bumi, masih di tempat yang sama-sama di bumi. Kalau Paulus ke langit yang ketiga, bukti arkeologinya ada atau enggak? Kalau tadi Bang Mayor juga bilang ada seorang nabi bicara dengan Tuhannya, saya minta bukti arkeologi Nabi Musa bicara dengan Tuhan di Gunung Sinai. Nah kan begitu jadinya, sama standarnya saya menggunakan standar yang sama dengan Bang Mayor. Nah kalau Bang Mayor tidak bisa menyediakan bukti arkeologi dari 4 contoh yang tadi saya kasih, Bang Mayor rasanya perlu belajar lagi standarnya bukti arkeologi itu untuk apa saja gitu. Sekarang saya juga punya pertanyaan begini Bang. Bang Mayor tahu nggak kalau bumi itu punya garis orbit? Ya, Betul ya, bumi punya garis orbit ya. ada. Jadi kalau Ya. bumi punya garis orbit di mana bumi itu mengelilingi matahari, ya. Kalau garis orbit itu kita bikin garis, itu akan seperti cincin nggak Bang?
Ya dia bulat. Nah. Ya, bulat ya. Jadi seperti cincin ya. Bagaimana ceritanya seseorang bisa mengatakan bumi itu seperti cincin yang dibuang di padang pasir kalau orang itu tidak pernah melihat bumi dari kejauhan, Bang? Saya pengen tanya itu, coba tolong jawab, Bang. Ini pertanyaan aja korelasinya kemana nanti nih? Kok jadi larinya ke orbit bumi jadi ke cincin? Karena ada hubungannya dengan Mi'raj, Bang. Iya, ketika Oh, ya, Nabi itu. Muhammad, ketika Nabi Itu yang Muhammad saya maksud tadi, SAW Bos. di-Mi'rajkan, berarti kan Nabi Muhammad SAW kan melihat bumi dari kejauhan. Betul nggak? Oh, berarti menurut Anda karena ada itu di hadis apa di hadis. di surah itu? Di hadis. Di hadis. Ya, hadis sahih. Berarti itu di hadis itu perkataan siapa? Loh, kan tadi sudah saya jelaskan kalau hadis itu Ya, apa? maksudku gini, bagaimana ya yang tertulis dalam Quran berarti itu perkataannya daripada Allah sendiri. Ya, kalau memang itu satu kebenaran berarti di dalam Quran dia tertulis bahwa perjalanan Misra itu memang dinyatakan memang ada kan itu. Loh, memang ada di Quran, Bang, di Quran surat Al-Isra. Enggak, memang nyata gitu. Kalau ini dari hadis ya bisa aja, ibaratnya kita itu karena yang manusia kan masih punya keterbatasan. Kan tadi saya sudah jelaskan, yang kita terima itu hadis sahih. Hadis sahih itu artinya yang meriwayatkan orang alim dan periwatannya atau sanadnya itu sampai kepada Rasulullah. Itu ada penelitiannya, Bang. Orang yang meriwayatkan juga ada kitabnya, dia anak siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa. Dia pernah berdosa aja ketahuan gitu. Orang alim ini menyaksikan nggak kalau Nabi itu naik ke langit itu? Tidak menyaksikan, tapi dia mendengar dari Nabi. Oh, mendengar. Berarti Iya. tidak ada yang melihat berarti waktu dia Misra. Tidak ada. Nah, kalau yang melihat Paulus ke langit ketiga siapa, Bang? Jangan itu jangan selalu satu-satu lah. Jangan Oh, enggak, kita harus pakai standar yang sama. Iya maksud saya. Standar yang sama, Bang. Jangan Kalau langsung orang dulu. nanya yang meriwayatkan di hadis itu pernah melihat atau tidak, saya juga bisa bertanya, Paulus ke langit ketiga siapa yang menyaksikan? Iya, jadi gini Kotan. Kalau menurut pemahaman Anda ya, sekarang kan ini udah Anda imani ya. Ini dalam bentuk mimpi atau dalam bentuk real nyata gitu kisah ini? Yang mana? Yang mana? Yang Isra Mi'raj? Yang Misra itu ya. Yang Isra Mi'raj itu bukan dalam bentuk mimpi, dalam bentuk nyata. Nyata. Nah, kalau Yesus diangkat ke gunung tinggi itu mimpi atau nyata, Bang? Oh, itu nyata. Nyata. Yang saksikan siapa yang melihat? Yang melihat siapa? Yang melihat ya dia sendiri. Iya. Siapa? Dia sendiri. Yesus sendiri. Nah, terus yang nulis di Matius siapa? Apa Yesus juga yang nulis? Nah, itu kesaksian dia lah. Iya, yang nulis di Matius siapa? Yesus bukan? Bukan lah. Nah, kalau bukan yang menulis melihat nggak Yesus diangkat ke gunung yang tinggi? Ya itu kan menurut kesaksian dia, wah itu yang tertulis. Kesaksian yang menulis atau kesaksian Yesus? Contohnya gini, Kotan. Enggak, kesaksian yang menulis atau kesaksian Yesus, Bang, itu, Bang? Gini, Kotan. Seorang wartawan tidak serta-merta harus ada di tempat kejadian dia menulis suatu berita. Nah, dia melihat nggak? Yang menulis itu melihat nggak Yesus diangkat ke gunung yang tinggi? Ya tidak. Nah, ya sama Tapi saja. bagaimana- Kan sama saja. Iya, Tapi sekarang Abang kan gini, bertanya, yang meriwayatkan bagaimana- hadis itu melihat tidak? Ya tidak. Tapi dia mendengar Bagaimana tapi gini, dia Kotan, mendengar dari bagaimana- Rasulullah. Tapi kalau yang menulis di Matius, apakah dia mendengar dari Yesus? Jadi gini, satu berita itu contohnya ditulis seorang wartawan. Tidak harus ibaratnya wartawan itu menyaksikan suatu kejadian baru dia Iya. satu berita, kan itu? Iya. Yang menulis di Matius itu mendengar dari Yesus atau tidak? Iyalah kesaksian bahwa itu Yesus itu pernah ya dibawa oleh iblis ke satu gunung. Jadi yang menulis di Matius mendengar langsung dari Yesus. Iya, Hah? ya. Iya. Yang menulis Matius siapa, Bang? Yang menulis Matius siapa? Matius. Iya. Loh, kok diam? Iya Matius kok. Tanya aku. Oh, yang menulis Matius. Matius yang mana, Bang? Matius orang Lewi bukan? Ya Matius yang sejaman dengan Yesus lah, nggak mungkin yang jabat ketujuh kan?
Ya, tapi yang di dalam surat Matius ada nggak bang? Saya bernama Matius mendengar ini dari Yesus, ada nggak bang begitu bang? Tidak. Yang namanya ya kan Bu, yang namanya tulisan dalam Bible itu kan tidak harus kita ini lagi, kita cari lagi harus ngomong gitu. Ya. Itu Kalau yang Paulus, tertulis ya, Bang. berarti kita imani. Ya, kalau Paulus bang, Paulus yang nulis, Paulus berbicara, dia menulis saya Paulus, Rasul Yesus gitu. Jelas yang menulis Paulus. Tapi kalau yang menulis Matius tidak pernah bicara, aku bernama Matius, bertemu Yesus, mendengar dari Yesus, nggak ada ayat begitu bang. Gimana? Oke, sama aja gini kok. Kalau di saat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Tuhan itu, bagaimana siapa yang menyaksikan, sama aja kan seperti itu. Oh iya, makanya saya bilang kalau abang tadi bertanya, tadi yang meriwayatkan hadis itu melihat nggak Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj? Ya tidak. Ketika saya tanya abang, ketika Yesus diangkat ke gunung yang tinggi, yang menulis Matius melihat nggak? Kan nggak juga. Iya, bagaimana Yesus Nah, berkisah? kalau sama-sama nggak melihat, berarti abang double standar pertanyaannya. Karena di kitab abang juga ada tulisan begitu. Beda dengan Paulus. Kalau Paulus menulis, aku Paulus, Rasul Yesus. Sedangkan yang menulis Matius, bukan hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang menulis, menurut orang-orang Kristen sendiri, menurut ahli-ahli sejarah sendiri, sudah hampir semuanya sepakat bahwa yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan orang yang bernama Matius, bukan orang bernama Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka ditulis jauh setelah Yesus tidak ada. Ditulis paling cepat hampir tahun 70 Masehi, sebelum Bait Suci yang kedua dihancurkan. Dan ditulis tidak di tanah Palestina, ditulis di kemungkinan besar di Romawi atau di Syria. Jadi justru kalau dilihat dari kelas hadis, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menurut ilmu hadis di Islam bang, itu hadis yang maudhu. Gitu bang. Oke. Jadi gini Kotan, kalau Anda meragukan bahwa Matius itu bukanlah bagian daripada masanya Yesus, Lukas, Markus bukan. Sekarang gini, di dalam tema Anda juga kan dibahas tentang Isa. Isa itu menurut Anda Yesus bukan? Apa bang? Kalau menurut Anda Isa itu Yesus bukan? Isa Al-Masih adalah sama dengan Yesus Kristus orangnya, tapi ceritanya berbeda, diceritakan berbeda, diperspektifkan berbeda. Oke, berarti Isa sama dengan Yesus ya? Iya, orangnya ya, profilnya, sosoknya sama. Iyalah, oke, terlepas dari ceritanya ya. Oke, jadi gini, kok di dalam kisah dalam Quran kan dinyatakan bahwa di sana juga Isa itu mempunyai murid-murid juga, Hawariun ya. Iya. Oke, ada nggak Hawariun menuliskan tentang Isa itu di masa hidupnya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi Injil yang dimaksud yang diberikan Allah itu apa yang diberikan kepada Nabi Isa? Yang dimaksudkan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam, untuk Bani Israel pada zaman itu. Itu yang dimaksud dengan Injil. Oke, Injilnya bisa nggak kita temukan sekarang Injil itu yang diberikan, yang diwahyukan Allah itu kepada Nabi Isa? Kalau sebagian daripada pesan-pesan di dalam Injil bisa kita baca di Quran. Tapi kalau yang disebut dengan wahyu itu ada di dalam kolbunya Nabi Isa alaihissalam. Dan karena Nabi Isa alaihissalam sudah diangkat Allah Subhanahu wa taala, maka wahyu itu bersama-sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Oh, gitu pula ya? Iya. Jadi sama kayak Yohanes 1 ayat 1 juga diceritanya? Oh enggak, beda. Hah? Kayak Yohanes 1 ayat 1 kan dikatakan firman bersama dengan Allah kan? Firman itu pada mulanya kan bang ya? Iya, paruh. Jadi maksud katanya saya, Yesus Alfa Omega bukan bang? Bentar dulu. Kita jangan lompat dulu, Kota. Loh, Ini. abang Jadi harinya kalau- kan satu-satu gitu. Iya, sekarang mulanya gini. kenapa bentar dulu? Ya, ntar dulu. Kalau Anda meragukan apa yang ditulis oleh penulis Injil, yaitu Markus, Lukas, Yohanes, ya, bagaimana Anda menyatakan bahwa ada Injil? Anda bilang ada yang diwahyukan Allah kepada Nabi Isa. Jadi Injil Iya. itu yang mana? Iya, namanya wahyu itu apa bang? Namanya wahyu itu apa? Oke, perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang diberikan kepada salah seorang nabi kan? Iya. Ya, kalau nabinya itu meninggal, wahyunya kemana bang?
Iya, sekarang gini, maksud saya gini. Kalau kita kan jangan bicara dulu ke yang lain. Kita bicara entar Isa dan Yesus ini dulu. Iya. Kan jelas-jelas dalam kitab terdahulu Injil, ya, kitab Taurat, Mazmur, Injil, ya jelas-jelas mengatakan di sana ada kitab Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu dinyatakan bahwa itu adalah Injil. Nah, gini Sekarang Bang. Anda Gini. Anda mau membantai itu bukan Injil. Bahwa itu Saya ditulis di Roma bilang, ya, Pak. saya berani bilang bahwa itu bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, saya mau bertanya sama Bang Mayor. Yang pertama kali memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa, Bang? Kepada siapa? Kepada 4 kitab itu. Ya kami tahunya dari kitab suci itu ya, namanya itu Lukas. Iya, Yohanes. yang pertama kali memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa, Bang? Oh, saya Kan tidak pasti tahu. ada orang yang pertama kali memberi nama itu gitu. Ya jelas namanya kan itu murid Yesus. Yang itu kan Yohanes, Markus kan murid Yesus. Enggak, yang menamakan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa? Abang nggak tahu? Ya karena itu berdasarkan kesaksian dari sang penulis ya itu dinyatakan nama dia menjadi Nama kan nggak ada. Aku bernama Matius, aku bernama Markus, aku bernama Lukas, aku bernama Yohanes, kan nggak ada di 4 kitab itu. Oke, sekarang Terus gini, yang Bro. akhirnya memberi nama 4 kitab itu siapa orangnya, Bang? Oke. Kalau untuk nama itu sudah jelas ya. Jauh sebelum Yesus pun mengangkat mereka jadi murid, itu sudah menjadi nama mereka. Contohnya Yohanes, ya, Markus, Lukas. Enggak, yang saya tanya, Itu bagian yang dari- memberi nama kitab itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang pertama kali itu siapa, Bang? Ya orang yang mengumpulkan kesaksian daripada Markus itu. Mana Itu ayatnya? kan Aku bernama bukan. Matius, aku bernama Markus. Ada ayatnya? Oke, jadi gini aja. Kalau memang Anda bisa, coba Anda sebut kalau nama-nama Hawariun itu siapa? Apa? Nama-nama Hawariun yang dimaksud Quran itu siapa? Ya, nama-nama Hawarian itu ya ada di hadis juga pasti. Nama-namanya kurang Siapa? lebih, nama-namanya kurang lebih sama dengan nama-nama yang ada di dalam hadis-hadis Israiliyat. Nama-namanya kurang lebih sama, tapi itu bukan masalah. Yang saya maksud, yang saya tanya, yang pertama kali memberi nama kitab 4 itu sebagai namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa, Bang? Ya jelaskan dari hasil temuan mereka, ini tulisannya siapa, ya itu dituliskan menjadi berarti dari kitabnya kitab Lukas. Berarti itu kalau itu tulisannya Lukas, berarti itu kitabnya kitab Lukas, Injilnya Lukas. Kalau ditemukan itu dari kitabnya Markus, berarti itu kitab Injilnya Markus. Kan nggak ada Jadi ayat gini, aku kalau- bernama Matius, iya, aku jadi bernama gini, Markus, jadi gini. Lukas, Yohanes kan nggak Jadi, ada. Oke, jadi gini Kotan. Jadi kalau memang Anda mau menyamakan Yesus, kasih paham dulu saya. Kalau memang Yesus itu memang adalah Isa, adalah tadi, oke. Jadi saya mau cari kebenaran, apakah memang kisah Yesus yang ada di dalam Bible ini yang benar atau dalam Quran? Pernyataan yang saya mau kasih tanyakan gini. Siapa nama-nama Hawariun yang bersama-sama dengan Isa dulu? Kalau nama-namanya kita bisa sebutkan dari nama-nama yang ada di dalam Israiliyat, Bang. Ada Andreas, ada Yakobus, ada Filipus, ada Yohanes, ada Thomas, ada Bartolomeus, ada Matius, ada Yudas, ada Yohanes, ada Simon orang Zelot. Nama-namanya kurang lebih hanya beda dialeknya saja. Kalau di bahasa Oke. Ibrani, misalnya di bahasa Yunani Yohanes, kita sebut Yohana. Kalau namanya misalnya Yakobus, kita sebut sebagai apa gitu misalnya. Itulah hanya transliterasi bahasa. Yang saya tanya, yang memberi nama 4 kitab itu siapa? Yang menemukan kitab itu, siapa yang menemukan? Yang menemukan siapa, kesaksian Bang? dulu? Yang menemukan siapa? Saya tidak tahu. Oh, Saya tidak tahu. Nah, gini aja, Bang. Makanya gini. Ah. Saya minta kita jujur-jujuran aja. Kita juga Ya, saya jujur. tidak Saya tidak usah tahu. tidak usah muter-muter kalau nggak tahu. Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Yang pertama kali memberi nama Matius dan Markus itu namanya Santo Papias tahun 130 Masehi. Yang pertama kali memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu namanya Santo Irenaeus tahun 180 Masehi. Jadi nama-nama kitab itu bukan dari penulis kitabnya, tapi dari bapak-bapak gereja di abad kedua. Itu maksud saya, Bang. Oke, dasarnya orang itu membuat itu kitab Injilnya Markus, Injilnya Lukas, Injil Yohanes dari mana? Itu tradisi mereka yang menganggap bahwa Matius itu adalah orang Lewi yang menjadi pemungut cukai. Itu hanya atribusi. Ketika dia mengatakan Markus ini yang menulis,
itu juga hanya atribusi yang dianggap bahwa ini yang menulis adalah Markus, muridnya Petrus sebagai juru tulisnya Petrus. Nanti juga yang menuliskan Lukas dianggapnya bahwa Lukas itu hanyalah tabib dan teman seperjalanannya Paulus. Yang menulis Yohanes padahal disebut adalah Yohanes anak Zebedeus. Padahal semua ahli-ahli perjanjian baru sudah mengatakan bahwa yang menulis keempat kitab itu bukan orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya ada website namanya USCCB, United States Council wali gereja Amerika Serikat. Dari keempat kitab itu semuanya yang menulis bukan murid Yesus. Kalau abang mau buka, silakan buka www.usccb.org. Silakan dibuka. Di setiap di setiap gospel Matius ada penjelasannya dahulu. Ini siapa yang menulis gitu. Semuanya meragukan bahwa itu yang menulis adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu dari kalangan Kristen sendiri gitu. Jadi kalau yang tertulis dalam Quran itu dikatakan bahwa Isa itu mendapatkan Injil, Anda meragukan nggak? Ada di Quran surat Maryam ayat 30. Aku adalah hamba Allah, aku menerima kitab Injil. Ada. Injil itu siapa yang menulis? Tidak ditulis bang kalau di Quran. Artinya kitab tahu nggak bang dalam bahasa Arab bang? Ya jangan dulu, maksud saya gini. Makanya gini, supaya abang tidak salah. Maksud saya Injil yang dimaksud dalam Quran itu, Injil itu apa? Kan tadi sudah saya jelaskan, wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa putra Maryam untuk Bani Israel pada zaman itu. Kan tadi sudah saya sebutkan. Bang Mayor menyimak nggak? Iya, berarti Quran juga Injil. Kok Quran Injil? Kalau Quran wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Beda bang, kalau Injil wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Kalau Taurat wahyu yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Kalau Quran wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW bukan untuk Bani Israel aja, tapi untuk seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Itu bedanya. Oke. Masya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Oke. Gini Kutan, Anda percaya nggak apa yang tertulis di Ini imamnya udah datang ya Bang Ria, Bang Dio ya. Majar turun aja kau. Aduh bau mulutmu. Turun aja. Kenapa kalian tantrum? Turun aja kau. Kalau imamnya sudah datang tolong di steril ya. Nah, steril kan dulu. Oke. Mojud Syekh, mojud. Bedoi, oke. Nanti imamnya tolong dibesarkan aja Bang Dio. Siap abangku. Masya Allah. Teman-teman direkam ya. على سيدنا محمد اكبر يعني اكبر الصوره اكبر من بسم الله. Nah, الله اكبر بسم الله الله اكبر شيخ ما هذا؟ قبة الصخرة أخي أنا أريد أن أخي بلندر أن يكبر الصورة أكبر من ذلك. Bisa lebih gede nggak lagi Bang Blender, lebih gede dari ini? الله أكبر بسم الله يا أخوان. Komalnya bisa lebih gede. صلى الله عليه وسلم من هنا أسر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أكبر من ذلك أخي بارك الله فيك. انتظر يا شيخ. بسم الله بارك الله فيك. حياك الله أخي ما شاء الله بسم الله. نعم لا الصورة كبيرة. نعم أبدل صورتي. Nah, digedein Syekhnya, Bang Blender. نعم كذلك بسم الله. الله أكبر. لا أخي أعدها.
نعم أخي، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi يقول wasallam. الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا معقل الخلافة الإسلامية، هنا معقل الدين، معقل إن شاء الله المهدي عليه السلام وعيسى عليه السلام بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله. أتسمعني يا أخي؟ بسم الله. Suaraku ada? Cek. Ada suara nggak aku? Ada. Sauti maujud, Syekh? Ada ya? نعم موجود. بسم الله. Barakallahu fiik. Baik, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syekh tadi buka dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram tepatnya di Mekah ke Masjidil Aqsa tepatnya di Palestina, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian beliau bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal illa thalathati masajid, al-Masjidil Haram wa Masjid hadza wa Masjidil Aqsa. Tidak boleh mengadakan safar perjalanan ibadah kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjidil Aqsa. Dan ini yang kalian lihat semua ini, yang kalian semua lihat adalah Masjidil Aqsa, tempat nanti berkumpulnya iman dan tempat nanti pusat markas Islam di akhir zaman, di mana nanti di sini akan jadi tempat berkumpulnya pasukan Imam Al-Mahdi. Demikian pula bersama dengan Nabi Isa alaihissalam yang turun dari langit. أخي أتمنى من الجميع الحضور، يعني شير حتى إن شاء الله إلى جميع الأصدقاء. نعم. حتى إن شاء الله يستمتعوا بالجولة في المسجد الأقصى المبارك. أتمنى من الجميع المشاركة. Nah, beliau berpesan teman-teman di bawah yang bisa share sebanyak-banyaknya biar banyak orang yang tahu, insya Allah itu bisa menjadi kebaikan untuk kita semua, teman-teman yang menonton, insya Allah. Nah, إن شاء الله أخي، إن شاء الله لحظة بلحظة إن شاء الله حتكلم إن شاء الله يعني ببساطة، هتكلم يعني بأشياء إن شاء الله يستفيد يعني عن المسجد الأقصى وأهمية المسجد الأقصى. نبدأ إن شاء الله نتكلم عن المسجد الأقصى. مساحة المسجد الأقصى المبارك 144 دونم. شيخنا نعم، مساحة المسجد الأقصى 144 دونم. 44 نعم 144 دونم، يعني 1440 كيلومتر. Yang pertama beliau ingin jelaskan teman-teman, luas Masjid Al-Aqsa itu beliau sebutkan 1440 km. يحتوي متر. نعم متر. ليس كيلومترا، يعني مترا. نعم. في المسجد الأقصى 6 مصليات وأشهرها قبة الصخرة. الآن إن شاء الله سندخل إلى قبة الصخرة وإلى معراج النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المغارة، وإن شاء الله سأريكم إن شاء الله يعني جمال قبة الصخرة من الداخل. من هنا أسرى النبي صلى الله عليه وسلم.
Masya Allah, Masya Allah. Beliau akan perlihatkan kepada kita teman-teman. Di sini ada 4 tempat sholat. Nah, salah satunya ini kubah kuning ini. Di sinilah nanti kita akan lihat tempat di mana Nabi SAW diisrakan atau dimi'rajkan. Nah, الجميع بالكومنتات بدنا بالجميع بالكومنتات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau berpesan teman-teman di bawah yang berkomentar di bawah boleh bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salawat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بسم الله هنا الصخرة وهنا عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات إلى سدرة المنتهى هذه الصخرة يا أخي. Masya Allah, Masya Allah. Itu teman-teman padang pasirnya, tempat yang diabadikan. Disinilah dahulu Nabi Muhammad SAW di titik permulaan ya, dinaikkan, diangkat ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Ini tempatnya. Masya Allah. هنا قبة الصخرة المشرفة الذي بناها الملك عبد الملك ابن مروان وأولاده. Nah, ini teman-teman, kubah emas ini adalah kubah yang dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan dan anak-anaknya, pemerintahan Raja Abdul Malik bin Marwan beserta anak keturunannya. Nah, اللهم صل على سيدنا محمد. من هنا أخي يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده الشريفة إن شاء الله. هذه إن شاء الله صدقة عن كل إندونيسيا وماليزيا. هنا إن شاء الله نضع يدنا إن شاء الله عن كل الأخوة الموجودين في هذا اللايف عن صدقاتهم عن أولادهم عن نسائهم عن كل من إن شاء الله بنية إن شاء الله الفرج إن شاء الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عن كل إخواننا في إندونيسيا ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عرج وهنا يديه الشريفتين. أترجم أولا شيخ. نعم تفضل. Ya, teman-teman, untuk semua saudara-saudariku, kata beliau, dari Malaysia, dari Indonesia, dan semua kalian yang ada di sini, di situ tempat yang beliau tadi itu, tangannya itu masukkan ke dalam lubang itu, Nabi SAW pernah masukkan tangannya ke situ. Beliau letakkan sesuatu beliau letakkan tangannya di tempat itu, kemudian dibangunlah bangunan itu. Beliau mendoakan kebaikan untuk kita semua dari Indonesia, dari Malaysia, dari manapun yang menonton video ini. Nah, صاضع يعني الكاميرا هي يعني بعد يعني هيك حتى ترون جمال. بالأعلى مكتوب مولانا السلطان الملك المعظم صلاح الدين الأيوبي محرر المسجد الأقصى من أيادي الصليبيين. Masya Allah. Di situ teman-teman itu tertulis itu di atas, cuman nggak kelihatannya. Itu tertulis nama Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah panglima militer Islam dahulu yang membebaskan Masjid Al-Aqsa dari cengkraman orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Nah, di perang salib. هذه المغارة هنا جلس النبي صلى الله عليه وسلم وعرج من هنا. Nah, itu mimbar itu teman-teman, ya, Nabi pernah duduk di situ. Nah, dari situlah nanti Nabi SAW diangkat naik ke langit. Nah, أخي كل ما ترى من هذه الأشكال الذهبية هي يعني ذهب خالص 100%. Masya Allah. Teman-teman, yang kalian lihat ini, kata beliau, yang kalian lihat ini, yang warna emas itu emas murni 100%. Ya, bukan campuran. Itu yang kita lihat ini itu emas murni semua ini, di dinding-dindingnya, kubah dan segala macamnya. Nah, ما شاء الله جمال قبة الصخرة من الداخل وعظمة هذا المكان. مكان يعني فيه بركات وفيه خيرات، ومن هنا يعني يستجاب الدعاء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أحاديث، وأن المسجد الأقصى هي يعني قطعة من الجنة. Nah, di sini kata beliau, yang kalian lihat inilah keindahan
Masjidil Aqsa dari dalamnya. Dan dari sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan tempat ini adalah tempat yang berkah, tempat yang dimana kalau kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tempat ini adalah bagian dari surga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Nah, والإمام عبد الملك ابن مروان بنى ثلاثة محاريب نريكم إياهم. هذول 3 محاريب: المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى المبارك، تيمنا بهذه ال3 مساجد. Masya Allah. Itu teman-teman, tiang-tiang itu dibangun oleh Raja Abdul Malik bin Marwan, penguasa di waktu itu, penguasa Muslim. Yang sebelah kanan, paling kanan itu Masjidil Haram, yang tengah itu Masjid Nabawi, dan yang di ujung kiri itu Masjid Al-Aqsa. Beliau kumpulkan tiga-tiganya di situ sesuai dengan hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد. إن شاء الله ننطلق إن شاء الله إلى المسجد القبلي الذي يوجد فيه يعني منبر ويعني محراب صلاح الدين الأيوبي، وبعض الأماكن ما شاء الله، الجامع، المسجد الأقصى، يعني الحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى. كما ترون يعني المسجد ممتلئ الحمد لله رب العالمين، كما ترون بالمصلين الحمد لله يشدون الرحال إلى هذه الأرض المقدسة. Nah, Bang Dio, bentar Bang, izin Bang, kalau bisa saya ini berdiri di depan sap, berdiri sebentar, bisa nggak Bang? Di sapnya itu, ingin merasakan sholat itu. Oh Sebentar. iya. Bisa nggak? Syekh. نعم. طلب إخواننا يطلب يعني ممكن أن تقف في المسجد، يعني كأنك تصلي في الداخل آنفا، في الداخل. نعم. عشان هم يطلبون أنكم تقوم في الداخل كأنكم تصلون هناك. ممكن؟ نعم، يعني نصلي ركعتين إن شاء الله عن أصدقائنا في أندونيسيا إن شاء الله. Baik, beliau akan sholat 2 rakaat di situ. Ini إن شاء الله semua Oh, Masya Allah. karena Allah ya teman-teman. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. إن شاء الله من هذا المكان الطاهر سندعو لكم إن شاء الله بإذن الله. سندعو بإذن الله دعاء مطول. سندعو لرجال أندونيسيا ونساء أندونيسيا شيخ أندونيسيا بإذن الله. تدعو لنا إن شاء الله. اسم ديو براتاما ودون ديتان وبang زوما وأستاذ فلاح لكي نستقيم على دين الله حتى يا الله بإذن الله يا أخي. بإذن الله. بارك الله، جزاك الله خيرا. أترجم أولا شيخ، كلامكم. ترجم. بسم الله. Teman-teman, beliau akan doakan kita di sini. Saya timpali tadi, tolong doakan kita yang ada di sini. Ada Bang Blender, Dio Pratama, Kodonditan, Bang Zuma, Ustaz Falah, dan kawan-kawan yang ada di bawah semuanya, agar kita semua istiqomah di atas agamanya. Amin. Sampai kita meninggal, sampai ajal datang menjemput kita. Nah, tadi beliau sebutkan. Mohon doanya Bang Dio, minta tolong didoakan kita semua suatu hari bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa, Bang. هنا صلى صلاح الدين الأيوبي. ندعو لنا يا شيخ عشان كلنا إن شاء الله نذهب إلى هناك إن شاء الله بإذن الله. يسر الله لنا أن نذهب إلى المسجد الأقصى إن شاء الله بإذن الله. Masya Allah. Beliau sholat dulu. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan, natakhar ya Syekh. Khair. Syekh yusalli. Ya, insyaallah. Saya takutnya pas sholat HP-nya diambil orang pula ya. Iya. Tapi insyaallah enggak. Amat Masjidil Aqsa ngambil HP. Ya, siapa tahu ada yang jahil, abangku. Aduh, gimana rasanya tuh ya sholat di Masjidil Aqsa ya? Allah. Ini
teman-teman yang kita saksikan ini yang ada dalam surah Al-Isra ya. Teman-teman bisa baca, catat aja Al-Isra ayat 1. Kang Suma. Kang Suma. Ya, ahi. Kapan kita bang? Kapan kita bang ke Masjid Aqsa bang? Insya Allah kita jadwalkan tahun depan gimana kok? Insya Allah bang. Insya Allah bang. Masya Allah, subhanallah. Bismillah, masya Allah, masya Allah, Bismillah. Bismillah. Insyaallah. Syekh, utarjim awalan kalamukum Masjid Kibali. Teman-teman, ini sebentar lagi beliau akan ke Masjid Kibali. Di situ nanti ada mihrab, kemudian peninggalannya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah taala. Dia adalah komandan pasukan perang kaum muslimin dahulu di perang salib yang menaklukkan, mengalahkan tentara salib di sini dahulu. Fadhal Syekh. La yujad syurta Syekh. Bang Dio, kapan kita bisa tanya jawab sama Syekh bang? Nanti habis ini. Habis ini. Ya. Iya. Udah gak sabar bang nih bang. Insya Allah pasti ada tanya jawab. لا لا بس ما صورتكش بس الاولاد الاولاد بسم الله ما شاء الله ان شاء الله ننطلق ان شاء الله. الان سندعو ان شاء الله سندعو لكم من المسجد من قبة الصخرة ثم ندعو لكم من المسجد القبلي ان شاء الله. عدة ان شاء الله عدة مرات سندعو ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم من أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين أكرم إخواننا في أندونيسيا. اللهم أكرمهم زيارة المسجد الأقصى. اللهم أعطهم ما يتمنون وما يتساءلون. اللهم احفظهم بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في إخواننا في أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وبروناي. اللهم أكرم أطفالهم. اللهم احفظ نساءهم. اللهم احفظ رجالهم. اللهم احفظ أموالهم. اللهم احفظ بيوتهم. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا مولانا ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم أكرمهم يا ربنا كرما واسعا طيبا يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين. يا ربنا ويا إلهنا ويا مولانا أكرمهم بكرمك. اللهم أكرمهم بالجنة. اللهم أكرمهم بالجنة يا ربنا. اللهم ثبت قلوبهم. اللهم ثبت قلوبهم. اللهم أعطهم ما يتمنون وما يتساءلون. اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجعلهم دعاة إلى الله. اللهم اجعلهم دعاة إلى الله. اللهم ثبتهم يا ربنا عند الموت يا الله. اللهم اجعلهم من أهل الجنان. اللهم اجعلهم من أهل الجنان يا رب. بسم الله أخي ننتقل إن شاء الله. Mungkin aku terjemah doa kamu Syekh. إن شاء الله بسم الله. Ya teman-teman, tadi beliau berdoa yang inti yang pertama beliau memuji dan memuja Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu beliau berselawat kepada Nabi SAW. Setelah itu beliau meminta dan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala muliakan saudara-saudara kita, saudara-saudaranya, ya maksudnya kita semua orang-orang Indonesia, dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, istiqomah di atas keimanan, agar kita menjadi para dai yang mengajak Allah Subhanahu Wa Taala sampai ajal datang menjemput kita. Beliau juga mendoakan agar Allah kabulkan semua keinginan dan permintaan kita. Amin. Beliau mendoakan seperti itu. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita panjatkan kepada Allah, beliau doakan agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شيخ هذا
هذه الساحة ما زال يسمى مسجد الأقصى؟ نعم تسمى مسجد الأقصى. كل هذه المساحة إن شاء الله سنأخذكم إلى قبة السنسر إن شاء الله. يعني إن شاء الله سنعمل جولة إن شاء الله في كل الساحات في كل المناطق إن شاء الله. Himbauan buat teman-teman ya, kawan-kawan yang baik hati, yang dermawan, teman-teman yang nge-give mawar, jangan pakai mawar teman-teman. Kenapa? Karena mawar itu tidak bisa di-exchange di tempat beliau. Yang lain aja, jangan selain mawar aja, begitu. Minimal kopi. Nah, begitu ya teman-teman. Jazakumullah khairan. Kalau mawar-mawar, ya. Semua ini kata beliau itu masih masuk dalam kompleks Masjidil Aqsa, masih teranggap Masjidil Aqsa. 1140 meter. Subhanallah. Ya meter betul. Subhanallah, masyaallah. Syekh, لا يوجد يهوديون هناك يعني يمنعكم؟ يوجد ولكن على الأبواب. ولكن على الأبواب. نحن لا نستطيع يعني القرب من يعني الاقتراب من الأبواب. نحن في الساحات موجودون، هم يحاصرون الأبواب من الخارج. Oke. Jadi teman-teman, saya tanya tadi, apakah ada tentara-tentara Yahudi di situ yang sudah larang-larang kalian di situ? Kata beliau, iya ada. Cuman mereka tuh biasanya tuh di pintu-pintu. Jadi kami tidak mendekat ke situ katanya. Itu biasa di pintu-pintu supaya kita nggak keluar dari situ. Ya, ada perbatasan-batasan wilayah mereka. Ya, maksudnya wilayah yang mereka klaim ya. Sebenarnya bukan wilayah mereka. Masya Allah. المسجد القبلي. هذا المسجد القبلي نعم. هنا هذا المسجد القبلي يوجد محراب ومنبر صلاح الدين الأيوبي. السلام ورحمة الله. وهنا أخي بالداخل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الأنبياء. Masya Allah. Teman-teman, ini masjid namanya Masjid Kibali. Ya. Sini ya. Di sinilah Nabi SAW pernah sholat mengimami para nabi. Ada Syekh fi salat ba'da al-mi'raj fi salat as-subh. Sahih? نعم صحيح. Ini di sini salat subuhnya teman-teman. Jadi setelah turun dari langit, itu disebutkan ya teman-teman dalam hadis yang sahih. Itu Nabi turun, setelah turun itu sholat subuh. Jadi kejadiannya kan satu malam kan. Nah, sholat subuhnya itu beliau mengimam para nabi di sini. إن شاء الله سندخل إن شاء الله إلى المسجد القبلي بإذن الله. Bismillah. Itu ada mimbar juga, mimbarnya Salahuddin Al-Ayyubi. Insyaallah. Jazakumullah khairan. الله أكبر ما شاء الله. يعني الناس هنا يأتون من جميع أنحاء العالم يلتحقون بصلاة العصر. Nah, Masya Allah. Ini teman-teman kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru dunia. Nah, mereka datang sini sholat asar. Ini sebagian masih sholat asar. Karena ini masih waktu asar ya, teman-teman. Nah, di sinilah Nabi SAW sholat mengimami para nabi di sini. Masya Allah. بسم الله. الآن نقترب رويدا نقترب من منبر صلاح الدين ومن محراب صلاح الدين الأيوبي. ومن هنا أخي صلى النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الأنبياء. إن شاء الله نقترب رويدا إن شاء الله. Nah, kita mendekat teman-teman pelan-pelan gitu beliau menuju ke mihrabnya Salahuddin Al-Ayyubi, mimbarnya juga. Nah, disinilah Nabi SAW itu sholat mengimami para nabi. Nah, ini dia tempatnya. Masya Allah. Huna akhi, huna. Masya Allah. Mihrab. Nah, ini mihrabnya. Itu mihrabnya. Ini mihrabnya yang tadi itu mimbarnya. Ini mihrabnya yang tadi mimbarnya. Nah, Insya Allah. تخيل يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى. Nah, kata beliau, coba kalian bayangkan Nabi sholat di sini, teman-teman. Ah, ini di sini. Masya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan. Semoga Allah berkahi harta kawan-kawan semua, yang para dermawan semua yang menge-give teman-teman yang ada di sini, kepada Syekh juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi
la yanqusu min malin shadaqatun. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta sedikit pun. Jadi kalian yang nge-give itu sedekah ya teman-teman. Kalian telah memberikan sedekah. Kalau bahasa kita sekarang give di aplikasi ini. Semoga Allah berkahi kalian semua dan menjadi bertambah hartanya insyaallah biidznillah. Barakallahu. هنا أخي المسجد الحمد لله رب العالمين. وهنا يوجد محراب زكريا عليه السلام. ما شاء الله. هنا زكريا هنا زكريا ما شاء الله. هنا زكريا عندما أتى زكريا عليه السلام أتى وجلس هنا. Masya Allah. Ini teman-teman mihrabnya Zakaria, Nabi Zakaria. Ketika dia datang dia sholat di sini. بسم الله الرحمن الرحيم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قالت أن لك هذا قالت هو من عند الله. Masya Allah, Masya Allah. Allah Akbar. Kata beliau, hunalika da'a Zakaria rabbah. هنالك دعا زكريا. Ay ayah ba'dahu Syekh. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam datang, kemudian beliau mendapatkan Maryam ibunya Isa putra Maryam. Dia mengatakan, aina laki hada, dari mana kau dapatkan makanan ini? Qala huwa min indillah, qalat huwa min indillah. Maka Maryam mengatakan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wanita suci yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, yang melahirkan seorang nabi yang mulia yang dikenal dalam Islam dengan nama Isa putra Maryam. Tadi itu mihrabnya Zakaria tadi. Insyaallah. Berarti di situ ya beliau yang 3 hari di situ ya. Ya, Syekh, fi dzakal mihrab alladhi yasumu Maryam la yatakallam? Naam. Iya, katanya. Disitulah ketika Maryam itu berpuasa untuk tidak berbicara kepada manusia, itu beliau di situ tempatnya tadi, teman-teman. Masya Allah. والله يا أخي أسأل الله تبارك وتعالى يعني قريبا إن شاء الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يتحرر المسجد الأقصى عن جميع الناس يأتون إلى المسجد الأقصى. يعني كما قال العلماء كل المساجد طهرت وأنا على يعني أجنس وأنا للأسف الشديد. Bismillah. Teman-teman, beliau mengatakan, Masya Allah, apa itu? Kata beliau teman-teman, kita berdoa, saya berdoa di sini, semoga Allah kabulkan doa saya. Kata beliau, semoga masjid ini, negeri ini segera dimerdekakan, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cengkraman orang-orang Yahudi. Amin ya rabbal alamin. Syekh, هذا المسجد القبلي يصلون في يوم الجمعة. نعم مفتوح 24 ساعة الحمد لله مفتوح يعني لجميع الصلوات. الذي قل لي أي مسجد الأقصى؟ لا الحمد لله الست مصليات موجودة مع الساحات مفتوحة الحمد لله رب العالمين. ولكن المسجد الأقصى المبارك يغلق بعد صلاة العشاء. طيب. Jadi teman-teman ada 4 atau كم 6 مصلى ولا 4؟ نعم 6 مصليات. هلا الآن سنريكم أين النبي صلى الله عليه وسلم ربط الدابة تبعه من أين أسري به. طيب utarjim awalan Syekh. Saya tanyakan tadi apakah masjid itu dipakai sholat Jumat? Iya, kata beliau. Jadi 6 tempat sholat di sini itu semua dipakai, itu bebas 24 jam. Cuman khusus untuk Masjid Al-Aqsa itu habis sholat Isya ditutup. Beliau ingin perlihatkan kepada kita di mana Nabi SAW mengikat buraqnya. Buraq Syekh, Rabat al-Buraq. نعم هنا بالمنطقة هنا هذه تسمى منطقة البراق. هنا حائط البراق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ربط الدابة عندما أسري به هنا بهذه المنطقة. وسأريكم إن شاء الله أين المسجد البراق، أين هذه الحجارة كما ترون هذه الحجارة عندما كان في زلزال في المسجد الأقصى وهدم المسجد القبلي. طبعا الحمد لله بفضل الله عز وجل
يعني بني المسجد الأقصى بسواعد المسلمين و يعني الإخوان من المملكة الأردنية الهاشمية. Beliau katakan, nanti saya perlihatkan kepada kalian. Di tempat ini, daerah ini, di mana dahulu Nabi SAW itu mengikat burak, namanya Masjid Burak, sebelum beliau berangkat naik ke langit. Sebelum beliau sholat di masjid. Nah, ini batu-batu yang kalian lihat ini, kata beliau, ini sisa-sisa peninggalan karena dulu tuh pernah terjadi gempa, hancur, kemudian dibangun kembali oleh bantuan kaum muslimin, ya, waktu itu negara Urdun Hashimiyah, kerajaan الآن هذا أخي مسجد البرق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ربط الدابة. Masya Allah. Ini namanya Masjid Burak, teman-teman. Di sinilah Nabi mengikat hewan tunggangannya yang bernama buruk itu untuk naik ke langit. هنا أخي هنا المكان مغلق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربط الدابة. Nah, ini tempatnya tertutup, teman-teman, nggak terbuka. Nah, di sinilah Nabi SAW mengikat buruknya atau kendaraannya. وهنا من هنا مشى النبي صلى الله عليه وسلم وتجول في المسجد الأقصى ثم دخل إلى المسجد هنا وصلى بجميع الأنبياء. Nah, di sinilah Nabi pernah keliling jalan kaki di sini, ya, kemudian beliau masuk Masjid Al-Aqsa, kemudian masuk di masjid ini tadi dan sholat mengimami seluruh para nabi. هذا شيخ هذا بعد النزول من المعراج صحيح؟ نعم صحيح. عندما أسري به أتى إلى هذه المنطقة إلى حائط البراق وربط الدابة تبعته ثم دخل إلى المسجد الأقصى المبارك. وبعدها بسنوات بعد أتى عمر رضي الله عنه وبنى للنبي صلى الله عليه وسلم المسجد البراق. يعني المسجد البراق بني بعد ما توفى النبي صلى الله عليه وسلم. Taib. Nah, jadi teman-teman, Masjid Burak tadi itu dibangun oleh Umar bin Khattab itu beberapa tahun setelah Nabi wafat. Jadi Masjid Burak itu dibangun setelah beliau wafat. Tapi itu untuk memperingati tentang hewan yang ditunggangi oleh Nabi SAW yang kita kenal dengan nama Burak itu setelah turun dari langit beliau ikat di situ, kemudian beliau berjalan nih kayak sekarang ini, berjalan, setelah itu masuk ke dalam masjid, sholat mengimami para nabi. Nah, ما شاء الله أخي انظر إلى جمال جمال المسجد الأقصى المبارك. جميل كبير جدا، يعني 144 دنم، يعني ما شاء الله يتسع إلى 1,000,000 شخص. Masya Allah. Ini teman-teman, kalian bisa lihat keindahan Masjid Al-Aqsa. Sangat luas ini, kata beliau, kurang lebih 1.440 meter. Di sini banyak jutaan orang kadang datang ke sini untuk melaksanakan sholat. Nah, انظر إلى هذا المنظر الجميل. شيخ عفوا شيخنا، اليهود يدخل؟ نعم اليهود يدخلون، ولكن يعني نمنع من تصويرهم، يعني من التصوير. Baik, saya tanya tadi teman-teman, apakah orang Yahudi juga bisa masuk ke sini? Iya, mereka juga masuk sini, tapi kalau mereka ada itu kadang mereka larang kita memfoto atau pakai kamera. Nah, هنا أخي سبيل قاسم باشا ب 1933 هجري أنشئ وإلى القدس قاسم باشا الفترة العثمانية. قاسم باشا. نعم. Isma Syekh Qasim Basha. نعم. Ya, ini teman-teman, Sabil Qasim Basha ini dibangun oleh Qasim Basha pada tahun kam sana Syekh? 933 Hijri. Iya. Itu pada tahun 933 Hijriah. Dibangun oleh Qasim Basha. Dari من أي دولة شيخ؟ الدولة العثمانية؟ صوب السيجارة فيها، أنت داخل جوات المسجد الأقصى. الله يكرمك حبيبي. بسم الله. شيخ، هل المسيحيين
مسموح نعم مسموح ولكن بالصباح. ايش بايش؟ مسموح ولكن بالصباح ليس بالمساء. Oh, taib. Teman-teman saya tanya tadi, apakah orang-orang Nasrani di sini dibolehkan untuk masuk ke sini? Iya, dibolehkan. Mereka boleh masuk tapi subuh. Kalau siang, sore nggak boleh. Mereka hanya bisa masuk subuh pagi. هنا يعني ازدحام المنطقة. كيف الجو شيخ؟ بارد ولا حار؟ نعم بارد جدا الطقس. Saya tanya beliau bagaimana kondisi cuaca. Sekarang kondisi cuaca tuh sangat dingin kata beliau. Insya Allah. Bulan Desember ya. السلام عليكم. شيخ هل المسيحيون يحتفلون ب 25 هذا 25 ديسمبر هم يحتفلون هناك؟ بالرهب ما شاء الله هنيئا لكم. يا شيخ محمد شيخ من نفس القدس. نعم حياكم الله. تخرج في سبيل الله شيخ منذ مدة خرج. ما شاء الله الله يحفظكم الله يكرمكم يا رب. شيخ مهند عفوا. نعم. هل المسيحيون يحتفلون بيوم 25؟ نعم يحتفلون. نعم يحتفلون. في داخل المسجد؟ لا يحتفلون. يوجد كنيسة القيامة قريبة من هنا خلف هذا السور يوجد كنيسة القيامة يحتفلون يعني بالكنيس. طيب saya tanya ولكن أخي أنا أريد يعني ألفت نظرك إلى شيء ما أن المسيحيون عندنا في القدس طيبون جدا يعني عشرات. أنا قلت لك في لقاء أن عشرات بل مئات الحمد لله رب العالمين بفضل الله يدخلون الإسلام الحمد لله. هم طيبون ليس يعني كالغرب وليس كالأمريكان يعني. ليس كأوتن هنا في إندونيسيا شيخ. نعم. أوتن هنا جهال هنا. Teman-teman, tadi saya tanya beliau apakah orang-orang Nasrani di sana merayakan juga tanggal 25 Desember? Beliau bilang iya. Saya tanya lagi, di dalam masjid ini enggak, kata beliau. Ini di sini ada namanya gereja Al-Qiyamah. Itu mereka merayakan di situ. Nah, cuman teman-teman perlu kalian ketahui, kata beliau, orang-orang Nasrani di sini itu sangat baik, kata beliau. Beda dengan tempat kalian, katanya. Nah, terus saya kembali, iya Syekh, beda memang sama oten goblok di Indonesia ini. إن شاء الله نتمنى بعد قليل إن شاء الله نرى بعض يعني المصليين من أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة ربما نلتقي بهم. هم يعني هم يوجد لهم يعني السواح الذين يأتون من الخارج يوجد لهم باب خصوصي يعني لا نراهم إلا داخل المسجد الأقصى. Masya Allah. Beliau nanti akan perlihatkan ke kita teman-teman para peziarah dari Indonesia, Malaysia, dan mereka ini dibuatkan pintu khusus ya untuk para peziarah dari Indonesia, Malaysia dan sekitarnya. Itu dibuatkan jalur khusus, pintu khusus untuk bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Nah, ثواني أخي دقيقة. بسم الله. البطاري ولك أخي بسم الله. شيخ البطاري ما في مشكلة؟ لا ما في. الله يرضى عنك يدخلوا على إيده ولا لا؟ طيب الحمد لله. عشان كالبارحة أنتم يعني نعم تخرج من البرنامج مباشرة. يا أيها
يا بالله. ايوه يابا ايوه يابا. ها يلا خلاص يلا يابا حط. ايش انا جايك يا محمد يلا اخسر وبيع ولا اصبح يدعي يا محمد. دقيقة يا اخي دقيقة. جود احط له اياه هذا. يلا. وين البداية وين الطابق؟ بسم الله. ما شاء الله. لا شيخ ممكن شيخ مهند. نعم يا اخي نعم نعم. ممكن ان تلتقي باحد اليهود. ان شاء الله سنلتقي ان شاء الله ان شاء الله مع مشايخ وسنلتقي ان شاء الله. اساله يعني عن ربي. طيب ممكن ان شاء الله ان شاء الله سنلتقي ان شاء الله بعد يعني ما شاء الله. الناس ومع طيب. المشايخ ان شاء الله سنتكلم ان شاء الله مع مفتي فلسطين وان شاء الله الامام والخطيب. Nah, teman-teman tadi saya tanya beliau, bisa nggak kalau antum ke situ nanti ketemu dengan salah satu orang Yahudi di situ, terus tanya dia tentang Tuhannya. Iya nanti sebentar katanya. Nanti kita ketemu mereka di sini, nanti kita tanya mereka. Nanti beliau juga mau ketemu dengan mufti Palestina yang ada di sini. Kalau ketemu nanti beliau mau tanyakan juga. إن شاء الله سننطلق إن شاء الله إلى صحن الكأس إن شاء الله حتى نستمع بعد قليل إن شاء الله إلى أذان المغرب إن شاء الله وثم إن شاء الله نستمع إلى صلاة المغرب إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى ونحن يعني نتجول في ساحات المسجد الأقصى المبارك. Ya kita ini keliling katanya jalan-jalan sekitar kompleks Masjidil Aqsa. Nanti break dulu sholat maghrib. Habis sholat maghrib nanti lanjut lagi katanya. Ini sudah dekat waktu maghrib kata beliau. Nah, teman-teman tetap stay tune ya di sini. طبعا هذا شجر الزيتون الحمد لله يعني انتهى موسم الزيتون يوجد ما يقارب 1000 شجرة زيتون في المسجد الأقصى. Masya Allah. Ini teman-teman, ini pohon zaitun ya teman-teman. Tapi sudah bukan musimnya lagi. Tapi di sini itu kata beliau kurang lebih 1000-an pohon zaitun ada di sini. نعم سأريك إن شاء الله شجرة زيتون يعني كما يقولون هذه الشجرة الزيتون قبل الاحتلال قبل اليهود هذه الشجرة. Nah, Masya Allah. Ini teman-teman, ini pohon zaitun ini sebelum adanya penaklukan orang-orang Yahudi ke Palestina. Ini pohonnya. Nabi Isa itu di mana, Bang Dio? Di sini? Iya, Nabi Isa di sini. Di sini turunnya nanti? Iya, kisahnya di Masjid Aqsa ini. Seputar ini. Turunnya. Oh iya. Nah, turunnya beda turunnya nanti. بدأت الآن الحمد لله. بدأت الآن الأمطار الحمد لله بدأت بالهطول. Hujan. نعم الأمطار. الحمد لله. اللهم سقيا اللهم يا رب. صيبا نافعا. آمين يا رب. اللهم صيبا نافعا. منذ يعني الحمد لله يعني منذ 3 أشهر دخل عندنا فصل الشتاء يعني والحمد لله رب العالمين. بعض القطط في المسجد الأقصى المبارك. Kucing-kucing ini di Masjid Aqsa, Masya Allah. Sampai kucing-kucingnya pun beliau perlihatkan kepada kita, Masya Allah, luar biasa sih ini. الذي يريد أن يلتقط يعني صور يلتقط فيديوهات أخي. Masya Allah. Nah. Masya Allah. Yang mau ambil foto silakan, mau screenshot. Luar biasa, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita semua ikhwan ya, berangkat ke sini insya Allah. Kita saksikan langsung sejarah. الآن أخي كما ترى المسجد القبلي يعني بدأ بالامتلاء إن شاء الله. إن شاء الله يعني أريد الآن الوضوء إن شاء الله أتوضأ إن شاء الله. إن شاء الله نستمع بعد قليل إلى أذان المغرب وإلى إن شاء الله صلاة المغرب. شيخ لا بس أنت تصلي أولا يعني ما فيش كان ننتظركم إن شاء الله. يوجد وقت يوجد. طيب جزاك الله خير بارك الله فيك. Nah, beliau mau wudhu dulu teman-teman. Beliau mau berwudhu dulu. Karena Masjid Al-Qibali sekarang sudah mulai
mulai penuh itu, sudah mulai banyak orang. Insyaallah. HP-nya. Sudah hilang dia. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan semua yang menonton acara ini. Allah mudahkan dia, diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa berangkat ke Masjidil Aqsa. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Allah Maha Kaya. Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu. Amin. Semoga Allah mudahkan. Amin. Ya, tapi ini memang sengaja dihilangkan komentarnya, Bang Blender. Iya, iya. Oke, mantap. Ya, nanti teman-teman bisa ini ya, nanti sesi tanya jawab nanti bisa di open lagi kembali. Ya, bismillah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, نختبئ من المطر. Nah, الله أكبر. اللهم صيبا نافعا يا الله. اللهم حوالينا ولا علينا يا الله. amin, amin. Hujan teman-teman. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صيبا نافعا. اللهم لك الحمد يا الله. شيخ لماذا لا تصلين في قبة الصخرة؟ قبة الصخرة عندما تأتي الصلاة للنساء. وهنا المسجد القبلي يعني تيمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يعني للرجال. Masya Allah. Jadi saya tanya tadi teman-teman, kenapa kalian tidak sholat di Kubah Kuning tadi? Kata beliau, iya itu kalau kau datang ke situ itu khusus untuk perempuan sholat di situ. Nah di sini ini dalam rangka mencontoh Nabi Muhammad SAW, pula para sahabatnya itu yang pria di sini sholatnya, Masjid Kibali. Hana waktu sholat Syekh? بعد قليل إن شاء الله. بعد الآن الساعة الآن الأذان بعد 5 دقائق إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. 5 menit lagi azan insya Allah. Syekh, اليهود أو مسيحيون هناك هل هؤلاء يستطيعون أن يتكلم باللغة العربية؟ يعني نعم يستطيعون أن يتكلموا باللغة العربية. المسيحيون لدينا هم يعني المسيحيون هم أصلهم فلسطينيون يعني. واليهود يعني تعلم أن المخالطة يعني يتكلمون يعني اللغة العبرية ولكن يتكلمون اللغة العربية. ليس كل يعني ليس الجميع ولكن بعض يعني كنحن كمان يعني نجيد اللغة العبرية يعني لتواجدنا يعني في دولة واحدة. Baik, Masya Allah. Tadi saya tanya teman-teman ke beliau, apakah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani di situ mampu berbicara dengan bahasa Arab? Kata beliau, iya. Aslinya juga ada juga orang-orang Nasrani di sini yang mereka itu memang asli Palestina di sini ada. Kemudian orang-orang Yahudi, sebagaimana kalian tahu kata beliau itu kan campuran ya. Mereka nggak asli sini, cuman mereka juga bisa berbahasa Arab. Cuman nggak semuanya. Ada yang bisa berbahasa Arab tapi nggak semua. Kebanyakan itu kami di sini pakai bahasa Ibrani. Syekh al-Ibriya ini lugah Ibraniyah sah? أنا صبت الشيخ مهند أنا صبت بس أنا داخل الناس مع برا من برا. شيخ أنا؟ نعم. لغة عبرية يعني لغة إبرانية صحيح؟ نعم اللغة العبرية نعم صحيح. طيب. Ya, bahasa Ibrani teman-teman.
وأصل لغة نصرانيون هناك. أي لغتهم شيخ؟ لغة العربية أو لغة عبرية أو نعم العربية. نعم العربية. ها؟ هم يتكلمون اللغة العربية. لا أقصد يعني أصل كتابهم في باللغة اليونانية صح؟ نعم. هل هؤلاء يتكلمون باللغة اليونانية؟ نعم في بعضهم يتكلمون. نعم. Baik. Iya, teman-teman saya tanya beliau apakah orang-orang Nasrani di sana kan kitab mereka itu kan pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa Yunani. Apakah mereka berbicara dengan bisa berbahasa Yunani? Kata beliau bilang iya, tapi nggak semua. Sebagian yang paham yang tahu aja. Insyaallah. Bismillah. Ya Allah. كم دقيقة من صلاة المغرب؟ الجميع ينتظر الأذان. الحمد لله. والله قرب لنا مخرج. وربما كم دقيقة يا شيخ؟ على 15 دقيقتين إلى دقيقتين. دقيقتين إن شاء الله لأذان المغرب إن شاء الله. Ya, insyaallah. 2 menit lagi sholat maghrib. هل يوجد من إندونيسيا؟ لا والله يعني لم أرى هذه الجمعة، لم أرى حتى الآن لم أرى لا إندونيسيا ولا ماليزيا ولا سنغافورة، لم أرى حتى الآن. ما شاء الله. ربما يوم الجمعة يعني ينتقلون يعني إلى السفر. أنا كنت يوم الأربعاء كنت موجود، رأيت كثير يعني من دول سنطارة. Jadi sampai sekarang ini beliau belum ada menemukan orang-orang Indonesia di situ. Ya, cuma kemarin itu hari Rabu ya baru beliau ada lihat Jumat. أتسمعني أخي؟ الآن أذان المغرب. إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. فوق سكع أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أكبر محمدا حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على حي على عجيب. أغلبك بس بدي أعلق التلفون الله يسعدك. بس بدي أعلق التلفون. بدي كرسي الله يسعدك. الله يرضى عنك. الله يسعدك يا رب. رضي الله عنك.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيم الصلاة يا ويرحمكم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
الله سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله سمع الله لمن حمده سمع الله ربنا نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يسر أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا توفنا وأنت راض عنا يا كريم اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قدير واطلق بنا في هذا ربه المقادير
إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لأهلنا بغزة يا رب العالمين. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة وادخلهم في درعك الحصين، وانزل عليهم سكينتك وانشر عليهم رحمتك واخرجهم من بين ريش أعدائهم سالمين غالبين يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءنا وفي الشفاء العاجل لجميع جرحانا وداوي مرضانا وعليك بمن ظلمنا وآذانا واعتدى علينا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذا كان في المسجد الأقصى المبارك فكلم الله في ذلك المحكم فيه ولا تشرك بالرسل إلا الكفر مشابه لقاء الله ورحمه الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الشيخ يوسف أبو سنين إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك. قدم صلي العشاء. شيخ هذا جماعة ثانية ولا تجمع الصلاة؟ الشيخ محمد شيخ suara aku ada nggak sih? Ada nggak dengar beliau tuh, belum dengar. Oh iya. نعم شيخ مهند هذه الإقامة التي سمعنا لها آنفا جمع الصلاة ولا جماعة ثانية؟ HP-nya masih dikantongin itu. Oh iya oke. Enggak, mana pula dikantongi. Enggak dengar dia nih, ke rumah semua. شيخ ما سمعت صوتكم الشيخ. هو لا يحب يعني لا يحب. Kecil kali suaranya. يا شيخ صوتك بعيد شيخ، صوتك بعيد. الآن جيد. هاي طيب الآن جيد. أنا أقول لك الشيخ لا يحب يعني الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي. طيب هذا شيخ
هذه الإقامة يعني جماعة ثانية ولا تجمع الصلاة؟ لا مسافرون يعني يجمعون المغرب مع العشاء ربما يكونون يعني من خارج فلسطين. طيب ما شاء الله. Orang musafir ya. Musafir teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya kenapa kok ikomat lagi gitu kan. Itu ikomah bagi orang-orang yang safar ya teman-teman, karena memang dalam Islam itu orang musafir itu boleh menjamak sholatnya. Jadi tadi itu mereka ikomat lagi itu untuk musafir ya teman-teman, untuk musafir. منتها مريم وإني أعيذها بك ذريتها من الشيطان الرجيم. الله ما شاء الله ما شاء الله. شيخ وبعد هذا ماذا نفتح السؤالات؟ إن شاء الله نفتح الأسئلة إن شاء الله بإذن الله. عندما يعني إن شاء الله يخف إن شاء الله يخف الوضع إن شاء الله هنا سنفتح الأسئلة إن شاء الله. Baik, teman-teman tadi saya tanya beliau gimana ini sudah kita bisa buka tanya jawab. Kalau bisa buka tanya jawab kita buka tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, nanti kita bantu terjemahkan insyaallah. Gurundi tadi, Gurundi. Oh, iya. Silakan. Boleh ini bang, suruh dia putar kameranya bang. Apa? Kameranya diputar supaya kita bisa lihat mukanya gitu. Oh iya. Ya Syekh, ikhwanuna ini yatlubun الكاميرا يعني يتجه إليكم شيخ. شيخ شيخ مهند. نعم أسمعك يا أخي أسمعك. هم يريدون يعني تفتح كاميرا في الأمام عشان هم ينظروا إليك. Iya, masya Allah, barakallah fiik, jazakallah khair. Mungkin ininya pertanyaannya boleh dibuka itu typingannya Bang Blender. Silakan Abangku Kodandi. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh. Masya Allah. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih mau bergabung dengan saudara yang ada di Indonesia. Kami selalu mendoakan saudara kita yang di Palestina selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga buat Syekh semoga selalu sehat
semoga selalu bisa beribadah dengan baik di tanah Palestina. Mohon doanya supaya kami semua yang ada di Indonesia ini bisa suatu hari datang ke Masjidil Aqsa, Syekh. Tolong Bang Dio. أيه ما شاء الله. شيخ يقول هذا يعتبر أخونا الكبير هنا في برنامج. ما شاء الله كما كذلك بن زوما يعني يعتبر هؤلاء من كبار المجاهدين في برنامج تيك توك. يقول الله أكبر يقول أولا يعني يشكر الله ويشكر لكم يعني على حضوركم هنا مع نحن إندونيسيين، وكذلك هو يدعو لكم أن يثبتكم الله على أخي أنا أقول له يعني أنا عملت له فولو، الله يبارك فيه يا رب. أيوة ما شاء الله. الشيخ العباسي، هذا سورة الشيخ العباسي. Syekh Abbasi itu dia kenal. نعم الشيخ العباسي. Nah, beliau follow Kodondi katanya, dia sudah follow. Jadi Syekh أنا أستمر Syekh هو يقول هو يدعو لك بالخير والثبات عشان تعمل العبادة هناك طيبة يعني على الصحة كذا يعني. يا رب يا الله يا رب يا الله. أخي والله أنا سعيد جدا جدا بأصدقائي وأحبائي، بل إخواني من إندونيسيا. أنا يعني بارك الله فيهم. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، بهذه الجولة، بإخواني رضي الله عنهم أكرمهم الله. يعني لا أريد أن أنسى يعني أذكر الناس وأنسى ناس، ولكن أنا أقول لكل من كان بهذا الليل، لمن كل من تابعنا وساندنا، أعزكم الله وأكرمكم الله. أنا ما أكتب لا تطيل يعني عشان أترجم. إن شاء الله. ما أكتب main di kolam yani أنا في الطريق. طيب teman-teman, beliau bilang saya malam ini sangat berbahagia, sangat gembira sekali bisa ketemu saudara-saudara muslimku di sini, khususnya orang-orang Indonesia ini yang baik-baik, yang Masya Allah beliau doakan dengan kebaikan juga. Yang intinya saya sangat bersyukur bisa ketemu saudara-saudara saya di sini, yang ada di sini semua, yang menonton di sini, semua kaum muslimin yang menonton acara ini khususnya di malam hari ini. Beliau mendoakan dengan doa-doa kebaikan untuk kita semua, baik yang di atas maupun yang di bawah, semuanya. Masya Allah. Bang Dio open cam, nggak bisa aku bang open cam, terlalu ganteng aku bang. Nanti oten betina aku minta WA aku nanti, malas aku. Ya lanjut. أخي إن شاء الله أخي لن ينتهي الأمر هنا إن شاء الله. إن شاء الله. لن ينتهي الأمر بإذن الله. سنكون إن شاء الله دائما يعني ربما مرتين بالأسبوع إن شاء الله سنكون في المسجد الأقصى المبارك. أنا أخي من محبتي إلى يعني أندونيسيا دول سنطرة، الحمد لله يعني صباحا يعني أفتح أنا لايف ويعني أحط شيخنا الحبيب، أستمع إلى الدروس الأندونيسية، ولكن يعني يوجد ترجمة تحت. أنا سعيد يعني أسمع أنا كثير للعلماء الأندونيسيين والماليزيين، يعني أنا أفتح صباحا ومساء، وأتمنى من الجميع يعني متابعة الصفحة إن شاء الله. حتى في أماكن أخي إن شاء الله، في أماكن كثيرة في فلسطين، تدري في مسجد خليل الرحمن في مدينة الخليل، مسجد خليل الرحمن في مدينة الخليل، يوجد عدة يعني مصليات ومساجد ومعالم دينية في فلسطين. Ya, teman-teman, beliau katakan di sini insya Allah bukan akhir, tapi insya Allah beliau akan terus bersama kita juga di sini. Ya, setidaknya sekali atau dua kali lah dalam sepekan, kata beliau. Beliau juga saking cintanya saya kepada saudara-saudara saya orang-orang Indonesia ini. Tadi subuh kata beliau saya buka internet atau kajian-kajian yang dimana di situ yang menyampaikan orang-orang Indonesia. Saya senang mendengarkan mereka. Juga di sini ada juga masjid-masjid tertentu yang ada majelis-majelis ilmunya. Ada majelis ilmunya. Ya, beliau menyebutkan beberapa nama masjid tadi, lumayan jauh dari sini. Yang intinya di situ ada majelis-majelis ilmu. Nanti insya Allah kalau memang ada waktu nanti beliau akan ke situ supaya kita juga bisa mengikuti dan mendengarkan. Begitu teman-teman.
Silakan Abangku Kodondi. Bang Dio, tambah sedikit Bang Dio. Ya. Saya ingin menyampaikan kepada Syekh Muhammad bahwa iman Islam Syekh Muhammad dan umat Islam yang ada di Palestina itu sungguh-sungguh luar biasa, sehingga bisa menjadi jembatan hidayah bagi orang-orang di luar Palestina. Banyak orang-orang di luar Palestina yang akhirnya mengenal Islam, bahkan juga banyak yang masuk Islam karena melihat iman daripada saudara kita yang Muslim yang ada di Palestina. Jadi kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara Palestina selalu dikuatkan, ya, dikuatkan dalam menghadapi apa saja di sana, menghadapi Zionis laknatullah, sehingga bisa membawa berkah buat orang-orang di luar Palestina juga yang pada memeluk Islam. Jadi kami di sini juga berdoa buat mereka di sana, semuanya semoga bisa dikuatkan, ya, insya Allah tetap dengan iman Islam. Juga mohon doanya supaya umat-umat Islam yang ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, kita semuanya bisa bersatu untuk membela umat-umat Islam yang ada di Palestina. Itu Bang Dio. Amin. Syekh, هو يقول نحن نتعجب بإسلامكم وإيمانكم أهل فلسطين. كيف أنتم تؤمنون وتسلمون في فلسطين وسيلة كثير ممن يعني في خارج فلسطين يؤمنون بالله يدخل في الإسلام بسبب ينظرون إليكم، ينظرون إلى إيمان إسلامكم هناك. يعني إيمانكم وإسلامكم وسيلة إيمان من خارج الفلسطين يعني. فلذلك هو يدعو لا تنسى أن تدعو لنا على الثبات، وكذلك نحن هنا ندعو لكم أهل فلسطين يثبتكم الله على يد زيونيس هناك لعنة الله، ويثبتكم على إيمانكم، ويقول ونحن كذلك خصوصا إندونيسيين تدعو لنا وندعو لكم إن شاء الله، ولكي نجتمع كلنا مسلمون، نجتمع ندعو الله سبحانه وتعالى عشان نحن ينصركم أهل فلسطين من اليهوديين هناك. نعم. آمين أخي. أنا أقول لك أخي أن نحن الحمد لله في فلسطين يعني أهل الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك يعني. انت ماخذ الوقت كله راحه، معك وقتك كله على الشرع. الله يكرمك. حياك الله. آمين يا رب. فأخي نحن بأرض الرباط يعني أرض الأنبياء وأرض الشهداء وأرض التضحيات. الحمد لله نتمسك بكتاب الله ونتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يعني الدعوة إلى الله عز وجل والإسلام، عندنا يقين على الله عز وجل أن هذه البلاد بلاد إن شاء الله مباركة ومقدسة. نتمسك بكتاب الله عز وجل، لا ننظر إلى هذه الدنيا إلا باستحقار، يعني هذه الدنيا فانية، ندخل إن شاء الله إلى توجد إن شاء الله. Beliau bilang begini, Kodondi, kami di sini ini adalah ahlul ribab yang menjaga perbatasan musuh dari serangan-serangan musuh, dan kami berada di negeri para nabi, dan insya Allah Taala kita bisa saling mendoakan dan semoga kita bisa menjadi rijal dakwah, orang-orang yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh, ممكن عفوا معذرة شيخنا لا تطيل عشان أحفظ وأترجم جيدا يعني. إن شاء الله إن شاء الله. Saya katakan ke beliau, saya bilang Syekh, jangan panjang-panjang. Saya bilang jangan panjang-panjang ngomongnya karena saya pakai hafalan, saya nggak nulis. Saya bilang karena saya lagi di jalan. Tolong pendek-pendek perkataannya biar saya bisa terjemahkan dengan baik. Silakan abangku, anakku. Bang Zuma, silakan. Ada yang mau digunakan atau ada yang mau disampaikan? Teman-teman penawar tolong. Ya. Silakan. Ya sebentar ya, saya bertanya satu aja yang sama. Fadal. Ya insyaallah.
يا شيخ الآن يوجد يعني درس كما ترى. نعم يا شيخ jadi soal min هذا نعم ذكرت من كلامه الله تعالى في القرآن الكريم كما قال الله تبارك وتعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا نعم رغدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. أسألك هذه السورة أن تبين ربما ما مقاصد هذا. استنى أخي أخرج أعد لم أسمع جيدا. أعد السؤال. طيب السؤال مني من سورة البقرة نعم كما قال الله تبارك وتعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. أريد أن تبين من هذه السورة ما المقصود هذه السورة؟ هذه السورة ليست يعني للمسجد الأقصى، يعني ما نزلت للمسجد الأقصى. هذه السورة لها قصة يعني مختلفة. إن شاء الله سنبين إن شاء الله هذه الصورة بالأيام القادمة إن شاء الله، وربما إن شاء الله نعمل إن شاء الله دروس لشرح القرآن الكريم بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله. طيب lepas. Ya silakan Sadio dilanjut. Jadi aku terjemahkan nih Ustaz atau gimana? Ya boleh silakan. Teman-teman tadi Ustaz Fala bertanya tentang surah Al-Baqarah ayat 58. Wa idh qulna adkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wa adkhulul baba sujada. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Kata beliau itu ayat yang berbeda dari Masjidil Aqsa. Nanti insya Allah intinya beliau ingin menyampaikan, nanti kita buka juga daras atau pelajaran terkait dengan tafsir Al-Quran. Nah, jadi itu ada kisah yang berbeda. Nanti insya Allah kita akan buka pelajaran tentang tafsir Al-Quran, makna-makna Al-Quran insya Allah kata beliau. Nah, ada yang lain, Kandaku, Bang Zuma, tafadhol, silakan. أخي نحن ذكرنا يعني يوجد 6 مصليات. هذه قبة الصخرة الصخرة المشرفة، والمسجد القبلي والمسجد القديم والمسجد المرواني يغلق بعد صلاة العصر. يعني لو كان مفتوحان لدخلناهما، ولكن يغلقا المسجد المرواني والمسجد القديم وباب الرحمة مسجد، يعني باب الرحمة يغلق بعد العصر. Nah, beliau sebutkan ada يعني المفتوح فقط. نعم المفتوح يعني بعد العصر المسجد قبة الصخرة والمسجد القبلي يعني يفتحان بعد صلاة فقط، يعني يكونان مفتوحان إلى بعد صلاة العشاء. ولكن جميع الناس يعني يصلون في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وكله هذه المساحة مسجد أقصى. Nah, beliau sebutkan ini ada beberapa masjid. Antaranya ada Masjid Babur Rahmah, ada Masjid Marwani, ada masjid-masjid yang lainnya yang itu semua ditutup. Pada asar udah tutup, tapi khusus 2 masjid ini, Masjidil Aqsa, Masjid Kubah Kuning ini dibikin pula Masjid Kibali itu buka sampai Isya aja. Jadi kalau Isya ini juga ditutup nantinya. Iya Bang Rambos, itu Abang udah lewat. الآن أخي سنتجول، سأريكم إن شاء الله بالجولة. الآن يوجد عدة مقامات للأنبياء، أين جلسوا وأين صلوا وأين مقاماتهم إن شاء الله. نعم إن شاء الله نريكم بعد شيخ بطاري يعني ما في مشكلة. بطاري
كم بقي شيخ مهند أخي جمعة. نعم أسمعك أخي جمعة تفضل أخي. أخي هذه تفضل. هذه القبة. نعم هذه قبة المعراج. قبة المعراج من هنا إلى قبة الصخرة كما ترى أخي. هذه المسافة هي الأقرب إلى السماوات، أقرب إلى السماء، وأقرب منطقة في العالم هي المسجد الأقصى المبارك، هي أقرب منطقة إلى السماوات. فهذه قبة المعراج، وهذه قبة الصخرة. هذه المنطقة هي الأقرب إلى السماوات. ما شاء الله ما شاء الله. Teman-teman tadi itu kubah Mi'raj tadi sama kubah kuning tadi itu antara dua kubah itu tadi, itu tempat yang paling dekat dengan langit. Dari situlah Nabi Muhammad SAW diangkat naik ke langit. Ya, masya Allah. Tempat yang paling dekat dengan langit, itu tadi tempatnya. الآن ما شاء الله. الآن سأريك إن شاء الله شيء جميل في المسجد الأقصى المبارك. قبة الخضر عليه السلام. هذه قبة الخضر عليه السلام. هنا جلس الخضر عليه السلام في هذه المنطقة. يوجد نساء ولكن يعني سأستطيع يعني نعم يوجد النساء. نعم. Untuk perempuan. Ini teman-teman kubah Nabi Khadir. Beliau pernah duduk di situ. نعم. Ya, وهنا Ada perempuan, beliau nggak mau ini katanya. ya nggak memperlihatkan. هنا صلى الخضر عليه السلام. هنا ما شاء سجادة. نعم. Ini tempat sholatnya Nabi Khadir, teman-teman. Kalau kita di sini Khidir ya, Khidir. Kalau sana orang bilang Khadir. Qadir, nah. Masya Allah. Nabi Khidir itu sholatnya di situ. Itu seperti sajadahnya tadi ya? Iya, tempat sujudnya, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. ما شاء الله. المسجد كبير. يوجد هذه قبة. هذه رجل من الصالحين أتى إلى المسجد الأقصى وكان إماما في القدم كان يسمى الشيخ الخليلي. قبة الشيخ الخليلي. الشيخ الخليلي. تعرف على هذه وبنى هذا الصرح ويوجد يعني في الأسفل يوجد يعني عدة مصليات بالأسفل، ولكن بالليل تغلق. أخي أريد أن يعني أن أقول لك يعني يوجد كثير من المساجد والمصليات في المسجد الأقصى، ولكن بسبب الاحتلال اليهودي الإسرائيلي يغلقون يعني هذه المساجد والمصليات. Allah musta'an. Teman-teman, beliau mengatakan tadi itu kubahnya Syekh Al-Khalili, itu beliau orang yang pernah membangun kubah tadi itu. Dalamnya itu ada juga tempat-tempat sholat sebenarnya. Di sini kata beliau sebenarnya banyak tempat sholat di dalam itu, di bawah-bawah itu banyak. Tapi setelah penjajahan orang-orang Yahudi kurang ajar ini, sehingga mereka tutup tempat-tempat itu sehingga kita nggak bisa masuk ke situ kata beliau. نعم شيخنا ممكن السؤال الآخر من الجماعة عشان نعم. بعدنا هم يعني منتظر يعني ينتظر بعض الإخوة ينتظرهم عشان ندعو الدعوة في إن شاء الله بإذن الله. Nah, baik, silakan teman-teman yang mau bertanya, mungkin pertanyaan terakhir mungkin silakan. Ini mungkin Yayasan Hafiz dari Bang Sepul tadi ya. Tafadhol. Naam. Tayyib. Blender. Yayasan Hafiz. Assalamualaikum. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah wa iyyakum. Khair. Tafadhol. Naam. Ahlana.
تفضل أخي تفضل حياك الله. Ada yang typing di bawah, Bang Dio bilang sama Syekh itu Bang Zuma dijodohin dengan gadis Palestina. Jangan gitulah. Tanya dulu orangnya mau nggak? Kalau mau aku tanyakan nih. Bang Dio, ini yang Yayasan Nafis ini kemanakan Bang Saipul ini? Ayo coba tanya. Oh iya, Bang Yayasan Hafs, Abang mau nanya langsung atau butuh ini penerjemah? Terjemah. Beliau bahasa Arab juga dari Arab nih beliau. Beliau dari Oke, silakan. Oke, tidak ada yang mau ditanya. Masya Allah, enggak apa-apa, silakan. Ada yang mau ditanyakan nanti saya bantu terjemahkan. Beliau ini dari Arab, Bang Dio. Nggak bisa bahasa Indonesia. Yayasan Nafis nih. Ya udah. Tafadhal, nah. Ya udah, silakan. Oh, taib. Tafadhal. Masya Allah. Blender. Toyib tapadol aja blender. تفضل ماذا؟ تفضل أنت بالسؤال أنا معكم. تفضل. شكلك أخوي مصري. أنت تريد أن تسأل مباشرة. حياك الله. الله يبارك فيك. قال أخبرني الليث بن سعد. طبعا أخي المسجد الأقصى زيك يا باشا. حياك الله شيخ مهند. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. حياك الله. طبعا أخي المسجد الأقصى المبارك يعني بال69 أحرق. نعم. من قبل اليهود بال69 أحرق المسجد القبلي وأحرق يعني منبر صلاح الدين الأيوبي، وتم استبداله من أخواننا في المملكة الأردنية الهاشمية. وكل ما ترى يعني من بناء وكل يعني ترى من أشياء يعني حديثة، يعني إخوان الواصي على المسجد الأقصى هم يعني تعلم أن أخواننا في الأردن هم الذين يعني الموظفين والأوقاف من إخواننا من الأردن. نعم صحيح، حتى بدلوا منبر نور الدين زنكي منبر حديدي. استمرت نعم صحيح. ترميم سنة 1986. نعم صحيح. Teman-teman, beliau menyampaikan katanya sebenarnya di sini sudah dibongkar atau sudah dihancurkan oleh orang Yahudi, mereka bakar kurang lebih 99% lah. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, saudara-saudara kita dari kerajaan Yordan Hashimiyah itu mereka bangun kembali. Kemudian kalian lihat yang seperti yang kalian lihat sekarang. Kemudian ditambahkan oleh saudara kita Yayasan Hafs tadi tahun berapa tadi? 1986. نعم أخي، وكان هناك يعني الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية في المسجد الأقصى، وراح يعني ما يقارب يعني مئات الشهداء في هذه الانتفاضة. عندما دخل يعني أرييل شرون دخل اليهود إلى المسجد الأقصى، وهناك عدة معارك كانت هنا في المسجد الأقصى المبارك، ولكن الحمد لله ربنا يعني يسلمنا من هذا يعني العدو المجرم. اللهم آمين يا رب. Apa kata Bang Dio? Bang Dio, Akhi Juma, tafadhal. Aku ngomong dari tadi ternyata mute loh. Ya Allah ya Rabbi, aku mute dari tadi ya. Iya di mute. Ya Allah ya Rabbi. Ya beliau sebutkan ada serangan-serangan yang terjadi di sini, 2 kali serangan, banyak yang mati syahid di sini. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya kembali seperti keadaan sekarang. يعني أضيف معلومة. نحن لا نستطيع الاقتراب من منطقة باب الإسباط. هناك صحابة مدفونون، عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وشداد بن أوس يعني مدفونون يعني بجدار في المسجد الأقصى، يعني بالجدار هناك مقبرة للشهداء، ويوجد الصحابيان الجليليان عبادة ابن الصامت وشداد بن أوس موجودون في المقبرة باب الرحمة. انت واخوك هل أعتقد له اسم آخر ولا فقط هذا الاسم باب الإثبات؟
نعم لا يوجد، لا يعني مقبرة باب الرحمة. كنت أذكر يعني باب الروحة أو باب أريحة تقريبا، ولا ليس؟ لا، باب الرحمة. Naam. La. Ya, teman-teman, beliau sebutkan di sini ada kuburnya dua sahabat yang mulia yang bernama Ubadah bin Samit dan Syaddad bin Aus radhiyallahu anhuma. Mereka berdua dimakamkan di sini. Di balik tembok ini ada makam berdua. Nah, وتدري أخي في منطقة قريبة يعني من القدس اسمها منطقة يعني عمواس، 2500 صحابي توفي بالطاعون، طاعون عمواس. نعم، كان تقريبا 18 هجري على ما أذكر. نعم صحيح. كان كان يعني كبار الصحابة توفوا عندما كان هذا يعني الوباء في طاعون عمواس. هذا الطاعون هاجر يعني الصحابة رضي الله عنهم كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الخروج من ذلك المنطقة، ولكن يعني لم يعني سبحان الله يعني تقدير الله أن يموتوا ويستشهدوا في أرض فلسطين. صحيح، رحمهم الله. ما شاء الله. تبارك الله. Masya Allah. Akhi. Teman-teman jangan kirim mawar ya, teman-temannya. Jangan kirim mawar ke syekhnya, karena mawar yang kalian kirim itu nggak bisa di exchange di sana. Selain mawar aja teman-teman buat syekhnya, kalau kalian mau berbagi, jangan mawar teman-teman. Bang Dio, di sana mereka nggak dengar suara ledakan bom. Syekh, هناك تسمعون كل يوم يعني تفجيرات؟ صوت التفجير يعني؟ نعم، نحن يعني فلسطين كلها يعني فلسطين كلها يعني محتلة وتحت احتلال وتحت يعني استيطان وتحت هدم وشهداء. يوجد يوميا يعني شهداء في عامة فلسطين، ليس بغزة الأكثر يعني يعني بغزة يعني يوجد يعني الدمار يعني الهدم، ولكن كمان يعني في الضفة الغربية وفي القدس يعني يوجد احتلال ويوجد مصادرة للأراضي. هو يسأل صوت التفجير شيخنا، صوت التفجير تسمعون كل يوم هناك صوت التفجير. نعم. يوجد يعني بالمناطق يعني بعيدة من هنا قليلا، ولكن المكان الأسوأ هو غزة. Nah, iya Bang Blender, tapi agak jauh ininya, lokasinya dari sini, dan yang paling buruk itu, yang paling sadis itu di Gaza, jalur Gaza yang paling sadis. هنا في القدس أخي hampir seluruh warga Palestina ini dijatuh. هنا في العاصمة وفي المسجد الأقصى المبارك يعني يعلمون أن نحن هنا ضعفاء يعني، ولذلك يكتبون علينا الضرائب والمخالفات ويعني شتى أنواع العقاب هنا. Masya Allah. Tembok ratapan itu di mana, Bang? Syekh, أين هو جدار اليهود الذي هم يستقبلون الجدار؟ موجود هنا؟ نعم، سأريك إن شاء الله، ربما يوما ما إن شاء الله سأريك إن شاء الله الجدار، إن شاء الله سأريك يعني بعض الحواجز وأريك يعني بعض المآسي التي يعني نحن يعني هنا يا أخي يعني أقول لك يعني أنا إن شاء الله يعني جمال المسجد الأقصى المبارك هذا يعني الصرح الجميل. أنا أقول لك يعني لا نستطيع يعني أن نصور مناطق، يعني أنا ربما يعني ألتقط الصورة هنا، لا أستطيع يعني ألتقط هنا يعني لوجود يعني بعض الأشياء. تفهمني أخي، تفهمني. طيب. Nah. Baik. Teman-teman, pertanyaan Bang Blender tadi, beliau mengatakan insya Allah nanti mungkin besok ya, sehari atau 2 hari nanti saya akan lihatkan ke kalian
dinding perbatasan yang dibuat oleh orang Yahudi di sana, juga tembok ratapan itu. Nanti insya Allah nggak sekarang, karena ini sudah mau ditutup ini. Beliau mau foto-foto juga, tapi karena ada hal-hal yang memungkinkan untuk beliau foto-foto di situ. نعم أخي أنا منعت كثير من الدخول إلى المسجد الأقصى واعتقلت وحبست يعني كثير يعني هذه هي ضريبة يعني ضريبة الاعتكاف والمرابطة في المسجد الأقصى. تفضل. Jadi تفضل أخي. تفضل أخي ديو تفضل. كيف شيخ كرر شيخ. أنا أقول لك أنا اعتقلت وحبست من قبل قوات الاحتلال ودفعت الكثير من المال يعني مخالفات ويعني واجهت كثير من المصاعب. تفهم علي أخي؟ Beliau sebutkan ya, kalau di sini tuh saya nah ya, beliau kadang ya banyak inilah ya hal-hal yang dianggap pelanggaran oleh orang Yahudi. Beliau kadang bayar ini bayar itu, banyak musibah lah intinya seperti itu. Karena tahu sendiri lah ya, kawan-kawan di sana itu orang-orang Yahudi itu berbuat semena-mena terhadap mereka. Itu yang beliau sampaikan tadi. Oh, jadi Syekh ini nggak bisa ke Israel ya Bang ya? Nggak bisa ya? الشيخ أنت تستطيع أن تذهب إلى إسرائيل؟ إسرائيل يعني إسرائيل موجودة يعني يعني الذين يحتلون المسجد الأقصى إسرائيليون، وخلف يعني بالقرى كلها مجاورة إلى البيوت الإسرائيلية. نحن وهم يعني نعيش جنبا إلى جنب. يعني هذه kan hidup berseberangan Bang Blender. Jadi mereka ini hidup samping-sampingan. Ada batasan-batasan yang dibuat orang Yahudi itu, di balik kampung kita tuh ya orang-orang Yahudi, orang Israel itu. Tapi payah ke sana ya, berat ya. شيخ مهند بارك الله فيكم، إذا كان بعض الكلمات يعني أو بعض الألفاظ تمثل خطرا عليك فلا بأس أن تعرض بها فقط. يعني بس عشان حتى يفهموا لا بأس الأمور. يعني حتى أنا في كلام كثير أنا لا يعني أستطيع. نعم، حتى منظومة التيك توك يعني بعض الكلمات تحظر الحساب وتعمل له بلوك فترة قرابة أسبوع بسبب هذه الكلمات. نعم يعني بس أنا بدي أفهمهم إنه في حتى والله أنا يعني ما جبت أشياء كثير. نعم. المعاناة والأمور يعني، ولكن يعني الله يسلمكم يا رب. يعني في أمور والله كثير لا نستطيع الكلام بها، يعني نعم. الظروف لا تسمح بذلك. نعم صحيح. نعم معروف. نعم. Ya, jadi ada hal-hal yang nggak bisa beliau ucapkan di sini teman-teman, karena ini nanti auto kebenet ya akunnya. Oh iya. Bang, terus Nazaret itu jauh dari sini nggak Bang, kota Nazaret? Nasaroh. شيخ هذا يسمى مدينة النازاريت قريب من هنا؟ ماذا؟ أعد. قرية مدينة النازاريت أو قرية نازاريت هذا موجود أو قريب من هنا؟ لا ليس بهذه المنطقة، بعيدة قليلا. Oh ya, agak jauh sedikit Bang Blender. Jauh ya. Kalau kota Daud? ومدينة داود هناك كذلك؟ نعم مدينة داود يعني ربما يعني نعم مدينة داود صحيح، يعني بعيدة 3 كيلو. Nah iya, agak jauh Bang Blender, 3 kilo jauhnya dari sini katanya. Oh iya, tapi wilayah Israel ya? Iya, هذا يعني داخل في إسرائيل ولا فلسطين؟ نعم داخل إسرائيل. نعم داخل إسرائيل. نعم. Iya benar Bang. Dalam Israel itu. Israel.
Ya. Bukit Ada Tengkorak pertanyaan itu, terakhir mungkin teman-teman, Bang Kandaku, Bang Zuma. Bang, Bukit Tengkorak itu nggak ada kan, Bang? Coba tanya. Bukit Ya, Tengkorak Salib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhi, tafadhol. Syukran akhina. Bang Ini Zuma, tolong Bang dek Zuma, ditanya. Kandaku tadi ada yang gimana, typing gimana? di bawah, ada typing di bawah kan. Tanya begini, Ustaz Dio, coba tanyakan ke Syekh itu, nikahkan Bang Zuma dengan orang Palestina. Aku bilang nggak bisa lah, aku tanya dulu orangnya. Allahu Akbar, insyaallah. Coba ditanya Dinda. Seluruh perayaan agama yang ada di sana, perayaan agama mana yang paling meriah? Di antara Islam, Yudaism dan juga Kristen. Masya Allah. Masihiyun, silakan coba ditanya. Syekh Muhammad, ada Bang Zuma يسأل من كل احتفالات دينية يعني من الإسلام أو اليهود أو المسيحيين أيهم يعني أكثر ويعني أكثر الناس يحتفلون به. نعم اليهود طبعا، اليهود هم أكثر يعني تعداد، هم يعني يقارب 10 ملايين، هم يعني يوجد عندهم ما يقارب 15 عيد. نحن يوجد عندنا عيدين، عيد الفطر وعيد عيد الأضحى، ويوجد عندنا يعني يوم الإسراء والمعراج ويوم مولد النبوي، ولكن هم يوجد عندهم كثير من الأعياد. Masya Allah. Iya, kata beliau Bang Kandaku, tentunya Yahudi paling ramai di sini kata beliau. Karena mereka tuh kurang lebih 10 juta orang yang ada di sini, karena mereka ini punya banyak perayaan. Kalau kita kan cuman 2 perayaan, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dibikin pula Maulid Nabi dan segala macamnya. Tapi kalau mereka tuh jauh lebih banyak dibandingkan. Jadi jelas mereka lebih meriah, lebih banyak di sana. Yahudi. Assalamualaikum أخي الشيخ مهند. الله يعزك يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله جزاكم الله خيرا. أستأذنكم بس عندنا صلاة الجمعة، وبعد الصلاة إن شاء الله سأعود وأتواصل المشاركة معكم إن شاء الله. بارك الله. بأي دولة أنت موجود أخي صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة الآن في مدينة ساو باولو في البرازيل. بالبرازيل إن شاء الله، بالبرازيل. Di mana salat Jumatnya, Ustaz? البرازيل ساو باولو. Oh, di Brazil. Ya. Masya Allah, Masya Allah. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Kalau perayaan ini Kristen ramai juga di sana. نعم شيخ، كيف باحتفال نصرانيين هناك شيخ، مسيحيين، كيف احتفالهم؟ احتفالهم يعني فقط هم يحتفلون. هل يحتفلون؟ يحتفلون، نعم هم يحتفلون يعني فقط برأس السنة، يحتفلون فقط رأس السنة، لا يحتفلون كثيرا. عندنا لا يحتفلون فقط. حتى أخي حتى هم 25 يحتفلون؟ نعم صحيح. Ya, kebanyakan mereka يعني هم يعني حتى النصارى عندنا حتى يعني هم كمان يعني مؤذيين من يعني المغضوب عليهم. هم يعني حتى النصارى يعني هم يعني يوجد عندهم كثير من المعتقلين. يعني معتقل يعني يظلمونهم اليهود. نعم يؤذونهم اليهود قتلت الأنبياء. اليهود لا يحبون حتى أنفسهم، يعني كما قال الله تبارك وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. Iya Kandaku. Jadi di sana itu mereka hanya merayakan tahun baru, juga tanggal 25 Desember itu aja. Karena juga kebanyakan mereka di sini pun dizolimi juga, diganggu juga oleh orang-orang Yahudi.
Karena orang Yahudi ini kan kebanyakan mereka lah para pembunuh para nabi, bahkan termasuk diri mereka sendiri. Bahkan mereka semua ini tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalau beliau bawakan ayatnya, kalian menyangka mereka ini bersatu tapi hati mereka itu sebenarnya bercerai-berai, bermusuhan. Ya, bermusuhan, betul. Mereka pun saling bermusuhan. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi percuma dong mereka menggaungkan kemudian tentang Yudaism, Yahudi dan seterusnya. Sedangkan di tempat kelahiran Yesus aja keadaannya seperti ini. Silakan. Berbanding terbalik dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan kemudian risalah kenabiannya di tempat beliau lahir dan di tempat beliau berdakwah. Dibandingkan dengan Yesus yang mereka gaungkan, rupa-rupanya boleh dikategorikan gagal di tempat lahirnya. Betul. Gagal. Insyaallah. Ya, mungkin tidak semeriah di sini kali ya. Iya. Naam Syekh. أنا أقول إن شاء الله سأعمل إن شاء الله سأعمل إن شاء الله فيديو إن شاء الله إن شاء الله سأنزله على الصفحة عندي إن شاء الله. شكرا لأندونيسيا إن شاء الله ودعاء من المسجد الأقصى المبارك. إن شاء الله سأضعه على الصفحة عندي إن شاء الله، وأتمنى من الجميع نشر هذا الفيديو إن شاء الله حتى يصل هذا الدعاء إلى جميع أخواننا إن شاء الله بإذن الله. Baik, insyaallah biidznillah. Teman-teman, beliau menyampaikan insyaallah nanti beliau akan buat video, nanti beliau bikin kayak VT doa untuk rakyat Indonesia langsung dari Masjidil Aqsa, dan beliau mengarahkan teman-teman bisa sebarkan ya biar manfaatnya lebih banyak, di mana kita insyaallah saling mendoakan, dan beliau mendoakan langsung dari Masjidil Aqsa. Nanti beliau akan buat VT nanti insyaallah biidznillah. Nah. Mungkin soal akhir Syekhna قبل أن نختم. يوجد وقت يوجد وقت. تفضل أخي تفضل. Nah. Akhi Dio, Bang Dio, Bukit Tengkorak ada nggak? Tafadhal. Tengkorak lagi kan udah sering makan B2 gemuk lah sekarang. Bukit Tengkorak. Udah nggak jadi tengkorak, tumbuh dagingnya. Tumbuh daging. Ada nggak Bukit Tengkorak? Syekh, hal hunak موجود جبال جمجمة يعني أو جمجمة أو جمجمة أو جمجمة تعرف؟ لا يوجد. ما هذه جبال جمجمة؟ Nggak paham dia. لا تعرف. ماذا نسميه؟ تنقرع أو تلنق عظم الرأس. شيخ نسميه عظم الرأس يعني جمجمة. هذا عظم الرأس. قصدك أنت تقول يوجد هناك يعني جبل من العظام أو من الرؤوس. نعم. لا يوجد. Bukit ini Padang Efram. يعني منطقة إفرام يعني شيخ. إفرام. أنا أفهم عليك. نحن أفهم عليك. فهمت عليك الآن. لا يوجد. نسمى عظم. لا, tidak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada bang. Bukit Tengkorak itu nggak ada. Nggak ada Ten. Kan udah aku bilang, udah gemuk sekarang. Kebanyakan makan B2. Nggak percaya. Jadi dari mana? Bukit Tengkorak pula. Enggak, aku begini loh Kanda. Aku malah mikirnya jangan-jangan itu salah terjemahan kali, bukan Bukit Tengkorak kali. Gimana cerita? Yang saya tahu Yesus itu menghindar ke padang gurun yang bernama Efram. Di situ beliau berdoa semalam-malaman. Sembunyi di situ di Bukit Efram.
Nah, tuh kan berarti tengkorak itu terjemahannya LI berarti. Enggak tahu. Kata Bang Blender, tengkorak Bang Blender. Biasa, beliau ini kan siang malam bersama dengan Oten, makanya kayak gitu juga dia. Beliau aja bingung. Golgota mungkin. Golgota. Masya Allah. يا الله إن شاء الله متى تريدون إن شاء الله متى تريدون الدعاء والختام إن شاء الله بعد صلاة العشاء إن شاء الله. شيخ ما في إشكال لأن بعدنا منتظر أي الآن ممكن الآن إن شاء الله ما في إشكال أن تدعو لنا إن شاء الله بخير والثبات. تفضل شيخنا تفضل بارك الله فيك. Teman-teman beliau mau tutup dengan doa. الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الذي عز فارتفع، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحان الذي عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر ويجيب دعوة المضطر ويكشف السوء. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قدرته وقضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل الموصلين أوصلنا إليك وهب لنا عملا صالحا يقربنا منك وإليك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. اللهم فرج هم المهمومين واغض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أطلق سراح أسرانا واحمي المسجد الأقصى من كل سوء. اللهم احمي المسجد الأقصى من كل سوء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا فرجنا أغلقت الأبواب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب دعوة المضطر وتكشف السوء. اللهم اكشف عنا سواتنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وخذ بناصيتنا للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك مما سأل به عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ مما استعاذ به عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا مغفرة واسعة يا الله يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا في أندونيسيا إلى ما يحبه ويرضاه. اللهم وفقهم. اللهم احفظهم. اللهم احفظ أخونا بلندر. اللهم احفظه يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا ويا مولانا احفظ شيوخنا وعلماءنا في هذا الليل المبارك. اللهم احميهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفقهم لما يحبه ويرضاه. اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم ألبسهم لباس التقوى والعافية يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين يا ربنا ويا إلهنا ويا مولانا. أكرمهم بزيارة المسجد الأقصى المبارك. اللهم كما جمعتنا في المسجد الأقصى المبارك اللهم اجمعنا في الجنة يا ربنا ويا إلهنا ويا مولانا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارض عن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين والصحابة أجمعين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين
ويا راحم المساكين ارحمنا برحمتك يا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا برحمتك إذا سرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور ويوم العرض والنشور. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ربنا اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا شهر رمضان وأنت راض عنا. اللهم بلغنا شهر رمضان وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين يا ربنا ويا إلهنا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا فرجنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أطراف الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى. نتوسل إليك يا ربنا ويا إلهنا في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الآن أذان العشاء. نسأل الله آمين يا رب. نعم. آمين إن شاء الله. آمين. جزاك الله خير يا أخنا. هذا إن شاء الله نلتقي في الموعد الآخر إن شاء الله أخي. إن شاء الله أخي بارك الله فيكم. بارك الله بالجميع كل من تصدق علينا لأنه في ميزان حسناتهم. أنا أشكر الشعب الأندونيسي أشكر من كان معنا في هذا الليل أشكر جميع الأصدقاء. آمين. رضي الله عنكم أكرمكم الله أعزكم الله في ميزان حسناتكم. Amin ya Allah. Beliau mendoakan teman-teman semoga kawan-kawan yang nge-give dan segala macamnya itu diberikan balasan yang terbaik, pahala yang besar, menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kalian nanti di akhirat. Dan beliau mendoakan semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah ridha kepada kalian semua. Dan saya bersyukur, kata beliau, saya bersyukur kepada semua teman-teman atau kaum muslimin yang hadir di acara ini, dan semua yang hadir juga yang give dan segala macamnya. Beliau sangat bersyukur dan berterima kasih kepada teman-teman yang hadir di acara malam hari ini. Nah. أخي أنا أشكر جميع يعني المتبرعين والذين تصدقوا إن شاء الله في ميزان حسناتهم. إن شاء الله يكون لهم إن شاء الله يعني ذخر إن شاء الله إن شاء الله في ميزان حسناتهم وفي قبورهم إن شاء الله يكونوا من أصحاب الجنان يا رب يا ذا الجلال والإكرام. Amin ya Allah. نستمع وإياكم إلى أذان العشاء. Sekali lagi beliau mengucapkan rasa syukur beliau.
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا حي على حي على حي على حي على أخي أندونيسيا أو ماليزيا. أندونيسيا أو ماليزيا. أخي أندونيسيا أو ماليزيا. Indonesia. الآن سأسلم عليهم إن شاء الله. اسأله الشيخ. نعم. السلام عليكم. إندونيسيا. أندونيسيا أصدقائي. أندونيسيا. نعم ما شاء الله. أندونيسيا أبو كبر أخي أبو كبر. السلام عليكم. علماء أندونيسيا. نعم. لحظة أخي لحظة أخي لحظة. ما شاء الله أندونيسيا. Assalamualaikum Pak. علماء أندونيسيا. Assalamualaikum. Salam. Dari Kalimantan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak ya. Iyakumullah. Masya Allah. Berangkat. Alhamdulillah. ختامها مسك أخي.
Jazakallah khair. Nah, alhamdulillah kita muhamis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. فليتنافس المتنافسون. الله أكبر. جزاكم الله خير أخي. Endingnya kita melihat. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. وجزاكم الله خيرا شيخنا بارك الله فيك. والسلام عليكم. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman beliau doakan tadi ya. Yang disebut cuma blender doang disebut. Masya Allah. Bang Zuma, Bodondir, aku nggak disebut loh. Bang Blender yang disebutkan secara itu gara-gara dia cari gunung ini Bukit Golgota. Bukit Tengkorak. Teman-teman, maksudmu Bukit Bang Dio, Bang Zuma. Barakallahu fikum ya, saya sekalian pamit ya. Besok pagi ada kegiatan subuh ini. Masya Allah kok. Iya. Syukran kok ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ko Dondi, Bang Blender tuh mau cari Tuhan lahir tuh di kota Daud. Tuhan lahir. Barakallah semuanya ya. Assalamualaikum. Ya kok. Waalaikumsalam. Jangan lupa kok main lagi ke Bandung kok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sampai syekhnya pun bingung kan. Dibilang begini, saya kira yang antum maksud katanya tengkorak itu jadi gunung. Enggak, aku bilang itu Bukit Tengkorak namanya. Oh, enggak ada itu katanya. Abang belum entah apa-apa ya Bang, jebak Bang Dio aja. Ya Bang Blender loh. Maksudnya Golgota itu diartikan tempat tengkorak. Iya, karena kan ketik di YouTube penyalipan Yesus di Golgota yang keluar tuh tabal ban, makanya penasaran aku. Abang Blender mohon izin Gurunda semua. Ya silakan Bang. Tafadhol. Abang Blender jangan kayak begitu. Ingat masa lalu dibodohin sama si botak tuh. Tafadhol akhi. Abang Juma. Ya, gimana? Banyak Abang. Sama-sama. Dengan adanya Abang Kodon di teman-teman semua yang ada sini, abang-abangku semua di sini. Iya, Masya Allah Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Dulu Abang Juma dulu aku oten Abang. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi dengan adanya diskusi abang-abang nih, alhamdulillah ibadah jalan Abang. Kalau dulu Allah. masih was-was abangku. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Tinggal di mana? Di Golgota, bukan? Kalimantan Selatan abangku. Oh, Kalimantan Selatan, Masya Allah. Jangan Iya. tahun berapa Bang? jangan. Jangan. Ya, mantan kelainan udah sembuh beliau. Ya alhamdulillah. Allahu Akbar. Bang Blender, makasih banyak Bang Blender. Masya Allah. Ini sekalian semua menginfokan ya data dari Akhi Saiful. Barusan dia gimana Akhi? Bisa nggak? Belum ya? Iya, lagi diproses. Iya, tunggu ya Akhi. Oke, baik. Teman-teman sekalian, ini saya dapat video. Videonya lucu, tapi kayaknya teman-teman sudah tonton deh di tempatnya Kian Santang. Ada video yang nyindir, entah siapa yang disindirnya. Gimana dong? Saya kirim kemana nih yang bisa buka kamera? Apa itu Kanda? Ya saya kirim Dinda ya. Boleh nggak? Kalau saya ini HP yang saya pakai WA juga. Karena HP yang satu ke saya Jagi. Iya. Ini si akrobat. Siapa itu? Rudi Yohanes. Oh. Apa nih? Kemarin kan beliau itu udah bilang nggak mau lagi berdebat kan gitu. Benar. Nggak mau lagi ber-YouTube pria. Iya benar.
Tapi masih ber-YouTube juga, masih ini juga. Berarti kan dari sana lisannya nggak bisa dipercaya kan gitu. Setel tuh bang. Donasi kurang, donasi. Shalom saudara-saudaraku semua dimanapun berada. Saya baru dapat kabar dari Kota Medan bahwa saudara kita Rudi Simamora sudah P21 dan sudah dilimpahkan ke PN Deli Serdang, Lubuk Pakam itu ya kawan-kawan ya. Yang sangat mengkhawatirkan kawan, penari ronggeng yang sok jago dan sok kaya, penari dia gini kawan. Sampai hari ini belum ada pengacara Rudi Simamora kawan. Kasihan dia kawannya. Bolehlah kita banyak cakap, kita bilang kita hebat, tapi kalau ada kawan berjuang didukung bukan direhei ya. Paham nggak kalian? Sekarang kalian merehei atau mengkritik. Sekarang cobalah, apa hasil dari kritikan kalian? Ada enggak? Enggak ada kan? Hanya menari ronggeng gini. Alah, kalau hanya bicara yang monyet itu pun bisa bicara. Tapi hasilnya enggak ada. Buktinya tidak ada. Dan anehnya manusia nih kawan, lebih percaya kepada orang yang cakap besar dan menari-nari daripada percaya kepada orang yang melakukan kerja. Kegagalan itu hal yang biasa kawan. Yang penting kita sudah buat aksi. Tapi kalau hanya bicara dianggap sukses, itu namanya kita on ya. Sampai jumpa. Sekali lagi dong. Ayah. Sekali lagi. Shalom saudara-saudaraku semua dimanapun berada. Saya baru dapat kabar dari Kota Medan bahwa saudara kita Rudi Simamora sudah P21 dan sudah dilimpahkan ke PN Deli Serdang, Lubuk Pakam itu ya kawan-kawan ya. Yang sangat mengkhawatirkan kawan, penari ronggeng yang sok jago dan sok kaya, menari dia gini kawan. Sampai hari ini belum ada pengacara Rudi Simamora kawan. Kasihan dia kawannya. Bolehlah kita banyak cakap, kita bilang kita hebat, tapi kalau ada kawan berjuang didukung bukan direhei ya. Paham nggak kalian? Sekarang kalian merehei atau mengkritik. Sekarang cobalah, apa hasil dari kritikan kalian? Ada enggak? Enggak ada kan? Hanya menari ronggeng gini. Alah, kalau hanya bicara yang monyet itu pun bisa bicara. Tapi hasilnya enggak ada. Buktinya tidak ada. Dan anehnya manusia nih kawan, lebih percaya kepada orang yang cakap besar dan menari-nari daripada percaya kepada orang yang melakukan kerja. Kegagalan itu hal yang biasa kawan. Yang penting kita sudah buat aksi. Tapi kalau hanya bicara dianggap sukses, itu namanya kita on ya. Sampai jumpa. Bang Blender sesuai dengan ayat Al-Quran. Karena izinkan aku. Sesuai dengan ayat Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka itu bersatu, tapi hati mereka bercerai-berai. Mampus. Kalian mau lawan doa-doa kaum muslimin. Doa muslimin tadi mendoakan semoga si Rudi Simamora alias anak Batak membusuk di penjara beserta dengan si logika nyusul insyaallah Lina Wijaya insyaallah. Amin. Amin ya Allah. Ini yang disindir siapa tadi nih? Tante siapa namanya? Tante siapa? Bukan tante. Wijaya. Tante siapa yang di ini? Itu yang ini orang suci yang bisa joget di mana aja. Ya itulah tante siapa namanya? Ya kan? Tante Dosma. Tante Dosma. Dosa masal. Dosa masal. Bukan dosa maksiat. Gak jadilah dia nyembah. Aduh, Dosma. Gak jadi disembah. Gak jadi nyembah lah dia. Gak jadi nyembah. Gak mau dia. Bukan Tuhan katanya. Bukan Tuhan. Aduh, parah ini orang-orang ini, kasihan juga ya. Saling sikat. Tapi itulah privilege dia tuh, Aki, bisa joget di mana aja dan kapanpun. Bisa joget di mana aja dan kapanpun. Jadi malu. Privilege dia itu. Kita kan nggak ada yang bisa gitu. Janganlah Gurunda, malu lah, dulu kan aku sering DJ di situ. Sering DJ. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya makanya kita banyak bersyukur aja ya, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah ya Allah.
niatan mereka dibayar tunai. Iya gimana ya? Udah clear lagi, udah dapat. Udah. Ada nomor rekeningnya? Ada lah, udah tuh udah saya kirim. Wow. Wow, di Makassar pula tuh dibilangnya. Gila ini si monyet. Ini aku baca dulu. Aku baca dulu ya. Saya Sadli, keponaan Bang Suma. Saya mau ngobrol, boleh Kak? Boleh Kak Sadli, mau ngobrol apa? Sebenarnya saya tidak enak. Sebenarnya saya mau minta tolong dan bantuan kepada kakak. Kebetulan saya mau operasi pengangkatan batu ginjal, tapi masih kekurangan dana. Alhamdulillah kalau sekiranya kakak mau bantu tambah-tambah biaya operasi ya, saya mau seberapapun nilainya. Alhamdulillah saya syukuri. terus Ahi Saiful jawab kan ya, oh gitu ya, nomor rekeningnya berapa Kak? Sekarang kakak di Makassar ya? Ya Kak di Makassar, sebentar Kak. Dikirimlah nomor rekening BRI. Iya benar. Namanya Nazira Awaludin. Gila. Jadi ini teman-teman sekalian, Ahi Saiful ada japri saya terkait akun yang biasa di sosmed, akun duplikat sahabat Bang Zuma. Ini menjapri Ahi Saiful. Katanya dia mau angkat ginjalnya. Udah bosan pakai ginjal manusia, dia mau pakai ginjal kucing. Ya kan ya. Kanda izin Kanda, saya bisa angkat ginjal pakai eskavator, itu bisa saya angkat ginjalnya. Enggak, takutnya gini loh. Takutnya sudah banyak korban ini mengatasnamakan sahabat Bang Zuma. Alamak, penipu mereka tuh ya Allah. Tapi bahaya, ketahuan nomor rekeningnya di sini bisa ditelusuri. Nazira Waludin tinggal di mana bisa ditelusuri nih, BRI. Gasmi. Iya. Tunggu dulu. BRI mana bagus ditelepon besok ini untuk dicek. Online kan di mana aja bisa Ki. Iya enggak, maksudnya teman atau keluarga yang ada di BRI bagus dihubungi. Nah ini hati-hati ya sahabat-sahabat sekalian, kalau ada ngejapri atas nama Bang Zuma, atas nama sahabat Bang Zuma, atas nama Sadli, hati-hati. Ini tidak ada di dalam misi kita dakwah apologetik itu, nggak ada yang kayak gini-gini. Nah, nggak ada. Dan ada juga yang berani nelpon, saya temannya Bang Zuma, kami mau lakukan pelaporan ke atas nama si ini. Saya lagi di Jakarta bersama dengan, bisa nggak sekalian nginap di rumahnya Bu? Lucu. Ada yang kayak gitu. Laporan, Bang Zuma akrab sama si Fulan. Kenapa Ibu bawa nama dia? Soalnya dia bawa nama Bang Zuma, aku sudah donasi juga, nginap di rumah juga. Untuk apa? Dia mau melapor di metro. Ngapain? Udah sempat nginap pakai nama aku. Nama gila juga orang-orang kita ini sebelah ini. Aduh, bampol. Aduh, kacau ya. Kacau. Di netizen kita saudara, tapi kalau di komalnya dia, wah, apalagi kalau sudah naik logika ditambahin. Gimana Dinda? Kalau sudah naik logika di komalnya, kongko di sana, lama udahlah. Bang Zuma, mereka tuh kok gitu banget gitu. Assalamualaikum guru-guruku. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kayak gitulah ya. Dapat ini juga, japri juga. Ada yang mau angkat ginjal. Udah bosan pakai ginjal lah. Pakai saringan akuarium aja deh udah. Ini juga ini bahaya ini.
Oke teman-teman sekalian, mungkin kita diskusi dengan Onyeng. Kalau ada Onyeng yang mau ke atas masih ada waktu. Silakan. Mayor tadi mana Mayor tadi? Bang Muhammad sama Bang Cani ada yang mau disampaikan dulu? Untuk Nasir aja. Ya, lanjut Bang. Turunkan aja Bang. Major jam segini makan plastik, dia kata blender. Udah kena 6 teko deh nih. Takutnya gini bang, ini hotel-hotel pada revisi lagi tuh, nggak ada lagi Bukit Tengkorak lagi, hilang udah Bukit Tengkorak, nggak ada lagi, nggak ada lagi Bukit Tengkorak. Syekhnya aja bingung Bukit Tengkorak, apa nih Bukit Tengkorak? Bang Blender yang salah tuh, Bang Blender tuh. Gara-gara Bang Blender lagi. Sengaja ngerjain Bang Dio. Masya Allah, Masya Allah. Apa nggak besar ini hotel-hotel tadi yang nonton tadi, ya Allah. Selama ini dibohongi. Ada rupanya tempat Nabi ngikat burak ya kan? Apa nggak pening kepala orang tuh? Pening lah. Masya Allah. Iya. Temen disuruh Bang Blender Mon coba cariin di Google katanya salib ini Yesus yang keluar tuang tambal ban. Bingung juga ya. Kalau nyari di Yerusalem nggak ada, udah pindah ke salib apa ke Tarutung, udah salib kasih. Tadi saya bilang itu Bukit Tengkoraknya udah nggak ada, nggak tengkorak lagi dia, sudah tumbuh daging gemuk, hilang. Makan babi. Ternyata betul nggak ada lagi di sana. Tengkoraknya hidup kembali, gimana dong? Alamak. Dalam satu komplek aja sekian banyak kebesaran berita-berita dari Al-Quran yang terbuktikan kan. Luar biasa itu. Iya. Mana ya hotelnya ya? Cari hotel udah kayak cari apa ya, yang muslim mohon maaf ya, belum bisa dinaikkan, ini 2 slot untuk hotel. Kayak cari keong. Iya, iya Gurunda. Cari keong di aspal ya, aspal panas. Cari keong dah. Sendal jepit kita pantau dulu. Allahu Akbar, Masya Allah. Tempat sujud Nabi Hadir pun ada ya kan. Bukit Golgota, tapi mereka selalu pamer siara ke Gunung Golgota, Bukit Golgota. Sebenarnya itu bukan bukit sih. Itu Golgota itu hanya sebuah tempat. Bukan bukit, cuman dikatakan tempat tengkorak. Memang tempat eksekusi ya, Gurunda. Kalau di dalam kitabnya mereka di Matius 27 ya. Eksekusi Tuhan. Apa yang membuktikan lagi ya kan? Fakta sejarah nggak ada, tertulis nggak ada, berarti hoax ya? Hoax lah bang, sampai Hoax lah gitu ya? bingung itu Syekh itu. Iya. Tertulis kan, kalau dibawa ke pengadilan langsung toko nih, hoax ini, hoax udah gugur, nggak jadi agama bubar. Coba bukti tertulis nggak ada, dia mengatakan Tuhan. Bukti sejarah juga nggak ada. Salibnya ditarutung. Kalau di Medan inilah bang, di Medan kalau kita bilang apa namanya panti cermin kan tahu orang semua bang, tempat wisata. Iya. Masa ini nggak tahu? Saya itu nggak tahu Golgota. Gawat bah, gawat. Bukit. Masalahnya Golgota itu bahasa Yunani, gimana ini? Iya. Tempatnya Bukit Tengkorak namanya bang. Bukit Tengkorak tempatnya. Tempat tengkorak, Golgota. Nah masalahnya itu kan Golgota ini apa ya? Ibraninya apa Golgota itu ya? Karena itu bahasa Yunani itu Golgota. Nggak pernah ada sejarahnya gue tengok. Itu dekat Yerusalem padahal Golgota itu. Di luar kota kan, Aki? Iya. Di luar kota sedikit aja mungkin ya.
Dia memang bukit, Golgota itu memang bukit. Cuman apa ya bilangnya Golgota ini ya? Bukit yang disebut Golgota. Ya setahu saya sih Golbotak. Yang pasti Yesus nggak disalib di situ ya kan? Enggak lah, udah pasti kali itu. Kalau terkait dengan penyaliban anak manusia, ya bisa jadi di situ. Tapi ini tempat nama bukitnya ini apa gitu loh di tradisi Yudaism. Itu yang kita tidak tahu. Ya cuman yang jadi pertanyaan, Golgota kalau diartikan ke bahasa Indonesianya Kalvari. Kalpanax. Oh, bisa. Kalpanax ya, Kalpanax betul. Cuman yang jadi masalah kalau yang disalib ini adalah Mesias, apa enggak bertentangan langsung dengan kitab 1 Yohanes 3:8 itu? Bertentangan enggak menurut saudara? Kalau kita lihat VR syukran. 1 Yohanes 3 nomor 8 di situ kan tertulis ya. Untuk itulah Yesus datang untuk menyatakan dirinya agar supaya Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Mana yang betul? Yesus yang dibinasakan iblis atau Yesus yang membinasakan iblis atau iblis yang membinasakan Yesus? Mana yang betul ini, kawan? Membinasakan Yesus. Lagian juga dia membinasakan dosa-dosa iblis juga nggak terbukti, Bang. Sampai sekarang masih ada orang berdosa. Itu dia, makanya saya juga pening juga kayak kepala. Ini di dalam kitabnya mereka itu kan 1 Yohanes 3 nomor 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari semula. Untuk itulah Yesus datang menyatakan dirinya, yaitu supaya Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Nah, sedangkan perbuatan iblis itulah yang menghantarkan dia ke tiang salib. Yudas dikhianati, itu kan pekerjaan iblis tuh. Iblis merasuki Yudas. Kemudian mahkamah agama, orang-orang Farisi itu melakukan kesaksian-kesaksian palsu tipu muslihat. Kan iblis semua itu. Benar nggak? Nah, upaya yang kemudian yang dihasilkan dari rencana tipu muslihat dan kesaksian palsu ini menyebabkan adanya oknum yang mati di atas salib. Nah, sedangkan Yesus datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Mana yang betul? Yesus datang membinasakan perbuatan atau pekerjaan iblis lah. Gimana ini? Yesus datang membinasakan pekerjaan iblis. Berarti Yesus tidak mengizinkan iblis merasuki Yudas. Loh, kalau malah justru dia yang mati, gimana? Mana yang betul? Mana yang betul? Terkecuali nomor 1. terkecuali yang disalib ini baru bukan Yesus, baru kena. Ya kan? Kalau kemudian yang disalib ini bukan Yesus, baru masuk data 1 Yohanes 3:8 ini. Dengan Yohanes 14:30, iblis sedikit pun tidak akan berkuasa atasku. Itu baru kena bahwa yang disalib itu bukan Yesus.
Tapi kalau kemudian yang disalib itu Yesus, iblis tidak berkuasa sedikit pun atasku. Tapi aku mati gara-gara mereka. Gimana ceritanya? Enggak dong. Nggak connect. Nggak connect, nggak nyambung. Ketika orang-orang itu datang kemudian ingin membunuh Yesus di Yohanes 8. Apa kata Yesus? Kenapa kalian itu ingin, apa sebabnya kalian ingin membunuh aku? Karena di dalam dirimu tidak beroleh firmanku. Makanya kalian mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu iblis. Berarti yang ingin membunuh Yesus menurut Yesus adalah anak-anak iblis. Berhasil nggak anak-anak iblis untuk membunuh Yesus? Berhasil. Lah, dalilnya kayak mana? Iblis sedikit pun tidak akan berkuasa atasku. Dan dikatakan aku datang untuk membinasakan pekerjaan iblis. Loh, kok justru dia yang dibinasakan ya? Ada borders nggak kawan-kawan? Pening aku pikirkan. Ada nggak? Kecuali yang disalib itu bukan Yesus. Baru betul dalil itu. Yesus mengatakan iblis tak berkuasa sedikit pun atasku. Begitu mereka yang membawa aku ke salib, aku diselamatkan. Yang disalib itu adalah teman mereka sendiri. Ketika kemudian mereka ingin membinasakan aku yang membinasakan mereka. Perbuatan mereka itu tidak berlaku atasku. Itu baru betul. Yesusnya terangkat. Keimanannya melemahkan Bible ya, Ki? Iya, selalu katakan musuh mereka adalah Bible mereka sendiri. Tapi kalau kita diskusi kayak gini, dibilangnya kita nggak ada roh halus. Di dalam kita itu nggak ada roh halus. Kayak mana ya kan? yang bilangkannya katanya? Kalian nggak ngerti. Nggak ngerti. Nggak bisa bilangkannya. Kayak mana yang bilangkannya katanya? Kalian nggak ngerti. Padahal mengerti itu tolak ukur fungsi daripada akal. Sementara mereka nggak pakai. Mereka cuman iman. Kayak mana itu? Iman itu tidak butuh mengerti. Yang dipakai mengerti itu akal. Tapi akal nggak dipakai. Tapi bukan itu masalahnya yang bikin saya bingung malam ini. Bukan. Yang bikin bingung itu 1 Yohanes 3:8 itu. Untuk itulah Yesus menyatakan dirinya. Supaya dia membinasakan pekerjaan iblis. Membinasakan pekerjaan iblis. Gimana itu ya? Jangan buat kami tertawa, Bang. Yesus mati dibinasakan iblis. Ya itu dia. Gimana ini yang benar, yang mana paman? Tolonglah diriku, yang mana yang betul? Pusing aku bah. Kebenaran milik Allah, kesalahan dari Oten. Dah. Izin kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam Kak Ida. Dilanjut Guru Nda. Nah, satu lagi nih. Yesus itu kan mati untuk nebus dosa kan ya? Untuk mati nebus dosa. Tapi ada hal yang lucu. Yesusnya datang nebus dosa. Tapi Paulus juga menghapus dosa seseorang dengan mempersembahkannya kepada setan. Gimana? Aku makin pusing aku bah. Iya. Coba di dalam 1 Timotius 1 itu. Nomor 20. Di antara Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Supaya jerah mereka menghujat. Kayak mana kau serahkan lagi ke iblis? Bukankah tinggal kau suruh percaya kepada penyaliban Yesus, sudah selesai? Ngapain diserahkan ke iblis, Cahayu? Iblis itu guru yang baik, Aki. Dia bisa membuat orang jerah dari menghujat. Iya, tapi kan kamu mempersembahkan orang ke iblis itu apa namanya? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Tambul. Tambul kan ya? Iya, tambul. Tambul. Menyerahkan 2 orang kepada iblis. Bahayanya. Terus ada PR ini buat Dinda Dio dan Dinda Erik juga sekalian. Berdua antum.
tolong carikan saya nubuatan tentang Timotius. Waduh, mau angkat tangan lakukan kalau kayak itu. Karena Paulus mengatakan di dalam 1 Timotius 1:18, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Nah ini yang mau saya cari nih, nubuatan tentang Timotius itu tertulis di mana? Kitab lain kayaknya Ki. Bukan Yesus aja ya yang disebut yang ada nubuat. Ternyata Timotius juga punya nubuat. Dan Timotius ini orang yang paling hebat. Karena Yesus tidak pernah disebut sebagai manusia Tuhan. Ya kan ya? Tapi kalau Timotius disebut sebagai manusia Tuhan. Kalau kayak film kan manusia ular, manusia serigala, artinya manusia dan serigala kan gitu. Tapi kalau Kanda salah tulis mungkin itu, mungkin maksudnya siluman Tuhan. Tidak Dinda, memang betul-betul disebut sebagai manusia Tuhan. Aduh, kok bisa ya manusia Arti Tuhan? namanya bukan Aki? Ya? Dari arti namanya bukan Timotius gitu, Theos. Bukan, dia memang disebut manusia Tuhan. Bagaimana itu ya? Kalau Yesus kan disebut 100% Tuhan. Iya kan? Manusia. Iya, artinya kan dialah yang selayaknya disebut manusia Tuhan. Tapi 1 Timotius 6 nomor 11, anak angkatnya Paulus lah yang disebut manusia Tuhan. Gimana itu? Lebih hebat lagi Paulus punya anak angkat ya. Ya anak angkatnya dia tuh manusia Tuhan loh teman-teman. Tapi nggak disembah Ki. Itu dia. Banyaklah yang aneh ya. Memang kayaknya memang butuh roh halus untuk menerangkan ini kan ya. Tetapi engkau hai manusia Tuhan. Oh bukan manusia Tuhan, aku yang salah. Ini kebaca ini. Yang benar adalah hai engkau manusia dewa. Oh alah. Manusia dewa rupanya. Iya. Iya. Berarti siluman dewa berarti. Manusia dewa. Iya. Manusia dewa. Kita tunggu teman kita dari Oten untuk menjelaskan terkait dengan 1 Yohanes 3:8, 1 Timotius 1 nomor 18, 19, 20 ya. Di situ dikatakan bahwa Paulus menyerahkan 2 orang kepada iblis. Setahu saya yang memberikan korban atau persembahan kepada iblis itu penyembah dewa Molok. Betul nggak? Iya. Karena yang meminta korban manusia itu ya dewa Molok. Nah ini kok. Betul 18. Saya jadi ingat orang-orang tua dulu ya di kampung itu cerita kalau banyak orang-orang di hutan itu pelihara setan dan mereka selalu memberikan makanan kepada setan. Ini Paulus memberikan 2 manusia kepada setan. Alah, pusing aku bah. Tapi Aki kan Yohanes 1 ayat 1 aja belum selesai orangnya Aki. Aki kasih pula itu lagi. Ya nanti juga cari nubuatannya tentang anak angkatnya Paulus ini ya. Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Izin Gurunda, daripada gak ada mainan yang kayak gini gak apa-apa. Iya nggak Aku mau bertanya. Nah kan Yang langsung penting- kan tuh. Aku mau bertanya. Loh, Yang langsung penting kan. yang penting jangan suruh dia buka kamera, ntar banyak orang yang siap. banyak teman-teman kita yang hamil di bawah.
Aduh. Dengarkan dulu gue. Enggak. Gue lulu. Iya. Ini semua mengatakan. Ngapain sih itu Nora suka? Aku tadi di rumahnya Nora. Dia mengatakan itu blender itu mulutnya begini. Kenapa sih blender begitu? Aku juga nggak tahu sih. Iya si Nora katanya dia benci dengan blender. Nggak apa-apa, memang iya udah nggak apa-apa memang. Dia mengatakan itu blender katanya. Kak Nora memang kayak gitu. Mulutnya. Itu apa itu? Apa itu foto profilmu itu pedang atau apa? Pedang. Maksud gue, dengarkan dulu gue. Maksud gue gini loh. Tugas kalian apa sih? Kok nggak damaikan mereka? Ngapain sih kalian? Langsung aja mau kalau gak tesak aja kok. Tahu. Sama-sama aja lagi. Biasa semua kapang. Kapang aku tapik di bawah anu. Apa? Kablamak. Kablamak. Bukan begitu, nggak ada Kak Nora bilang begitu, nggak ada. Sudah masuk ya? Ada gue tadi di rumahnya Nora air tonang. Dia mengatakan kasih blender. Ada pun nggak apa-apa. Ada pun nggak apa-apa. Jadi ngapain sih kalian? Beling, awas kau beling. Hei, awas kau beling. Kaki kau angkat. Angkat kaki kau, pecah nih piring. Hei, cer. Beling. Halo. Udah jawab Abigail. Halo. Aku datang besok. Ya halo, selamat malam. Aku mau buat. Bang Sony, bentar Abigail. Bang Sony Muslim apa Kristen? Saya Kristen dari Kalimantan asli. Oke, ini Abigail buang aja nggak penting berarti. Nah silakan Bang. Itu Abigail tuh masukkan dalam kondom baru dibuang tong sampah. Ya silakan Bang Sony, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau disanggah tadi tentang percama apa? Enggak, maksud saya ini kalau masalah agama itu sudahlah, nggak usah saling nganu lah. Apa nganu Bang? Porno kali ya Bang ngomongnya, nganu-nganu gitu. Yang jelas Bang. Enggak, yang satu begini, yang satu begini, kita jadi bingung mendengar ya. Ya cari diukur dengan akal Bang, yang mana yang benar. Iya, saya ikutin. Sudah lama saya ngikutin kayak gini, cuman ya itulah. Menurut pantauan saudara, setelah ngikutin yang mana yang masuk logika, yang mana tidak masuk logika? Penjelasan Kristen atau penjelasan Islam? Ya bagi saya sama aja. Mau Islam kah, mau Kristen kah sama aja. Mati meja. Berarti udah nggak berfungsi sebagian sarafnya Bang. Kalau sama aja. Iya kan ya? Bingung. Baru ditanya gitu bingung. Bukan bingung Bang. Bukan nggak ada bingung. Cuma kita ini ya, apa sih yang kita perlu dibahaskan gitu loh. Oh harus Bang. Sedangkan harga cabai aja perlu. Karena itu terkait dengan bisnis. Dan rugi untungnya para pebisnis. Apalagi ini masalah akhirat. Surga nerakanya seseorang. Itu jauh lebih penting. Kehidupan Kalau masalah akhirat itu Tuhan yang tahu semuanya gitu loh. Maksudnya? Ya Abang kan bilang akhirat, ya kan? Iya Tuhan memang kita tahu semuanya. Iya. Kita mati mau hidup itu Tuhan yang menentukan gitu loh. Bukan manusia. Iya tahu. Kalau itu semuanya pastilah ya kan ya. Tapi ini berbicara mengenai kita kembalinya ke neraka atau surga, kan itu bukan Tuhan yang menentukan. Kita yang menentukan. Kita mau ke neraka, kita sendiri yang mau. Kita mau ke surga, kita sendiri yang mau. Nah, oleh karena itulah surga nerakanya kita harus cari mana yang benar, mana yang salah. Jangan cuma imani saja, percaya saja, nggak bisa kayak gitu. Oh itu harus bisa dong, kita punya iman yang kita imani lah. Lah kalau imannya salah? Ya ada, berarti ada neraka yang salah dan ada juga surga yang salah ya Bang ya? Itu dia masalahnya. Gimana dong?
Tidak bisa gitu dong. Itulah makanya kita dikasih akal. Supaya kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Masa cuma imani saja? Kan itu tak ada konsepnya. Yesus tidak pernah mengajarkan imani saja. Kecuali Paulus. Kalau Paulus iya. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya, emang ada orang berkata dengan telinga bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu mah doktrin. Itu dogma itu. Sedangkan Yesusnya bagaimana ajarannya? Ya, dia harus kemudian dikatakan kalau dia itu adalah utusan. Jadi ada pertentangan memang antara Yesus dengan Paulus. Gitu, saudara Sony. Oh. Sony ini merek sepatu ya, merek celana, bukan? Merek JP. Merek piring. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Sony atau langsung mau login aja kalau agama itu sama? Ya. Oh, Iya sama aja, nggak ada bedanya sih. Ya Kalau udah. bagi saya loh ya. Ya udah langsung open cam aja, langsung open cam aja, suruh open cam aja ya, Ya, Saiful, open cam. Sony. Silakan open cam bang. KTP-nya nyusul nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting udah terselamatkan dulu, soalnya kasihan ini luntang-lantung. Semua agama sama katanya. Iya katanya kan sama agama, semua agama sama Ya katanya. udah pindah aja login. Udah kita aja biar makin banyak kita. Nggak ikut kami aja bang kalau sama aja bang. Tafadol Akhi Blender untuk on cam, tafadol. Lah nggak bisa jawab bang. Ayo Pak Sony di on cam, Pak Sony, KTP nyusul aja lah nyantai. Saudara Sony. Saya belum bisa on cam ini. Oh belum. Saudara Sony kapan terakhir ke gereja bang? Ya? Kapan terakhir ke gereja? Nggak ada kata terakhir sih. Setiap minggu ya ke gereja. Nggak kapan terakhir kemarin? Kan ada terakhir Anda ke sana. Hari Minggu kemarin ke gereja. Macet. Bang? 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 Dia lihat kalender kapan dia ke sana. Lupa dia. Lupa kapan dia ke gereja. Lupa. Kadang-kadang dia masuk juga Aki ke Lenteng. Ganda terlalu merdu suara tak, makanya Oten kalau diskusi tertidur Ki. Enggak, kalau nggak jumpa gereja dia ke Klenteng tuh Ki. Karena semua agama sama aja. Gitu. Wah. Pakai nomor HP juga dia ya. Berani dia ya. Pakai. Wah. Biasa kan? Luar biasa kan Aki? Iya betul. Kirim 1.000 rupiah aja. Ini nomor HP-nya ini. Aduh. Parah ini manusia ini. Ya, karena kan mau kirim itu bukti transfernya Ki. Kalau nggak ada HP payah dia nanti. Baguslah, lengkaplah sudah ini. Nomor rekeningnya, nomor HP-nya. Aduh, parah. Assalamualaikum Gurunda, Abangda sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iwan. Bang Iwan. Bang Metral dari Muslim ya. Ada yang mau disampaikan Bang? Bang Metra.
Ya, halo. Ada yang mau disampaikan? Ada ingin bertanya kepada Gurunda Bang Zuma. Ya, silakan. Kumaha naon? Abang Dah, ini nih tadi Fandi pernah dengar apa? Tunggu bentar Abang, Fandi tengok dulu, bentar. Kenapa Lukas 24 itu ayat 44 sampai 46 itu begitu sulit untuk dibuktikan oleh beliau-beliau itu Abang Dah? Karena memang nggak ada tertulis. Mana ada tertulis di dalam Taurat bangkit pada hari ketiga, itu nggak ada. Nggak ada. Sampai Pak Bom itu turun badannya tinggal 1 ons, dia nggak akan pernah temukan. Nggak ada data itu. Iya, nggak ada. Sampai jengkel beliau-beliau itu kalau pertanyaannya itu loh Abang Dah. Iya, nggak ada emang. Mau kayak mana? Karena memang ya artinya bahwa itu bukan ucapan Yesus, kan tidak mungkin Yesus itu bohong, kan gitu. Ada tertulis Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Di mana tertulis di Taurat kayak gitu? Itu nggak ada. Di kitab Mazmur juga tak ada. Di mana di kitab Mazmur? Kitab para nabi pun tak ada. Itu PR sebenarnya buat gereja. Waktu itu tuh Fandi pernah dengar diskusi beliau kan Abang Dah. Beri saya waktu 1,5 jam biar saya jelaskan. Sediakan Fortuner Pajero kata beliau 1 gitu. Biar saya terangkan kata beliau. Tapi nggak mungkin kira-kira untuk diterangkan kan Abang Dah. Nggak ada. Data itu nggak ada. Nggak ada. Yang ada itu yang di tanda Yunus. PB. Nah, IPB. Tanya Yunus bangkit pada hari ketiga. Itu pun nggak tergenapi. makanya ada bangkit dari yang ketiga, tapi kan bukan Yesus lagi kan? Markus 16. Di situ yang bangkit bukan lagi Yesus, tapi menurut Markus Yesus tapi rupa lain. Nah, dari mana dia tahu kalau itu Yesus dan rupa lain? Betul Abang Dah. Kemudian pas waktu ada kemarin Bang Blender buat sembara 2 lawan 7 ya Abang Dah. Waktu malam itu tuh kan Fandi kontak tuh Abang Dah. Ada salah satu dari mereka namanya Pak John Abang Dah. Kebetulan Fandi telepon, Pak John, ini Bang Blender mau duet sama Bang Zuma nantangin diskusi nih. Kemarin kan Pak John ngajak diskusi nih, cari-cari yang dari pondok, dari kami juga. Sekarang kemarin Bang CP kan maunya sama Bang Zuma. Sekarang ada kesempatan nih, kenapa datang nggak nih jam 8 nanti Pak John? Disampaikan begitu kan Abang Dah. Lalu beliau jawab, wah kok mendadak begitu kata. Kalau mendadak itu nggak bisa. Bukankah kapan aja Bang CP kemarin sempat sesumbar maunya dengan Bang Zuma, sampai begitu beliau sampaikan. Sekarang ada kesempatan nih Pak John, kenapa nggak digunakan? Nggak bisa begitu gitu. Cari jadwal, saya pilih yang dari saya. Lalu nanti kamu bilang siapa aja yang dari kamu mau 2 vs 2 ke mau 1 vs 1 atau 3 vs 3, terserah. Yang penting beri jadwal, telepon aja nanti saya. Sebar undangan aja. Enggak tuh. Sebar undangan saja udah kena pelanggaran. Sebar undangan udah kena pelanggaran, apalagi naik. Masih ada sekarang Bang. Ada lewat berapa kali? Apa tuh? Undangan yang kemarin udah kena pelanggaran lah.
Ada yang lolos. Udah kutek semua ke pendeta-pendeta gereja-gereja. Halo, assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Salam dari Sulawesi Tengah. Bang Naik. Iya, Masya Allah, luar biasa. Oke Pandi. Nah, Iya, Bang. Pandi di bawah dulu Pandi ya, kita siapkan Oke, dua siap, slot Bang. ten ya. Besok kalau beliau ada ngontak Fandi kabari Abang boleh ya Bang ya? Siap, standby kita. Oke, siap Abangku. Oke Pandi. Izin Bang di bawah Bang. Assalamualaikum Gurunda. Abang das aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oten menjauh semua dari Banyak pulau hotel ini. ini. Banyak hotel kujambai semua Bang. Wah, capek kujambainya nggak naik. Banyak kali di hotel. Oh gitu. Kujambai ini. Masih ada aura Palestina jadi masih takut dia naik. Takut dilidahi kan? Udah naik kau Ten, jangan takut kau. Nanti makin banyak yang mualaf kalau kau nggak boleh naik Ten. Nanti mualaf kau salahkan kami. Nanti keluarga kau mualaf salahkan kami. Padahal kau nggak mau naik membela imanmu. Masih ada aura Yahudi soalnya di atas. Takut kena liur. Banyak doa tadi berserak semua. Tadi rame begitu sholat hilang semua, ada berapa 500. Aura Palestina takut dia. Kan antara orang Yahudi dan orang Arab yang ada di sana mirip kan ya? Karena mereka satu ras kan? Nah, takut naik. Nah, kita naik ini diludahin nanti. Tukang parkir pesawat ini yang naik. Tengoklah kan. Masih di bandara beliau ini. Tukang parkir pesawat. Pesawat lalu lalang dia kan, ribut. Mana hotelnya? Nggak ada. Jaringan saya kali yang jelek ya. Kujambai Bang, mau naik. Banyak di bawahnya. Buat VT-nya pan penghujat loh. VT-nya penghujat banyak nih. Jambai udah naik. Cemen kah lo tadi memang ya. Jadi kita ngapain ini kalau nggak ada? Tidur. Kita pukuli aja kalau ada. Aku mau mukuli aja nih. Kalau ada, ngapain tadi ada cakep pukulinya udah selesai udah. Artinya udah. Nanti kita suruh bunuh diri aja udah salib dah ya kan. Orang pasti masuk surga. Pasti masuk surga mati aja udah sekarang kan. Itu ada Bang Andi. Pak Andi. Lari. Gak ada yang kuat bertahan. Gak ada, serem kan. Macur aja udah makan plastik itu. Aura Palestina. Trauma didahakin sama orang Yahudi kan? Gara-gara ke Surabaya. Makan plastik. Surabaya. Makassar. Makasih itu penggawa agak tuh. Magas ke semua kadang.
Maga niya anak, meron ni ka masyahada. Di pa ka? Diyan ka na mumpuna. Ay. Yung kay Toraya ka bang? Meron nito pala yung racu tikus. Ya racu ngano ra nyamo ni miring. Allah. Saya itu Dinda. Ya. Hidupku walaupun keadaan susah, menderita. Ya. Tapi tetap yang penting bahagia. Pasrahkan diri. Meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah peraturan. Tetap aja saya tenang-tenang aja, walaupun kadang-kadang tidak makan, tapi hati saya tetap tenang, bersih. Apa? Karena mungkin pengaruh ya kita bersama pengaruh iman. Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, masya Allah. Di mana Kipale ini? Di rumah Jini, Tenda. Oh iya. Istirahat makit dulu Pak Dek. Mau mendengar kalau ada yang naik berdebat-debat ini, saya suka sekali didengar. Iya. Mau tongki ikut berdebat juga? Enggak, saya suka dengar sekali terus dengar, walaupun saya mau tertidur tetap saya dengar terus. Kadang-kadang itu sampai siang itu hidup terus. Biasa tuh Ki ketawa kalau dengar Ki. Iya, saya kadang ketawa kalau dia tidak bisa menjawab, ketawa dalam hati saya, orang gila saya ketawa. Kalau dalam hati tertawa, berfirman dalam hati, dia tertawa dalam hati nih abang. Kalau dia menjawab sudah protok-protok mulutnya itu tidak tahu apa dia bilang, sudah tertawa sudah saya. Oh gitu. Iya. Begitu Mi Paeng. Kita tunggu Mi Padeng dulu Dik. Makan bayi Dik. Ya. Panggil Kibeng dulu, naik. Tidak ada sekenal itu. Saya di roomnya itu orang Kristen, saya tidak mau sama sekali masuk. Teriaki misalnya, dengar aja gitu. Tidak mau saya masuk sama anunya itu orang Kristen. Roomnya apa, tidak mau saya. Iya. Mereka menganggap semua dirinya benar dan benar. Nyata-nyata manusia yang kusembah. Dan Tuhan kau bilang Tuhan, ya ampun, astagfirullahaladzim. Begitu Mi Paeng Daeng Dik. Istirahat makit dulu di bawah menunggu. Dik. Iya. Karena ribut tuh ya tak di belakang tak banyak orang kayak orang pukul-pukul batu. Kipas angin, panas sekali di kawanan kalau nggak jalan. Oh iya. Istirahat makit Paeng dulu di bawah sambil minum kopi. Dik. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kita itu kalau ada yang lucu katanya dia tertawa dalam hati. Spesies penyembah Tarsan silakan naik. Kok bisa gitu? Ada pula yang nyembah Tarsan rupanya. Dari agama apa? Selamat malam. Ya, Lam. Assalamualaikum, perkenalkan saya dari Madura. Nama asli saya Muhammad Windy. Waalaikumsalam. Oh iya Bang Suma, boleh nanya asal usulnya dan ada yang mau saya tanyakan sama Bang Suma, boleh nggak? Saya dari Sulawesi Selatan, Bang. Oh iya Bang, mau nanya Bang. Ya. Setiap Bang Suma live itu ini kok
kok banyak tahu ya buku-bukunya orang Kristen? Apa sebelumnya Bang Suma pernah masuk Kristen? Apa gimana? Enggak juga. Enggak masuk Kristen. Iya bang. Nah betul. Iya. Kadang. Tapi kalau sekarang enggak lagi. Oh itu dulu. Sekarang enggak. Iya. Bagaimana? Bisa. Gramedia ada. Di perpustakaan juga. Yang mananya? Bisa. Yang penting abang bisa baca. Cari aja yang bahasa Indonesia. Tahun berapa? Oh bagus itu. Sudah jarang itu, udah langka itu bang. Makassar. Ya nanti hubungi Bang Handi atau siapa gitu. Iya. Oke. Makasih ya bang ya. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada nggak ada yang ngomong, mending saya ngomong sendiri. Ini mungkin. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi bang. Saliono. Pagi bang. Kenapa bang? Mukul-mukul HP bang? Gak ada suaranya bang. Aduh, Aladin lagi. Capek. Ya malam Aladin, mau ngapain Aladin? Di mana? Kok langsung turun? Aku belum jawab padahal. Ayo temenin. Kayaknya pada takut sama guru rendah. Enggak, gara-gara Palestina tadi. Oh ya, gara-gara Palestina tadi ya. Iya, takut dia. Duh, jadi punah. Dipikir ada orang Yahudi nyangkut di Komal. Takut kena ludah. Sama gamparan. Nah, ini langsung ke Palestina ini, bahaya, banyak orang Yahudi nyangkut di Komal. Begitu kita naik kena ludah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, anak bungsunya Pak RT, apa kabar? Alhamdulillah baik bang. Baik, Masya Allah. Gimana dengan urusan tetangga kemarin? Sudah aman Bang Sulis? Alhamdulillah sangat aman bang. Jadi yang punya ayam bangko itu siapa rupanya? Itu di bawah tetangga itu bang. Oh alah. Baru juga aku dengar, baru katanya ayam itu bisa pakai lipstick. Kayak mana? Kena mana? Bibirnya yang mana kasih lipstick bang? Dan katanya ayam jantannya itu sering pipis di mana-mana. Kok bisa ya? Belum pernah aku lihat ada ayam pipis. Biasanya kucing. Enggak dikasih pempas dia bang. Ayamnya biasanya kan kucing yang pipisin, kok ayam? Gimana dong? Saudara di mana ini? Di mana sekarang? Di mana? Saya di Kalimantan Barat bang. Oh Kalimantan Barat. Yalah. Oke. Musim duren di sana bang? Ya alhamdulillah lah udah mulailah berjajar-jajar di pinggir jalan dah.
Apa itu? Mangga? Durian lah. Oh, durian. Kirain. Murah-murah gak harga sekarang di sini bang? Berapa itu? Ada lah sampai 40.000, 50.000 sebiji ya. Oh, di mana-mana samanya harganya. Oh, sama gak bang? Iya, kecuali di Makassar. Makassar itu mahal. Kemarin tuh saya tanya berapa itu? 12 juta, 12 juta. Waduh. Iya, satu truk tapi. Satu truk. Iya. Cukiran yang berbiji emas itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Riki. Iya, kecuali ini Bang Riki Bang. Itu Sulis tadi udah kirim data KTP ke saya. Ada nomor WA-nya juga ada saya, maka saya bisa undang kembali tadi mau sadat ya Bang, katanya Bang. Ini Bang Riki ini? Iya, Bejo Deli Bang, sama tuh. Bang Bejo? Iya. Oh, Sulis Kristen? Bukan, Islam bang. Kawan saya yang kiri. Kawannya. Oh, kawan. Mana kawannya? Ada di samping saya bang. Oh, mau syahadat? Ya begitulah bang, dia kepengen gitu, aduh masuk ada dia pengen bertanya-tanya dulu gitu, sebab apa lah Berarti- syarat-syaratnya katanya dah. Berarti abang ini nggak bagus, masa kawannya dibilang ayam diiyakan tadi. Mana? Ya bujurkan aja bang. Bujurkan saja. Kenapa dia? Apa masalahnya? Sahabat Dia kan kita. kadang-kadang sering juga saya ikut-ikut apa tuh, tapi biasanya tuh ikut di apa lihat-lihat tayang ulang yang di YouTube tentang Abang Zuma lah, yang lab, yang debat, sering saya tonton gitu Pak. Jadi saya kadang-kadang saya duduk di samping dia gitu. Jadi dia sering dengar Abang Ustaz debat lah. Jadi itulah tiba-tiba dia kepengen masuk Islam gitu, pengen kenal Islam gitu. Jadi dia bertanya sama saya itu apa syarat-syarat masuk Islam, saya bilang gitu. Jadi ya saya jelaskan lah masalah untuk syarat-syaratnya gini-gini. Cuman kalau saya ya untuk sadarkan dia itu, saya tuh masih bingung tuh bang. Bingung gimana? Saya bingung itu takutnya saya udah saya sadarkan. Ya untuk mikir untuk yang bimbingnya. Memang nggak ada tempat kajian-kajian di sana. Kalau untuk di sini saya emang agak kurang bang. Oh gitu. Di pedalaman. Tempat saya tinggal sih di kotanya. Cuma kalau dia kan memang dari kampung gitu. Mayoritas tempat dia ini emang Katolik gitu. Iya. Di sini kan saya kan satu kerja gitu. Usia berapa tahun? Kelahiran 84. Oh masih muda. Masih perempuan lah. Iya. Terus gimana sekarang? Mau syahadat? Gimana? Mau langsung? Langsung caranya gimana? Tanya. Kok Ya, tapi ini nggak nyesal tinggalkan agamanya? Enggak. Alasannya? Enggak ada, cuman kepengen gitu Bang. Oh, bisa buka kamera nggak ini? Apa bisa buka ke bang? Soal tadi udah saya buka. Belum bisa. Belum bisa. Tapi mau. Siap nggak bang? Siap katanya dah. Oh ya sudah. Teman-teman KTP-nya sudah ada kan ya? di follow sampai Jadi udah saya kirim tadi ke bang siapa deh bang? Di saya. Oh ya, syukur alhamdulillah, masya Allah. Ya, Sudah punya keluarga ya. Abang kita ini. Nonton Bang Zuma supaya di follow Bang. Kalau nggak salah sama statusnya bang, nggak bang Zuma. Oh gitu. Iya. Emang statusnya saya tahu. Status Bang Zuma tahu. Yang nggak tahu ini saya sendiri Bang. Oh gitu. Iya. Katolik tadinya ya. Katolik bang. Cuman kalau sudah di Islam itu berat. Harus sunat, harus sholat. Nggak boleh lagi makan babi, nggak boleh makan biawak, kodok, cicak. Nggak boleh minum lagi. Nggak boleh lagi minum khamar. Nggak boleh berzina. Gimana dong? Bisa nggak? Bisa.
Oh, syukurlah kalau gitu. Rajin sholat tapi ya. Iya. Siap. Kerja di mana rupanya Bang? Alfamart. Kerja di proyek-proyek bangunan, Bang. Masya Allah, luar Cuma biasa. itulah, Bang. untuk bulan ini emang kami habis kena tipu bos ya. Bos nipu anak buah. Itulah. Gaji sebulan tidak dibayar, bosnya kabur. Waduh. Kalau saya sendiri beda saya. Justru tenaga kerja saya yang nipu. Duit sudah ada kasih, kabur, ke rumah nggak selesai. Itu masih bagus tuh. bagus bagi tukangnya, nggak bagus bagi saya. Itu katanya udah saya WA ke Bang Juma dan Nusa itu. Yang pemborongnya nih ipar sendiri loh. Iya udahlah itu jangan curhat, kita konsentrasi aja dulu. Sudah berapa yang follow teman-teman? Ayo teman-teman yang ada di sini di follow terus. Yuk. Udah masuk mualaf. Iya, bantu follow dulu sampai 300 biar bisa on cam. Mohon bantuannya yang di bawah ini yang 2600. Coba aja sampai 1K itu kan di sini kan ada 2000-an. Oh iya. Sampai 1K aja teman-teman Bisa, di sini biar bisa open cam. Biar kita segerakan dulu saudara kita ini. Iya betul. Dinda Dio monitor kan ya, biar beliau nanti yang doakan. Assalamualaikum Bang Dio. Waduh, bentar WA dulu Bang Dio. Kalau nggak ada hubungi aja Ustaz Salif atau Ahisugi, Pak Desugi. Saya ada WA ke Ustaz Alif tuh Bang Juma. Oh iya sudah, mantap. Siapa pula ditanda orang lagi tegang-tegangnya tepuk tangan. Benar begini kan rambutnya. Masa? Gini. Aku nggak ngerti. Nanti mau aku beli kau kalau ada barang tuh. Belilah nanti. Nanti aku belikan kok. Sudah sunat ini teman kita. Iya Pak. Sudah sunat. Belum. Oh belum. Ya. Belum bisa on cam karena followersnya masih sedikit. Jadi tolong teman-teman dan saudara-saudara yang di bawah bantu follow dulu Abang Sulis ini. Nyaman lah pakai kopiah. Ya Bang ngobrolin apa Bang? Di follow. Ya di follow biar bisa on cam. Sekarang kok. Bang Sulis biar nggak sakit tempatnya disunatnya sama Bang Sulis coba. Nah, boleh. Pakai garpu. Biasa saya tuh kalau mau nyunat orang tuh mau itu nyunat tuh pakai ini pemotong besi itu. Oh iya. Kalau nggak geger. Apa itu? Gurinda. Kemarin ada saya masuk ke Komala Bang Bang Zuma. Cuma saya itu malah ditendang pula. Kenapa? Ya, enggak tahu juga, malah saya diturunkan pula langsung. Oh, baru beri salam. Itu lepas kemarin kan saya lagi kan HP saya simpan, saya pergi ngambil ini tempat duduk kan HP. Begitu udah kembali lagi, lihat saya udah dikeluarkan pula. Aduh. Sedih. Ada hikmahnya, artinya mau jumpa di sini kita. Alhamdulillah. Iya kan ya. Begitu. Abang ini orang Bali atau orang Madura? Asli saya NTB Bang. NTB Lombok. Bang. Oh Indek. Darah kepeng lah. Ya, Nara Kepeng. Indek Nara Kepeng. Ambil air. Wah. Ayo teman-teman follow lagi saudaraku. Di follow. Masih 450. Istri saya dengar Abang Zuma ketawa terus dah. Di sini nonton 2000 orang, 2600 orang. Masa yang follow cuman segitu? Usahakan sampai 1K teman-teman biar bisa open cam, biar langsung disegerakan gitu. Izin teman-teman, izin. Betul. Tapi sudah siap untuk disunat ya Bang ya? Siap gitu. Siap. Namanya siapa sih? Asli Yosef Supardi, cuman panggilan super. Yesus Supardi. Yosef. Hah? Yosef Supardi. Yosef Supardi.
Panggilannya Supir. Super. Supir, panggilan supir. Supir. Assalamualaikum. Biasanya dia tuh supir angkong di sini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Supir angkung. Angkot. Supir gerobak gitu ah. Oh, bagus itu bang. Hemat, gak pakai BBM. Itulah. Masya Allah. Aki, Dinda Alif dari mana Dinda Alif? Di tempat Pak Arif. Oh sorry. Diundang ke sini dulu karena ada sahabat kita yang Ustaz Tata juga ada di sana. banyak anak buahnya Tarsan di sana banyak. Nyariin pantat pendeta katanya bingung saya mau nyolokin. Banyak di sana temannya Tarsan. Ada. Oh. Ada si Indra. Tadi sempat naik kayaknya tadi. Turun. Mungkin dia nungguin juga atau gimana nggak tahu. Tadi sempat ada sih. Mereka di komalnya USUPI tadi Bang Zuma. PK sama siapa sih Rudi Yohanes, Bom Jonathan Andar. Iya. Kami di situ. Tadi saya yang diajak malas mengakrabkan diri dengan orang-orang itu. Di Japri tadi biasa juga siapa bom telepon ngajak PK. Waduh. Aki, Tadi terakhir diinspirasi. kalau saya di samping bom saya terasa kecil ya Aki. 400 orang lagi teman-teman Kecil. teman-teman 400 orang lagi. Saya rasa nggak sampai 1 menit ini bisa mencapai 1K ini. 400 orang lagi, tolong teman-teman yang ada di bawah yang nonton 2,7K ini izin saya minta tolong saya kepada saudaraku semua. Gak Ya. mungkin tidur ini yang 2000 ini. Ini yang follow baru 570. Ini yang nonton kan ada 2,7. Mohon dibantu di follow ya saudara-saudara semua yang di bawah biar bisa on cam. Tapi kalau mau dicoba udah 600 bisa Abang Sulis turun dulu terus naik lagi. Oke, siap. Siapa tahu kalau followersnya 600 sudah bisa gitu. Oke, Biasanya kalau dadakan nggak Turun ya, bisa. Oh kalau dadakan nggak bisa ya? Kalau apa sih namanya itu organik gitu, natural dia ini bisa. Cuman kalau dibom kayak gini nggak bisa biasanya. Harus 1000. Biasanya begitu. Oh siap. Kecuali dia darah bangsawan biasanya gitu. Iya sih. Tapi kalau dilihat dari rambutnya mah bisa ini tuh. Soalnya udah menyala abangku. Iya betul. Oh iya pantesan di-kick katanya di Rumbang Juma katanya mungkin terlalu menyala Bang Sulis ini. Oh, berarti agak silo lihat rambut tuh ya. Iya, menyala abangku. Ada ngeliat rambut kau? Udah 1,2 kok bisa cepat kali. Serius itu? Udah 1,3. Belum. Enggak itu dicampur sama GIF itu Bang. Belum. Itu masih 660-an. Ya. Di Itu sama profilnya tap-tap, itu sama kawan-kawan tap-tap di layar. follow akunnya. Mulai nyoba-nyoba. Sama tetap layar. Ayo teman-teman 300 orang lagi 300 lagi. Ya, Aki, besok kita insya Allah ada juga rencana 1 orang wanita ya, mualaf ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Bantu doa semuanya. Mualaf kita yang kemarin gimana? Kapan dia mau? Aki. Ini calonnya Aki. Oh gitu, Masya Allah. Oh gila ya. Dibawanya 1 orang ya kan? Masya Allah. Itu belum mau dipublish? Belum kayaknya karena dia kan masih ngerintis komal ini, takutnya goyang. Komal dia kan komal yang agak sensitif juga sih. Tapi nanti kita tagih lagi Aki. Kalau udah yang satu ini udah aman. Dia kembali ke ini, ke kampung. Pulang ke kampung, ke udah balik tempatnya. lagi ke Medan. Iya. Udah kembali ke Medan. Nggak sama Ahi tinggalnya.
Enggak, saya koskan. Oh, udah di kos. Siap. Insya Allah. GZ gimana Bang Pul? GZ. Ya, itulah. Itu dia. Oh dia? Calonnya. Oh, calon si GZ. Iya. Luar biasa kan? Cuman enak kali urusan calonnya. Anak janda tanpa anak, bapak mamanya nggak ada, anak tunggal. Enak kali kan? Anak tunggal. Nggak ada rintangan berarti, kecuali pamannya. Rintangan itu makanya saya bilang kayak nggak ada rintangan yang berarti. Pamannya? Nggak begitu bermasalah kayaknya. Dia memang batang kara gitu. Masih sepupuan dia juga sih. Oh, masih keluarganya. Itulah kalau mau dinikahkan pun udah enak ya kan. Iya. Nggak perlu Langsung. nggak perlu. Mata adik ipar aku tuh mutat lah berarti. Siapa? Adik ipar. Ya. Dia Katolik. Diambil. Ya, ini ada 2.500 orang ya yang Muslim. Mohon supportnya untuk di follow saudara kita yang mau syahadat ini, karena bagian dari salah satu ini ya aturan kita untuk mensyahadatkan saudara kita yang mau mu'alaf gitu. Karena kita harus tahu orangnya gitu. Jadi harus dibuka kameranya sehingga kita bisa melihat orangnya. Kalau KTP sudah ada nih masuk, mungkin sama Guru Nur udah ngasih juga ya sama yang lain. Jadi bantu di follow sampai 1000 biar bisa open cam ya. Klik profilnya lalu di follow akunnya gitu. 767. Tinggal 250 kurang 200-an ya. Wah lah. Jadi saksinya juga. Kalau masih lama paling Bang Sulis ke rumah saya aja. Bang Sulis ke Bandung. Jemput Bang. Ke Bandung gitu. Kita tungguin sampai 3 hari. Jalan kaki gitu. Bandung. Waduh, bisa sih beliin tiket aja Bang Temon. Ya. Setengah sampai lah. Ikut itu. Saya sudah follow ya, makasih yang sudah follow, makasih. Ini berarti kalau yang nggak follow Oten berarti sisanya 2.000 orang ternyata selama ini, cuman nggak berani naik mungkin. Yang follow cuma 600. Iya. Semenjak dibilang Oten aku langsung follow Bang Suma. Iya, alhamdulillah. Enggak, yang di atas enggak, yang di atas enggak, yang di bawah. Banyak kali Oten di bawah, betul. Banyak kali. Iya, 2000. Iya. Dari tadi dijambain gak ada yang mau naik. Iya, tapi posisinya udah apa Bang? Udah terguncang semua itu. Mungkin gara-gara Palestina tadi ya. Nggak ada. Palestina tadi iya. Terguncang semua. Terguncang ya, betul. Iya. Ini langsung ada yang DM temen katanya, Bang saya Muslim, katanya saya bukan Oten. Sumpah parah kali. Berarti orang ini yang di bawah ini tinggal sahadatnya aja nih ya, yang di bawah ya. Iya, yang di bawah tinggal sahadat aja. Tinggal sahadatnya aja, nggak perlu lagi debat ya, berpikir orang udah. Gini aja ya, yang di bawah follow dulu, nanti kalau udah sahadat gak apa-apa di unfollow gitu aja biar cepat, ini udah malam. Ternyata orang tuh. 12 masih live. Sejarah orang tuh nggak ada. Nabi Muhammad di mana Isra Mi'raj, Buruk ada tadi semua ditunjukkan ya kan? Lengkap kali ya. Lengkap. Apa lagi coba? Mayor pula nanya bukti arkeolog. Aduh, Yor. Mana yang ini? Ayo teman-teman, 116 orang lagi, kurang lebih 116 lagi, dikit lagi. Ayo. Itu masih 100. Bang Temon ini Bang Temon lagi. Bang Sulis ini di ini Sumut. Enggak, oke. Di NTB. Di Kalbar, orang NTB tapi di Kalbar. Istri orang Kalimantan. 96 orang.
KTP-nya belum di-share ke Ardiansa itu ya, Starlip. Nanti berikut ini tanda tangannya aja biar langsung sama kontaknya ya. Kontaknya ntar gue kirim. Kontak Bang Sulis aja deh duluan. Bisa langsung online gitu. Sekarang ini sebelum syahadat ini apa agamanya? Katolik ya? Ya Allah, Katolik. Katolik ya? Dari Katolik. Oh iya, siap. Ya, sambil nunggu ya buat saudaraku. Ya, Bu. Masih kurang 70 lagi. Untuk apa tuh? Sekalian juga saya nih, saya biar digedein, biar bisa open cam juga. Sudah berumah tangga ya? Duda Bang, duda. Oh, baik, semoga lekas dapat jodoh. Kalau dapat jodoh, sama, ya yang muslimah, nggak usah promosi. Aduh, curhat ya, curhat. Gerunda. Aku nengoknya. Bang Zuma. Iya, dikit boleh lagi nih. Minta doanya sedikit ya untuk calon anak saya gitu. Insya Allah nanti sekalian didoakan. Oke? Tinggal nunggu hari lagi sih. Insya Allah, Masya Allah. Laki perempuan? Ya begitu. Kalau menurut USG sih katanya laki gitu. Oke, Insya Allah. Terima kasih banyak Bang. Pokoknya jangan kayak di kejadian 126 ya Bang. Iya. Bang Sulis, mari kita jadikan manusia segapar dan serupa dengan Tuhan. Kok saya tergelitik? Nggak apa-apa lah ya. Katanya duda, kok anaknya mau lahir gimana? Bukan, ini yang itu Bang Sulisnya, bininya. Yang Sulis yang muslim yang sahadat. Yang sahadat udah duda dia, istrinya udah meninggal. Oh. Insya Allah nanti nama anaknya Mahdi ya Bang? Mahdi. Jangan, udah dipersiapkan Bang. Udah? Ya Allah, jadi kayak mana kayak gitu? Udah nggak jadi mau kasih nama apa tuh? Muhammad Ali gitu. Alamak. Udah capek-capek oh. Kasih nama. Insyaallah. Bahaya ini. Ya. Berat ya. Jangan. 40-an lagi ya, 45-an lagi. Gas dari 2.500. Bantu follow biar bisa open cam. Bagian tadi kalau temen amat nanti kalau udah selesai syahadat di unfollow lagi. Bercanda Ustaz Alif, bercanda. Nanti kalau udah 1000 Kang Sulis langsung masuk ke room bom aja ya. Paling nih ditanya ini paling saya bengong ya Bang. Tinggal 40 orang lagi, ayo. Ya, 27 orang lagi. Orang berbeda 27 orang lagi. Mana? Di bawah banyak nomor ini, Bang Blender. Apa nomor apaan? Iya. Ngerti kan ya? Enggak. Gak paham. Udah lewat kan hari Kamis kemarin, masa harusnya kan Mon ya? Jangan gitu, ada gurunda nanti ini ya. Banyak nomor di bawah. Nanti yang disunggal itu nyimak pula Mon, nanti kira betul pula kau. Maksudnya gimana? Iya, 9 lagi, 9 orang lagi. Ya 10 orang lagi. 9 orang lagi teman-teman. Hati-hati Bang. Terjeda ini. Ya hati-hati Bang, terjeda Bang Sulis. Iya siap Bang, siap. 1 orang lagi nih. Pas, oke. Bang Sulis turun dulu. Ntar naik lagi Bang. Aja coba dulu Bang. Turun dulu. Nggak bisa. Turun dulu. Nggak bisa, harus turun dulu. Turun dulu Bang Sulis. Turun dulu nanti naik lagi. Nah, biasanya kok belum 1000. Udah Ustaz, udah 1000. Sama kita start kayaknya agak nge-lag kita punya. Ya di follow juga akunku teman-teman biar bisa open cam teman-teman izin. Ya dibantu follow juga abang-abang yang di atas, makasih. Hatur nuhun, ADN Adam.
Temon ini Dimas ya? Iya ya, gimana? Kang Dimas bukan sih? Bukan dulu saya mantan API ketua API Jabar, Ustad. Cuman udah digantikan sama Abah dulu. Oh, sebelum Abah. Dulu akunnya ini karena band permanen, Ustad. Kayak ini tuh ya. Emang cewek? Bali. Di Lombok. Udah muncul belum tanda kameranya tuh? Nah, kalau sekarang bisa. Saatnya rame-rame unfollow gitu maksudnya? Ya, saya bantu. Mohon lalu lihat bisa jadi Dimas. Udah ayah mute ayah mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak orang Lombok. Mirip sama di KTP. Oh iya. Mirip betul. Ini orangnya nih. Oi, cakep. Cakep lah, budak Cakep. Ini kalau orang Batak Balik. cocok ini dah. Masya Allah. Mirip ini penyanyi artis kita. Oke. Hamdan ATT. Mirip. Kalau orang Batak wah ucok ini, kalau orang Melayu walang. Walang. Anteng. Walias mirip Alek Naga Hitam, Bang Blender. Iya. Boleh nggak nanya-nanya sebelum kita syahadat sedikit aja pertanyaannya? Boleh nggak, Bang? Sama aku? Iya. Iya kan nggak mungkin sama tembok yang di belakang, Bang. Boleh kan ya? Boleh. Di keyakinan Abang kemarin itu ya pastilah ada sesuatu yang membuat untuk pindah ke Islam. Itu kira-kira gimana itu ceritanya? Ya itu karena sering aku dengar di HP YouTube di HP ini kan. Cuma kepingin gitu. Secara langsung aku ngomong sama aku sendiri ya kan. Kepingin cuma. Tapi kalau Abang orang apa aslinya? Orang Dayak. Oh Dayak. Iya berarti tuan rumah lah ya di sana ya. Ya di sana sekarang sih statusnya duda bang. Ya maksudnya tuan rumah orang sini maksudnya. Oh iya. Asli. Orang asli situ. Asli. Ya alhamdulillah. Ada anak Abang? Ada satu. Laki perempuan? Perempuan dan nikah. Oh. Iya. Jadi kapan mau sunat? Ya belum tahu juga tergantung secepatnya lah. Mudah-mudahan secepatnya lah. Tapi mau secepatnya kan ya? Mau. Sudah siap dah. Sensitif. Iya nanti ini Dinda Alif tinggal ditanya berapa biaya sunatnya di sana. Iya. Siap. Betul. Makanya nanti nomor teleponnya jangan lupa ya. Iya. Orang kita yang disuruh deh hubungi. Jangan udah dikirim nomornya Bang Sudah sudah dikirim ke Ustaz Alif. Oh iya syukurlah alhamdulillah. Tadi ada saya kirim dari nomor saya. Baik. Kita langsung proses syahadat ya. Boleh. Siap. Boleh. Masya Allah. Lihat. Ya. Ditenangkan pikirannya ya Bang ya. Kan nggak ada paksaan kan Bang mau jadi penganut agama Islam kan. Saya tidak ada. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Tangannya yang kanan Bang, telunjuknya ditegakkan ke atas sebagai simbol agama Tauhid. Ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu
anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Takbir. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Ya, jadi saudara namanya siapa tadi? Bejo? Nama bukan Bejo. Yosep Supardi. Ya, Bang Supir. Bang Supir. Ya, saudara sekarang sudah Islam kan ya. Jadi betul-betul harus menghindari makanan-makanan yang tidak dibolehkan di Islam. Babi itu nggak boleh lagi dimakan. Pokoknya makanan-makanan binatang yang menjijikkan itu nggak boleh lagi. Cukup makan ikan kering, ya, dan seterusnya. Dan saya berharap ya mudah-mudahan kedepannya kehidupan Bang Super ini lebih baik dari yang kemarin gitu ya. Dapat bini yang soleha, yang lebih mengabdi kepada suami, dan nanti anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Baik Bang, boleh ikuti saya lagi sekali, boleh ya? Boleh. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Namanya mungkin perlu diganti Bang, dari Yosep ke Yusuf aja. Ya, jadi Yusuf. Ganti Yusuf nanti namanya. Yusuf. Siap. Dinda Alip didoakan sekalian, titip doa buat anaknya Bang Sulis untuk menjadi anak yang soleh, taat, berbakti kepada nusa dan bangsa, menjadi tokoh kelak ketika beliau sudah dewasa, tokoh untuk bangsa dan agama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita berdoa seperti biasa, lebih diketahui dulu ya Pak tadi siapa, Pak Supardi ya, Pak Yosep. Sebenarnya Yosep juga udah bagus juga sih sebenarnya. Pak Yosep, ada di antara keluarga, anak atau orang tua yang masih non muslim sampai detik ini? Yang keluarga dari aku enggak ada yang muslim. Ada yang masih non muslim, ada yang masih agama lama. Masih agama lama. Agama lama, ada Katolik ada. Ada ya. Ada anak masih Katolik. Masih. Anaknya sendiri ya. Anak kandung. Oke. Baik. Tentu Pak Yosep berharap juga bahwa anaknya juga menjadi mualaf menyusul langkah Pak Yosep ya. Dan juga mungkin keluarga di antara yang terdekat. Di momen ini kita berdoa memohon kepada Allah semoga mereka semua dilembutkan hatinya. Mereka menerima kebenaran Islam gitu kan, sebagaimana langkah yang ditempuh oleh Pak Yosep itu sendiri. Kayak gitu. Ya, kita sama-sama berdoa di sini. Izin ya para guru semua bahwa mohon diaminkan doa kita, karena aminnya orang-orang soleh itu lebih dekat kepada makbul atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma gfir lana, Allahumma gfir lana, Allahumma gfir lana, warhamna, 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 wahdina, 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 wa'afina, 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 warzukna, warzukna, warzukna.
Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dosa seluruh umat mukmin ya, orang-orang yang beriman, orang-orang muslim dimanapun mereka berada ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah, terutama dosa dan segala dosa yang paling besar, yaitu dosa kemusyrikan ya Allah. Lembutkanlah hati mereka ya Allah untuk segera mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, kembali kepada jalan-Mu ya Allah, terutama di antara keluarga kami, saudara kami, kerabat kami, atau mungkin masih ada ibu bapak kami, anak kami, atau mereka kakak kami, adik kami yang masih dikeraskan hatinya, masih belum menerima kebenaran Islam ya Allah. Semoga dilembutkan hati mereka ya Allah untuk menerima hidayah ini ya Allah. Mereka menyusul bersama kami mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Terutama terkhusus dari saudara kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, di antara saudara mereka ya Allah, di antara saudaranya Pak Yosef ini ya Allah, atau Pak Yusuf ini, semoga segera dilembutkan hatinya menerima hidayah Islam ya Allah, agar kelak mereka dapat berkumpul kembali di jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami semua dalam segala hal urusan perkara dunia maupun akhirat ya Allah, terutama segala kebutuhan kami ya Allah yang masih dipersulit ya Allah dalam hal jodohnya ya Allah, semoga dipertemukan ya Allah. Berikut juga rizkinya ya Allah, semoga Engkau permudah ya Allah. Lembutkanlah hati kami semua ya Allah. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Rabbana afriq alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Rabbana taqabbal minna du'aana. Ya Allah, terimalah segala doa kami ya Allah, segala doa kebaikan kami ya Allah, untuk diri kami dan untuk saudara-saudari kami ya Allah. Ya Allah, anugerahilah kami, keturunan kami ya Allah, orang yang cinta terhadap agama ini ya Allah, orang yang cinta terhadap Islam ya Allah, orang yang fakih terhadap agama-Mu ya Allah, sehingga mereka menjadi penerus para ulama kami ya Allah. Mereka cinta terhadap agama ini dan menjadi benteng akidah agama-Mu ya Allah. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fihim ya Allah. Berikanlah pemahaman kepada keluarga kami, saudara kami, dan seluruh umat Islam ya Allah dalam perkara agama-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita sudah bermunajat kepada Allah ya di momen yang begitu indah ini. Pak Yusuf, insya Allah Anda aminkan doa ini, Anda yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga Anda bersih ya dari segala dosa, sebagaimana yang Allah sampaikan, yang tahu yughfar lakum, jikalau kalian menghentikan kekafiran itu, Allah ampuni segala dosa-dosa kamu, makod salab, segala dosa yang telah lalu. Jadi semua dosanya diampuni oleh Allah, sehingga Anda kembali menjadi seorang yang seperti kertas putih bersih. Tolong jangan dinodai, terus menjalankan segala perintah Allah dan jauhi segala larangannya, baik berbentuk makanan, karena di dalam Islam itu ada aturan, ada halal, ada haram. Yang halal boleh, yang haram jangan, gitu ya, tidak boleh dilabrak atau didobrak aturan itu. Jadi pesan kami sebagaimana perintah di dalam Al-Quran, ketika menjadi seorang beriman, seorang muslim sudah mengucapkan kalimat syahadat, maka lakukan segala perintah
aturan, masuk ke dalam Islam secara kafah. Semampu kita setiap hari berprogres, melakukan perubahan kebaikan sehingga menjadi mukmin yang terus beribadah gitu. Itu yang wajib jangan ditinggalkan, terutama sholat, ya kan? Sholat 5 waktu itu sudah menjadi keharusan untuk kita dijalankan. Kalau kita masih kesulitan dalam bacaan sambil belajar, itulah kenapa kita diperintahkan untuk berjamaah. Ketika berjamaah, baca semampunya, lalu ikuti gerakan mengikuti imam gitu. Jangan menyelisihi imam. Itulah mudahnya ketika berjamaah. Seperti itu ya. Dan juga disunahkan muakadah, bahkan ditekankan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, yaitu melakukan mandi besar ya, dibersihkan seluruh anggota badannya. Jadi niat saja karena Allah dalam hati, sambil memulai pergerakannya bahwa saya niat mandi besar, menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala gitu. Jadi lakukan tindakan itu, bersihkan seluruh anggota tubuhnya gitu. Seperti itu ya. Nanti belajar pelan-pelan, mungkin di sampingnya kan ada saudara kita, bagaimana praktek sholat, bacaan-bacaan dasar, ya sambil belajar. Mungkin itu dulu dari saya. Mohon maaf, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang bagian tubuhnya yang ditato, Bang Yusuf? Ada tatonya. Ada cuma sedikit ya. Ya, jangan ditambah lagi gitu aja. Karena dalam Islam tato itu yang sudah ada nggak wajib untuk dihilangkan. Karena apalagi sudah umurnya tua ya, takutnya susah nanti penyembuhannya, malah masalah infeksi atau apa. Tapi kalau bisa tidak dihapus, jangan, apa kayak Pak? Ya, nggak apa-apa kalau nggak dihapus, yang sudah ada. Yang penting tidak ditambah lagi yang baru, itu aja. Ya, karena mungkin adat-adat nanti dalam suku Dayaknya. Doa untuk kesolehan itu sudah kita ucapkan, memang tidak ada kalimat khusus, mohon maaf. Seperti doanya Nabi Ibrahim aja sering kita ulang, Robbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah aku keturunan dari orang-orang yang soleh gitu. Insya Allah sudah diucapkan sebenarnya tadi ya. Oke, lanjut. Terima kasih banyak Bang. Ini untuk ini kameranya mungkin Bang Sulis, mungkin Bang Yusuf ini kan diantara orang-orang tua yang ada di kampungnya ya, takutnya nanti ada adat-adat dari Dayak yang membuat tato-tato lagi ya, nggak ikutan lagi Bang Yusuf gitu ya. Untuk tatonya. Ini untuk overcam ini boleh dimatikan Bang ya? Ya, udah bisa. Udah tutup aja nggak apa-apa. Ya. Ya mungkin untuk Bang Yusuf nanti bisa mendoakan kami di sini juga, karena yang mualaf itu doanya makbul. Ya, dosanya sudah dihapuskan, jadi lebih dekat kepada Allah. Dengan bahasa sederhana aja mungkin Bang Yusuf, Bang Supar. Insya Allah Bang. Jangan aku, mana aku tahu. Untuk apa yang saya bisa. Gimana? Terus belajar ya, terus belajar dalam agama. Jangan lupa seperti tadi yang sudah disampaikan. Kebetulan kan yang Bang Sulisnya kan yang sudah muslim dari lahir ya. Iya Bang. Suaranya nggak kedengeran atau lagi doa, jangan-jangan tadi. Cek. Nggak ada suara ini. Terutama lagi mendoakan keluarganya, mudah-mudahan segera juga mendapatkan hidayah tuh Bang Supar ya. Insyaallah. Caranya tahu. Ya. Mulai aja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mohon diberikan hidayah bagi keluarganya Bang Supardi supaya mendapatkan hidayah
tergerak hatinya untuk masuk belajar Islam gitu. Bismillah bisa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Keluarga dari anakku insya Allah dapat rezeki, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah kenapa jadi gini ya. Makanya ketika kita berdoa tadi, kan berdoa nih diaminkan. Alhamdulillah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya kan. Jadi Iwan Pilah dan Ahiriki ya. Jadi ketika kita berdoa dan semua mengaminkan. Jadi makna amin itu salah satunya itu kan bahwa mewakili ucapan yang berdoa, wa ana kadalik. Aku seperti apa yang diucapkan, semoga Allah ijabah doa kita semua. Jadi semuanya pada prinsipnya adalah sudah terwakili ucapannya gitu. Makanya yang terutama tadi Bang Yusuf ini yang baru bersyahadat harus fokus mengaminkan doa kita gitu kan, yang dipimpin tadi doanya gitu. Karena aminnya orang yang putih bersih, maksudnya yang tidak ada dosa, yang baru dihapus dosanya, itu lebih mudah untuk diijabah gitu, atau lebih dekat untuk diijabah kayak gitu. Apalagi kalau banyak di sini ribuan orang, di antaranya ada 40 orang soleh mengaminkan doa ini, insya Allah Allah kabulkan doa kita ya. Sampai khusus loh tadi diberikan jodoh sampai nyempetin sini. Makanya ketika ngomong jodoh baru ada yang dengar amin, kuat bener itu. Wah ini kelihatan ini. Ayo paling kuat ya gitu tadi. Iya. Maklum lagi ya gitu maksudnya. Dia Bang. Terharu ya. Ada dua yang di Komal emang lagi nyari jodoh ini. Amin. Ya, mungkin nanti seperti biasa ya, jangan lupa Bang Sulis nanti tanda tangannya juga. Sebagaimana Anda seperti kertas putih, nanti tanda tangan itu di atas kertas putih yang polos gitu, jangan ada garis. Nanti serahkan kepada saudara kita yang ada kontaknya, nanti biar dikirim ke sekretaris kita untuk mengeluarkan sertifikat mualafnya gitu. Siap Bang. Seperti itu ya. Oke. Enak kalau udah ada sertifikat mualaf. Siap. Nanti kirim kemana Bang? Nah, nanti ke yang ada kontak yang komunikasi saat ini dengan siapa? Ke saya lagi aja kirim. Yang ada WA tadi ya Bang? Ya, gitu langsung nggak apa-apa. Nanti Ahiriki langsung ke ini aja Pak Sekum biar nggak lempar-lemparan gitu. Oke. Ya. Oke, gitu ya. Ada yang lucu Oten tadi di sebelah. Punya pertanyaannya lucu ya. Ya gitulah ya, pokoknya. Siap. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang mau ditanya? Masalah apa kayak mau ditanya silakan supaya abang-abang bisa menjawab. Gimana kalau masalah aku udah masuk muslim, mau nanya anakku kumpul kembali bisa ndak ya? Kalau anaknya gimana? Katolik dia. Aku kan udah mualaf kan? Iya. Nah, mau memberikan nafkah gitu Pak. Kemana? Hak adami namanya itu tidak boleh diputus ya, kewajiban gitu. Makanya pertama berkaitan dengan akidahnya, ajak dia karena itu anak tuh, apalagi Pak Yusuf kan sebagai seorang kepala keluarga gitu kan. Artinya bisa mengajak anak lebih mudah gitu. Beda dengan anak mengajak orang tua biasanya. Kalau orang tua ajaklah karena itu untuk Anda tetap berkumpul sampai di surga. Jadi menjadi seorang mukmin, ajak anaknya dengan cara yang baik agar dia mengikuti langkah Pak Yusuf. Kalau berkaitan dengan masalah berbuat baiknya, nafkahnya ketika dia punya hak, ya tugasnya memang haknya seorang ayah gitu memberikan. Jangankan ayah ke anak, anak ke ayah juga tetap harus berbakti kepada orang tua.
selagi tidak berkaitan dengan kegiatan agama gitu. Kalau aku ajak ikut aku gitu Pak. Insya Allah saya usahakan sekuat Iya diajak. Insya Allah lah. Semampu aku ngajak dia. Nanti kan dengan bantuan Bang Sulis bisa memberikan bukan mengajak ini ya, mengajarkan ilmu tentang tauhid, tentang Islam, itu dulu paling yang utama. Ya siap bang. Ya. Oke, yang tadi saya sampaikan aja Bang Sulis ya, yang di Raja Dolar tadi kan, itu aja. Oke, terima kasih banyak ya bang. Siap, sama-sama. Ya, belum sunat, tahu tadi sudah disampaikan. Nanti insya Allah akan dibantu ya. Ya siap bang. Nanti saya bantu sunatnya. masih masuk bang. Semana semampu saya doang. Iya. Oke, terima kasih banyak Garundago, Bang Zuma. Bayangkannya. Saya mau berikan diri dulu. Ya, siap. Terima kasih. Ya, buat mungkin yang dari sambil nunggu ya, dari Otin yang bilang ini mualaf settingan atau apa, nggak apa-apa, biarkan mereka menghibur diri. Iya, Bang. Karena mereka nggak punya cara untuk menghibur diri selain itu gitu loh. Nggak ada cara lain gitu ya. Karena kita pun untuk memualafkan harus punya bukti juga, yaitu makanya minta dikirim KTP-nya gitu kan. Ternyata tadi juga saya lihat bahwa Pak Yosep ini memang dia seorang Katolik gitu. Jadi orang yang lagi menghibur diri jangan diganggu, biarin gitu. Kalau nggak gitu dia nggak terhibur. Oke, ya terima kasih. Monggo, silakan. Saya tunggu saya nyimak di bawah aja bisa gak bang? Bisa, mau di bawah, di atas, di samping bisa. Oh bisa kan, terima kasih banyak. Yo, assalamualaikum Garunda untuk semuanya. Terima kasih banyak atas bantuannya. Semoga sehat selalu. Semoga jaya selalu. Amin. Siap, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, makasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dadah, sampai jumpa ya. Saya turun. Kebalik. Oh, Bang Sulis yang mau turun ya. Lanjut diskusi, host. Temon. Tadi ada dari pihak Oten nyari Gurunda, mau bertanya sama Gurunda itu. Gimana Gurunda? Dia punya pertanyaan itu. Siapa? Gurundanya monitor gak ini? Siapa Ki? Tadi kayaknya ada. Dia orangnya mau belajar itu. Oh. Semua perkataan Gurunda itu disimak oleh dia. Masya Allah. Jadi Ya, monitor. Pandan monitor. Pandan dan monitor. Pandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau langsung ya saya mau langsung menuju ke Gurunda. Assalamualaikum akhi. Nggak monitor kayaknya. Oh, begini teman-teman. Ada polemik di saya punya daerah. Apa tindakan saya? Seandainya kan di Indonesia ini tidak ada yang mengumandangkan tarhim di waktu subuh dan di waktu zuhur, tapi tatkala di minoritas ada yang mengumandangkan itu di luar dari forum, bisa keluar dari dalam internal masuk ke sound system apa tindakan saya apa nanti berikutnya begitu. Saya belum paham loh poinnya. Ya, makanya saya mau tanyakan sama semuanya. Saya tinggal di minoritas.
Ya, Sudah sejak lama ini. Saya tinggal tunggu petunjuk saja. Tindakan saya apa? tinggal Karena di minoritas. Iya. Yang menjadi kendalanya Pak Pandan? Selama saya tinggal di mayoritas, tidak ada itu berkumandang. Kalau kita tarhim di subuh, terus ada lagi keluar lagi pengaras kan, sound system maka apa sebagainya dari rumah ibadah yang mengumandangkan selain itu. Tapi di sini kenyataannya ada. Di tempat minoritas ada tahrim. Yang mayo. Tarhim, bukan tahrim, tarhim ada. Ya, tahrim ya. Tapi disaingi dengan pengumandangan di luar dari tarhim, tapi dari pusat peribadatan lain. Sainginnya kayak mana tuh? Nah itu saya minta guru-guru semua. Saya sudah WA dengan Gurunda Handi. Itu di luar dari saya punya keperluan. Saya punya keperluan kan saya punya teman anak saya. Terus saja sudah dimakan. Sudah murtad. Sementara kalau saya lihat dari perilaku mereka keluarganya mereka dimurtadkan, tapi mereka langsung bersikeras. Tapi saya punya prinsip begini, dia murtad mungkin pergaulan mereka, saya tidak mau mendidik, iya kan? Karena dia kan sudah lebih dari 20 tahun, berarti haknya mereka untuk menyampaikan putusan. Tapi yang saya mau pertanyakan sekarang adalah tindakan apa yang saya harus berbuat seandainya ada kan ini umumnya di Indonesia kan, saya merasa terganggu, ilahi ta'ala terganggu. Kita mengumandangkan tarhim toh. Assalatu wassalamu alaih. Ya. Terus pada detik berikutnya ada Bunda Maria. Lain. Gurunda paham semua kan dengan saya punya kata-kata? Paham kan? Kalau cuman suara yang terganggu dengan itu masalah di permainan volume ya, di suara mungkin. Begini Gurunda, adakah aturannya tidak? Maksudnya untuk menyampaikan itu nggak ada aturan yang tertentu. Enggak lah, kita di Indonesia lah. Azannya yang terutama untuk memanggil sholat. Kalau itu kan dia juga kan memanggil, mengeluarkan suara di sementara mereka mengeluarkan suara, nggak ada jemaatnya. Kalau kita kan wajar, kita biasa setiap jam 5 kita jalan masuk, kan? Cuman kan maksudnya mau komplain ke sana itu nggak bisa. Indonesia ini kan punya kebebasan. Ya itu yang saya mau tanyakan. Ya, secara hukum negara. Nah, tindakannya apa yang saya perbuat begitu. Ya, dan mereka juga tidak mengintervensikan itu. Terus saya balikan lagi begini kepada Anda. Sebentar, sebelum dilanjut izin Bang Bojo, Gurunda dan host Bang semua ya Pak Saiful. Itu tadi kopi saya di sebelah belum habis, takutnya keburu diambil. Saya mau ngabisin kopi dulu ya. Aduh deh, gening kayak itu deh. Ya Allah ya Rob. Bukan. Tadi kan saya lagi di tempat sebelah. Itu kopinya belum habis. Mau ngabisin dulu. Syukurlah baikkan dulu. Ya. Ya, masih lucu sih itu sebelah. Saya kebetulan suku di sini. Saya suku Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya suku Makassar, tapi saya mampu komunikasi dengan berbagai bahasa. Ya. Saya sempat komunikasi dengan Bang Handi. Ada. Saya punya anak ada. Masuk di. Ada sekarang dia di. Bukan juga saya dibilang orang tua juga tidak. Tapi saya punya anak ada sekarang di Malang. Masih ada di Malang. Saya komunikasi dengan dia. Miris. Saya nilai tindakannya dengan saya melakukan dengan dia. Terus ada dengan murtadin, mualaf sama keluarganya, miris sekali. Kalau saya pikir saya punya anak, bukan anggaplah anak, dia melakukan tindakan itu berarti atas mungkin pergaulan atau apa. Tapi saya tidak mau istilahnya mendoktrin, mengharuskan. Saya bersikeras. Kamu punya hak, silakan. Cuma itu saya masih komunikasi dengan api. Saya usahakan bagaimana caranya. Andai pun dia tidak mampu, insya Allah saya akan bertindak sendiri. Saya sudah kontak dengan orang di Salemba, dengan orang di Magelang. Saya kan keluarga besar TNI. Kebetulan keluarga besar kan Muslim. Dan dia punya om juga tuh orang. Saya punya oher, orang tua kan pejuang juga, sama dengan Gurunda. Cuma kalau dibilang Gurunda itu punya latar belakang, dia berpendidikan, dia pernah mengenyam pendidikan tidak tahu di mana tidak. Yang saya punya ini saja saya mengambil tindakan apakah yang saya harus lakukan. Kendati saya seorang diri tidak melakukan. Gini Bang Pandan, kalau untuk kayak gitu, itu masalahnya kan di lingkungan tersebut dengan Muspika. Tahu Muspika kan? Ada. Oh iya, saya tahu. Ada orang RT, saya Muspika. Iya, ada RT, ada RW-nya, ada kelurahan, ada bina. Kelurahan saya sudah lewati. Ya, coba komunikasi dulu dengan mereka. Sudah. Ya. Saya sudah. Itu. Nah, kalau untuk kita di sini ditanyakan tentang apa yang mau dibuat di sana. Sampai di Polres pun saya sudah lakukan. Ya, jadi apapun hasil yang didapat di sana nggak bisa kita intervensi dari mana-mana, Bang. Nggak boleh kita. Saya tinggal tunggu izin saja dari mereka bilang Indonesia punya ketentuan hukum. Iya. Toh? Indonesia punya ketentuan hukum. Gini, Bang Pandan ya, Islam itu ya, kalau ditanyakan tentang toleransi beragama, tidak ada satu ajaran keagamaan pun yang lebih toleran dari ajaran Islam. Karena kita tidak boleh ya, untuk memaksakan orang lain mengikuti. Nah Bang, bicara toleransi, kalau kita berbicara di mayoritas, minoritas maaf saja, saya yang menghadapi. Itu bukan masalah mayoritas minoritas, Bang. Hukum yang berlaku di negara Indonesia. Maaf Bang, saya potong kata-kata Bang. Hukum di Indonesia boleh dilakukan di mayoritas, abangku. Di minoritas tidak berlaku. Salah Bang, kita nggak menentang. Umat Islam nggak mengajarkan. Abang merasa nggak pernah tinggal di minoritas, enggak kan? Anda nggak tahu saya, Bang. Anda nggak tahu saya. Kena perkenalan dari Anda. Jangan merasa tahu tentang semuanya, jangan. Wow, saya tinggal di daerah mayoritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Bunda. Justru itu Bang, saya mau sampaikan di sini ini
APPI ini Bang adalah Pandan mau forum. menerima saran atau mau menyampaikan keluhan saja, bagaimana gitu? Saya memberi saran, kenapa nggak ditangkap sama sekali? menerima saran dan menyampaikan keluhan. Saya tidak terima Bang, kalau dengan keluhan Anda dengan cara begitu tidak terima. Sudah disampaikan keluhannya dan saya sedang memberi tanggapannya nih. Kalau Sebatas apa Bang toleransi Anda? Saya yang tinggal di minoritas Bang Bang. Pandan, izin Bang Lanjut. kita nih di Komal ini tidak Bentar akan ya. melanggar hukum apapun Bang. Boleh ya, Bunda ngomong bentar ya. Ya silakan Bunda. Oke, Bejo, nanti Bunda DM ya, ada hal penting mau disampaikan. Oke Bang. Pak Pandan tadi kan udah bertanya dan sudah dijawab sama Ki Bejo. Jadi kalau kira-kira nggak diterima atau ada masalah lagi, nanti bisa di ini aja ya, di DM aja ya. Begini Bunda, saya minta petunjuk. Ya, tadi Kan sudah saya begini, dikasih petunjuk kan? Saya kan korban Bunda. Tahu. Kalau Tadi kita petunjuk mau dikasih tapi nggak mau dengar gimana Bang? Iya, tadi di rumah inspirasi lama juga loh. Jangan curhat-curhat lama di sini. Ini kan Iya. Saya Ini kan kan- gara-gara saya keluar di tempat lain itu sudah. Iya, Supaya udah saya ini- ditanggapi ini dengan kan adanya lagi- api ini, dengan adanya api ini, supaya saya bisa mendapat pesan dan saya dapat pengarahan begitu. Saya Bang tinggal di minoritas Bang. Maaf Bang Pandan mungkin sekali-sekali menyimak dulu ya. Kita di Apologet Islam Indonesia ini ya bergerak bersama secara pribadi masuk ke dalam Apologet Islam Indonesia, menyumbangkan sumbangsi kita ke dalamnya untuk bersiar dakwah ya, menyiarkan Islam, menjawab hujah dan fitnah, membentengi umat dari fitnahan Islamofobia ya. Bukan untuk berlaku secara melanggaran hukum di sini. Berarti nggak ada perlawanan dong. Kami sini bukan di tempatnya untuk melakukan pelanggaran hukum, Bang. Kita yang ditawarkan ini, yang ditawarkan Bang Pandan ini bertentangan dengan apa yang di dalam Apologet Islam Indonesia, Bang. Enggak Bang, saya nggak bertentangan. Udah nggak usah diperpanjang lagi ya Ki Pandan, ini kan lagi Komal kita buat ranah dialektika masih buat diskusi ya, bisa nggak? Begini, Bunda. Ki Pandan dibawa aja ya. Bunda, sabar dulu Bunda. Maaf Bunda, mohon. Saya meminta petunjuk tindakan apa yang saya harus lakukan. Saya kan kebetulan saya suku dengan Gurunda. Gini Bang ya, kita juga di sini bukan Tuhan, bukan manusia biasanya kami ini. Kalau abang minta petunjuk itu sama Allah aja ya. Oke Bang. Insya Allah sama Allah sudah minta petunjuk Bang. Keren. Saya punya anak Bang. Bang Saiful. Begini, maaf ya saya potong. Saya punya anak sekarang ada kontaknya di Gurunda Handi ada. Saya sudah mengupayakan semaksimal mungkin. Saya punya anak saya kedua S2, anak saya pertama S1, S2 sekarang dia ada di Malang. Iya kan? Bukan berarti saya tidak mampu mendidik, tidak. Mampukah saya selaku orang tua memonitor semua dia punya tindakan, tidak kan? Karena akibat dari apa, Bang? Lingkungan. Ya, Ki Pandan mohon maaf lagi ya Bunda yang menyela ya. Ya, lanjut. Bisa nggak Ki Pandan dibawa dulu, nanti kalau memang karena kita kan ini butuh 2 kursi untuk naikin noten. Kita mau diskusi, ada Gurunda kan, nanti hari semakin pagi semakin jadi makanya saya perlu dengan Gurunda yang ini yang pembina api itu. Nanti aja ya. Tindakan bisa apa ya. yang saya lakukan begitu. Nanti aja bisa ya. Oke, makasih izin ya, Bu. Bunda Makasih ya. Bunda. Oke, makasih. Yo. Dibawa dulu ya. Oke, makasih. Assalamualaikum buat semua guru-guru semua. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut Bunda standby. Semoga Allah mengampuni Bunda Vera.
Kok Bunda Vera pula ayah ini? Udah. Aku minta ampun loh untuk Bunda Vera, nggak boleh masa. Udah diberikan solusi ngubungi Muspika masih nanya memaksakan yang dia mau. Saya nggak nggak boleh bisa. doain diampunkan. Terima kasih lah. Amin, amin ya rabbal alamin. Balas lagi, doakan aku. Semoga ayah sehat selalu, murah rezekinya, dilancarkan segala urusannya, amin. Min, lah kan gitu keren. Si Indra tadi gimana tadi Bunda Vera? Gak tahu itu mah ngaco. Kayaknya kayak suara RK tapi ya. Kayak RK loh. Aku udah tadi nyimak-nyimak aja lewat pantau-pantau. Kayak suaranya kayak kenal gitu ya. Iya, ada yang DM Bunda kayaknya RK itu katanya. Tahu dah. Tapi kayaknya bukan lah, beda itu kayaknya, beda orang kayaknya sih. Tuh, Karakternya beda. si Bejo disapa diturunin. Tapi kalau cara ngomongnya kayak nggak ada rem gitu, blong remnya kayaknya iya deh. Si Bejo kayaknya iya. Tapi kalau RK kan tantrumnya naik gitu, kalau dia kan enggak itu. Beda, nada suaranya beda. Enggak kayak RK. RK kalau udah naik hilang suaranya makin tinggi kan, melengking. Ini enggak. Iya, mah benar juga. Cuman ngerocos aja kan. Iya, Beda, iya. karakter suaranya beda. Iya betul. Tadi Bunda tegur berapa kali pun dia bisa, maksudnya bisa apa? Calm down lagi gitu. Bisa reda. Kalau RK nggak bisa biasanya kan. Kalau RK nggak bisa, hilang lampu, hilang suaranya, dia ngocos terus tuh kan. Beda, makanya karakternya kayak lain. Tahu, ada versi barunya RK kali. versi mau ini apa, mau slow down kali. Nah, RK versi Jatim itu kayaknya udah mulai agak-agak slow. Agak ke tengah nanti Saadat dia. Lainnya betul. Blender udah tidur apa ini? Kayaknya tadi masih sih, cuma nggak tahu masih ngelindur paling. Masih itu kayaknya. Siapa nih ya kerja? Erlangga. Dari mana nih Bang Erlangga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada fotonya, gak ada ini, jadi bingung nih jawabnya apanya. Erlangga. Penyimak setia Bang, cuman gerah aja dengan tadi siapa yang barusan dibuang. Oh, barusan itu Pak siapa yang curhat? Pandan iya. Poinnya nggak ada, ngeyel pula. Jadi gerah, sebenarnya saya nggak pernah minta naik sih, cuman gerah aja. Itu aja sih. Paham dia kali itu, ini roomnya buat diskusi, bukan buat curhat gitu. Tadi di Komal siapa? Inspirasi kalau nggak salah ya. Takutnya framing Bang, hotel nyamar gitu. Oke lah gitu aja, abang-abangku, saudaraku semua. Makasih banyak ya. Cuman tadinya mau itu pengen ngegas itu yang tadi si Pandan itu si Kuclok. Enggak lah. Oke, makasih banyak. Siap. Makasih ya Coach ya. Tetap semangat. Salam dari Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah. Kayaknya kalau udah malam menjelang dini hari kita jangan ngegas. Nggak boleh. Ya ayah ya. Gas aja, bantu aja udah. Ambil. Gas aja. Nggak mau naik dari tadi tuh. Ambillah, naiklah.
Banyak yang minta. Angela ini artis ya. Banyak yang minta di bawah. Angela naik nggak mau naik deh. Cantik ini pasti ini Angela. Artis mungkin. Ya, malam Bang John. John yang naik malahan. Assalamualaikum Bang John. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ngomong belum ada Oten, mau sapa-sapa dulu lah, boleh kan, Bang? Bang. Boleh. Siapa lah? Itu Bang Blender, stok piringnya habis apa kok nggak kedengeran dari tadi? Lagi belanja piring lah dia nih, makanya bongkar mall terdekat. Belanja piringnya bongkar mall dia kayaknya. Kirain stok piringnya habis loh. Saya tungguin mana ini pecahan piringnya nggak ada. Ini Bang Zuma udah pada tidur ya, Bang ya? Tidur sih belum tentu juga. Kadang-kadang bukan tidur. Tapi mungkin juga lah dari tadi udah capek juga itu. Iya mungkin. Mana? Oke lah Bang. Semoga yang di Komal, yang di bawah sehat semuanya, dilancarkan rezekinya. Saya turun kembali ya Bang ya. Yang utama diberi kesehatan ya Bang John juga. Oh iya, amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angela ini kayak artis. Angela nih suruh dinaikin nanti. Naikin becak gitu. Mana Siapa lagi nih moderator? Ada yang standby lagi nggak di bawah? Ada. Laki Bejo juga moderator kan? Enggak. Aku enggak. Erik enggak? Erik moderator kok, Erik? Ayah moderator ayah. Sepuluh enggak? Ayah enggak. Enggak juga. Cuman Mbak Vera ini yang Oten. Bang Juma. Oten naiklah Oten. Jangan ini apa? Capek kali Bunda mau promo jambat-jambat. Ya moderator yang nyimak di bawah coba tapping moderator. Biar naikkan nama Pak Bunda Vera dulu. Ini Angela, ada yang komen Angelanya dibilangnya. Oh ini Angela cantik namanya. Karena yang Angela.